Iya, rumah 30 kali 60 ukurannya. Mama, Kalau di kampung-kampung begitu memang Bapak Lopo. iya memang besar-besar. Memang Kalau di besar. kota mana kau mau dapat 30 kali 60? Paling Hongkong. 8 kali 15. Nah, itu paling tinggi, Wid. Paling besar Paling, 8 paling kali besar 15. 6 kali 13. Nah, yang paling tinggi 18 sampai 20 lah kau dapat. Paling tinggi itu. Iya, iya. Ya, tap-tap layar teman-teman ya. Jadi memang tidak ada yang ini saya lihat teman-teman Kristen ini seperti yang saya katakan semalam. Memang teman-teman Kristen itu ada yang S1, S2, S3, ada yang profesor kan. Ilmu pengetahuan mereka itu memang high level. High level dia, tinggi memang. Pengetahuannya, penemuannya, apa-apa yang dia temukan, yang dia buat, yang dia ciptakan. Saya salut, tepuk tangan. Tetapi jika dihadapkan di depan kitabnya, di depan Bibelnya, maka mereka akan bodoh seperti keledai. Teman-teman camkan itu, teman-teman Kristen itu memang cerdas kalau soal ilmu pengetahuan. Tetapi kalau soal ilmu keagamaan, iman, takwa, nol. Ada Bang Suma kan di bawah ini? 03. Katanya nak kesini. Ada Bang Suma di bawah. Iya, jadi memang begitu. Tadi aja tuh ada pendeta di roomnya siapa itu ya, di roomnya siapa tadi? Aduh. Tapi nggak lama saya di atas. Gedabrul mereka. Aduh, apalagi sekelas-kelas jemaat. Inilah mereka ini. Open cam, suruh open cam Pak Lopo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama Bang Deng. Minal aidin wal faizin, Deng. Sehat-sehat Aidin dikit. wal faizin. Oh, seperti biasa tetap cantik. Masya Allah. Iya. Ini Abang Suma, kita kan beberapa kali berdialog dengan dokter apa segala macam, kok ngarang gitu loh. Sampai ada yang berkata bahwa apa nih, Yesus itu manusianya Tuhan. Manusianya Tuhan, bukan Tuhan yang manusia. Macam mana? Pengajaran Nabi palsu itu memang menjadi aib dan noda yang kekal dan akan selalu dipertontonkan sepanjang sejarah. Ya inilah Yeremia 23 nomor 40. Ajaran nabi-nabi Yerusalem akan menjadi aib dan noda sepanjang zaman. Terbukti ini. Terbukti. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Yang mana yang benar ini? Ya kan? Itu cerminannya. Aib yang mereka harus bayar dengan malu. Nah, tapi karena mereka itu lebih rendah, kemudian ulaika syarrul bariyah, ya namanya hewan tidak berpikir. Jadi hanya jadi tontonan. Tapi di antara mereka ada yang menggunakan akal, ya mu'alaf. Beda kelas kita memang. Karena serendah-rendahnya iblis, mereka jauh lebih rendah daripada iblis. Dan kelihatannya Ferdinand takut untuk dibuktikan itu, makanya dia, waduh nih, hitung-hitung ini, bahaya ini. Kalau saya masuk ini, hancur ini. Makanya dia banyak alasan. Apa aja tuh alasannya tuh? Wah, di TikTok saya atau di TikToknya aja Bang Suma, ini mau apaan? Mau cakar-cakaran? Mau bisikan kalbu atau apa? Harusnya sebagai orang yang berpendidikan, ya kan, orang yang intelektual, yang katanya dia cenderung mengutamakan logika, makanya terjun di dunia politik, harusnya menjadikan
diskusi itu sebagai ajang nimba ilmu. Dialog atau bincang-bincang itu sebagai edukasi. Apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Dia tidak mau ada orang, dia cuma mau berdua. Jadi siapa yang akan mengarahkan diskusi kalau cuma berdua? Ini dia mau pakai jurus babi seruduk tembok. Nah ini yang bikin saya tertawa tadi. Kita temboknya, dia babinya. Sampainya botak kepalanya nabrak tembok, tidak akan goyang temboknya. Dianya yang hancur kepalanya. Tuh kalau mau cuman berdua mau ngapain? Siapa yang mau ngatur timernya? Siapa yang mau mengarahkan kemudian? Mau ngamuk-ngamuk. Nah, ini lebih kuat indikasinya dia mau menghindar. Bisa berdua, bisa. Kalau kita sudah sering ketemu, sudah terbiasa, tidak ada lagi kekakuan, sudah terbiasa kita dialog, diskusi kayak saya dengan Pak Bom Bom, bisa berdua, boleh. Ini kita belum pernah berjumpa. Saya tahu pengetahuan saudara Ferdinand tentang Bible itu hanya di telapak kaki, tidak ada di kepala. Saya paham itu. Ya tapi sejatinya harus sadar diri juga dong, mau menghadapi siapa gitu loh. Ini neneknya pendeta dia mau hadapi. Dia apa karena berbekal kepala gundul gitu. Mentang-mentang kepalanya gundul jadi dia sudah kayak Paulus gitu kan. Gak bisa gitu dong. Ini kita akan ditonton oleh umat. Harusnya elegan. Ada Dinda Pandi sudah memfasilitasi, mau berdiskusi ya. Kenapa nggak dia diambil momen itu? Dia cuma mau berdua, mau ngapain? Sejatinya nggak bisa karena kita beda akidah. Kemenangan itu pasti ada di pihak saya kalau berdua. Karena Anda akan kubuat jadi cuplis. Lihat aja nanti. Dari kiri kanan muka belakang atas bawah Anda akan hancur kubuat. Akan hancur. Akan hancur. Selama Anda masih mengedepankan metode akal mati demi nyembah manusia, babak belur ku bilang. Belum lahir orang Kristen yang bisa mengalahkan saya diskusi, belum. Ku ulang ya. Belum lahir orang Kristen yang bisa mengalahkan saya diskusi tentang Bible. Belum lahir. Jadi kalau orang-orang yang ada sekarang ini nggak ada itu. Mau Ferdinand 10 kepalanya nggak akan pernah bisa mengalahkan saya diskusi tentang Bible. Nah saya menguasai Bible. Ini kan menguasai Bible semua alat. Penguasaan Bible itu mengantarkan orang menjadi mualaf. Kenapa? Cakupan dari Bible itu tidak bisa tidak bisa ditelaah dengan logika, nggak bisa. Harus dengan kepercayaan, keyakinan tok. Bisa dengan akal. Nah, kalau dia menghantamkan imannya ke saya, udah kalah duluan. Karena lawannya siapa? Bible. Lawan terberat Kristen itu Bible-nya. Bukan Muslim, bukan Islam. Islam, kami Muslim hanya mengingatkan saja. Kami hanya mengingatkan. Tapi musuh terberat yang dia harus hadapi orang-orang Kristen ini adalah Bible. Kalau dia sudah menaklukkan Bible-nya, berarti dia sudah mulai berakal. Dan kalau itu terjadi, berarti cahaya hidayah sudah mendekati mereka. Bukan Bang Zoma lawan beratnya, bukan. Bible-nya. Saya akan hancurkan logika-logikamu dengan Bible-mu sendiri. Nah, saya ahlinya di situ. Mau lari kemana ente? Anda akan dikejar sama Bible sampai celana dalam melorot. Bible yang akan menguliti Anda semua. Tapi begini Bang Suma, tapi mereka dengan PD-nya membantah Bible itu sendiri dengan dalil-dalil yang justru dalil itu yang menabrak dalil itu juga. Itu bagaimana menurut Bang? Itu dia makanya. Musuh terberat Kristen itu Bible. Nah, untungnya kita sebagai umat Islam, Al-Quran berbicara tentang Bible. Al-Quran berbicara tentang akidah mereka. Al-Quran bercerita tentang konsep ketuhanan mereka. Jadi belum bertarung udah kalah duluan.
berat itu, berat sekali. Mau bahas Al-Quran pasti babak belur. Mau kemana perginya? Satu-satunya cara adalah menghindar. Apa ya? Kira-kira apa ya judulnya ya? Hadapi Bang Suma berdua aja. Mau ngapain? Mau curhat? Diskusi itu bos harus ada moderator. Kalau toh terjadi di komal Anda silakan, tapi harus ada moderator. Timernya ada, gitu. Kalau cuma modal congor, modal kepala botak mana bisa? Gak bisa. Belum lahir orang yang bisa ngalahkan saya diskusi Bible, belum. Iya. Yang anehnya Bang Zuma, dia yang nantang, dia yang banyak atur. Harusnya yang namanya nantang itu pasang badan orang. Saya nantang nih, kayak saya nantang semua pendeta kan, ya saya pasang badan kan gitu. Iya kan? Kalau sudah ada pendeta yang kemudian ayo mari kita diskusi, ya kita fasilitasi. Ini dia yang nantang, kita yang harus fasilitasi, kita juga harus ikuti aturannya. Nggak bisa kayak gitulah, pasang badan dong. Namanya ring tinju itu, kalau Anda nantang, Anda datang. Jangan Anda yang nantang, tapi Anda bikin aturan banyak. Harus ngikuti warna Anda, nggak bisa. Harus Anda ikuti warna yang ditantang. Anda kan yang menantang. Nah, ikuti warna kita. Harusnya Anda belajar dulu itu, belajar dulu. Ini kalau saya nantang ini, berarti saya harus mengikuti warna Bang Zuma, bukan Bang Zuma ikuti warna saya. Sudah dibilang sama Dinda Fandi tadi, Anda kayak seperti orang nggak sekolah. Jawabannya apa? Para rasul juga tidak pernah sekolah. Iya, tidak sekolah, tapi mereka melakukan penelitian. Nah, Tuhanmu sekolah Yesus itu. Yesus itu pendalaman materi di bait suci. Belajar dia. Bisa jadi usia 13 tahun sampai 29 dia itu sekolah sampai S5. Baru muncul. Belajar bermujizat bisa jadi, belajar membangkitkan orang mati, bahkan bisa jadi dia itu belajar berdoa. Datang ente pengikut agama barat muncul-muncul mau babi seruduk tembok jadinya. Dinasehatin, diajarin, diarahkan malah makin menjadi-jadi. Bilang aja lu takut. Takut Bang Suma. Cuman karena terlanjur emosi sesaat aja. Karena pada saat itu saya tensinya naik. Lupa pakai sempak merah. Bilang aja gitu. Anda salah masuk ini, Anda salah masuk dunia. Dunia politik itu dunia Anda. Tapi di situ Anda nggak laku. Anda mencoba merambah dunia apologet. Anda nggak tahu di situ ada Bang Suma. Pakai nantang saya lagi. Ini orang salah setting dia. Dikiranya dunia apologet itu dunia ecek-ecek. Oh, dunia apologet itu menang kalah aja. Yang penting kuat suara, modal kepala botak, kumis tipis, bisalah menang. Sorry lah, Anda masuk dunia apologet, Anda di blender di dalam. Ya, netizen kita yang ada di Komal, ada di YouTube, mereka sudah pada bisa diskusi semua itu. Apalagi yang sudah bertahun ngikuti Bang Suma, ngikutin yang lain, pasti mereka udah bisa bertarung itu. Kamu datang tantang kita, matilah kau. Sudah bilang jangan ikut perang. Ikut pula kau perang. Matilah kau. Cuman modal kepala cila, matilah kau Ferdinand. Ada datanya pula itu Bang. Dua raja-raja, naiklah botak. Disuruh sama serigala, sama beruang, matilah dia. Jadi bernarasi itu harus ada data kan, naiklah botak kan ada itu Bang ya di dua raja-raja ya. Betul. Nah. Elia kan dipanggil botak. Naiklah botak. Beruang, matilah semua 42 anak-anak kecil mati diseruduk beruang.
Cuman pula Udah aku bilang kau jangan ikut pirang. Mati pula kau pirang, matilah kau. Ini Ferdinand ini kayak ini loh. Dia kumpulin semua sound system yang besar-besar suaranya kan. Habis itu dia tes 1 2 3 dicoba, 3 2 1 dibacok, tes. Wah, habis itu bagus ini. Woi semua, aku tantang kau berdebat, tapi sambil ngintip-ngintip. Habis cerita kayak gitu, sembunyi dia di bawah sapi tank. Habis itu dicabut, dicolokan sound systemnya, dicabut semua, dibakar, tanda buktinya. Enggak bisa. Wong kita punya intel banyak. Parah kali kau bah. Ya, sudahlah ya Ferdinand, saya tunggu kau ya teman Ferdinand dan juga adik-adik saya, sahabat-sahabat saya. Ayo ingatkan beliau, jangan sampai dia lupa ingatan bahwa dia punya utang habis lebaran. Ini sudah hari kedua ini. Dari kedua ini. Jangan banyak bacot, jangan banyak alasan. Ya. Hari ini harusnya ini loh, harus, Bang ya. Palopo, maaf. Siap. Hari ini sebenarnya saya nikah loh, duduk nikah. Nah, Ada 4 calon mertua sudah bikin pelaminan untuk saya hari ini. 4 sekaligus. Iya. Calon mertua bikin pesta, undangannya 10.000 satu calon mertua. Coba bayangkan. Roma Irama, Soneta Group diundang semua untuk nyanyikan lagu sekaligus bersamaan di 4 panggung. Dalam waktu yang bersamaan. Saya batalin hanya nunggu si botak. Kan kurang ajar. Pesta pernikahan saya batal, mertua saya mengutuk saya semuanya 4-4-nya gara-gara si botak saya tunggu ini. Gak muncul juga si botak ganas. Manusia kucluk. Katakan mualaf semua gerombolan katanya. Bikin kusentil mulutnya. Ferdinand, jangan jago kau cuman pakai sempak merah bah. Masuklah kau sini. Kau salah sendiri masuk ke dunia apologet kayak gini. Siap-siap kau di blender kau. Habis bulu betismu ku cabut satu-satu nanti. Aduh. Sudahlah. Saya batalin pesta pernikahan gara-gara kau. Lanjut Bang, lanjut. ya. Ini Pak Fandi, mungkin ada teman-teman ya yang di bawah pengen nyapa atau pengen ngucapin minal aidin kepada Bang Suma sambil ngisi-ngisi. Kita tunggu teman-teman ya. Mungkin bisa ya Bang Suma ya? Bisa. Iya, oke. Tapi jangan yang mantan napi yang naik ya. Iya. Silakan. Cika Naomi, assalamualaikum, selamat siang, selamatkan siang. Halo, di mute dulu Bang Cika. Halo. Assalamualaikum, Pak Roni, selamatkan sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Minal aidin wal faidin Bang Suma, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Ini ada kisah menarik Bang Suma. Ya, Mau dicerita sebentar ya. saya ambil pulpen dulu Bang. Kemarin tuh waktu temenku sakit apa nggak tahu ya. Itu tangannya nggak bisa bergerak atau apa gitu. Itu dia kan waktu tak ajak dengerin Bang Suma debat kemarin pas Bang Juma melantunkan Anden tuh. Masya Allah, itu tangannya sembuh Bang Suma. Masya Allahu Allah. Akbar. Alhamdulillah Bang Suma. Makanya saya mau naik, nggak bisa Bang Suma. Baru kali ini bisa bertemu Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Bang Fandi, Bang Palovo, mohon Siap, maaf Bang. dan batin. Sama-sama. Ya Bang Roni. Iya Bang. Siap. Buat Gurunda, mudah-mudahan Allah selalu menjaga Gurunda. Masya Allah. Amin, Masya amin. Allah. Amin. Masya Allah. Waalaikumsalam Selalu warahmatullahi sehat wabarakatuh. Gurunda. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Roni. Ya udah gitu aja Gurunda, Mas Fandi. Ya, Mas makasih Bang Roni. Salam sama keluarga Bang. Sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum Bang, pengen nyapa Bang Jumani. Aduh, idolaku Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau Iya. nanya sekalian curhat nih Bang. Langsung aja nyamber. Ini Bang, tapi tolong ya, jangan untuk kawan-kawan muslim yang
agamanya sudah tolong saya jangan dibully ya. Gini bang, saya udah 50 tahun ya bang ya. Dulu Iya, nikah sama seorang pria Muslim bang sama. Tapi setelah dijalani pernikahan ternyata beliau bukan dari keluarga yang taat gitu. Jadi keluarganya campur-campur, ada yang masuk Katolik dan sebagainya. Waktu itu saya masih muda bang, fine-fine aja ya. Setelah udah makin tua, makin kerasa kosongnya gitu ya bang. Dan itu bang, salah satunya anak saya jadi Katolik ya bang ya. Nah setelah saya terinspirasi banget dengar perdebatan ini, masya Allah, saya jadi takut yang bang, merinding gitu. Nah setelah itu saya coba pelajari ilmu-ilmu dari Bang Juma gitu ya. Saya mulai masukin sedikit-sedikit kepada beliau gitu, kepada anak saya. Kayak saya bilang, tuh dia suka makan babi, saya bilang jangan makan babi nak. Mama kan Muslim, aku kan Katolik, nggak apa-apa. Di Bibelmu juga nggak boleh nak. Coba hanya sebatas gitu aja mampunya bang gitu. Saya belum bisa mendorong karena memang nggak ada support juga ya dari bapaknya gitu untuk membantu saya untuk kembalikan fitrah anak saya. Saya sholat bang, semua saya lakukan ya. Terus waktu kemarin bulan puasa, kebetulan dia nggak besar sama saya bang, jadi sama budenya yang Katolik gitu. Karena waktu itu memang saya itu ini bang kena bukan buka aib ya. Jadi saya terakhir dari keluarga yang kadarullah, Allah memberi saya ujian dengan ibu yang kalau dibilang anak sekarang ya super apa ya namanya, aduh bu, maaf sedikit cerewet gitu ya. Bu Anugrah, Bu Anugrah, izin Bu Anugrah. Ya. Poin yang mau disampaikan apa, Bunda? Poinnya aja Nah, langsung. poinnya itu gini, gimana caranya saya agar bisa memasukkan ilmu-ilmu yang dari abang dan apologet lain ke anak saya, sementara saya belum bisa seperti yang lainnya. Terus gimana caranya saya agar dia, kan sekarang dia kerja bang, jadi dia nggak bisa ngikutin perdebatan tuh, paling dia gitu. Gimana caranya bang biar dia bisa ngikutin perdebatan dengan abang gitu. Saya kan anaknya agak keras, saya sudah gitu, gimana ya bang ya? Iya, baik. Jadi keadaan ini biasanya melahirkan kita, membawa kita pada keadaan stres, depresi, kecewa, putus asa. Ya bang, bener bang, saya stres. Jadi ibu harus memahami bahwa jangankan ibu, seorang nabi aja itu bisa terpisah dengan anaknya dalam hal akidah, seperti Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh sudah memperlihatkan rentetan mukjizat, fakta, fenomena, kebenaran di depan mata anaknya. Tapi toh ternyata anaknya tetap aja ingkar. Apatah lagi ibu yang dalam keadaan hidup sekarang ini ya serba duniawi. Kan gitu. Ya, bang. Pandangan orang terhadap sebuah kebenaran itu biasanya tertuju apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Apa yang kemudian menjadi kenyataan di depan manusia, itulah yang diimani. Nah, jadi solusinya gimana? Ajak beliau ini untuk berdiskusi baik. Ajak diskusi baik. Buka ruang untuk berdiskusi. Kalau kemudian ibu merasa bisa mengarahkan ke kami, insya Allah kami akan ajak beliau diskusi. Siap. Kami akan membantu selama anak ini mau berdiskusi, kan gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau diskusi seperti anaknya Nabi Nuh, dia hanya membangkang. Maaf bang, potong dulu bang. Iya. Sempat dia goyang bang dengan imannya waktu kurang lebih setahun yang lalu. Dia bilang gini, kan kebetulan saya waktu itu ikutin Bang Juma. Dia bilang gitu,
dia agak stres dengan kondisi pekerjaannya, ya wajar ya. Terus dia bilang, percuma mah, Tuhan Yesus aja dia bilang nggak bisa bantu. Iya nak, memang dia manusia nggak bisa bantu, tapi ternyata dia udah yang seperti itu. Setelah kembali ke orang tua angkatnya yang kakak dari suami saya, dia kembali kekuatan imannya karena memang terus-terusan didoktrin sama keluarga Katoliknya itu Bang. Sementara saya untuk menjangkau dia susah sekali Bang. Jadi saya aduh gimana gitu Bang. Ya, insya Allah nanti saya ini Bang. Terus ini Bang akan saya usahain kalau ketemu dia sama dia, saya akan masuk pelan-pelan dengan saya mampu. Tapi mungkin suatu saat kalau saya mengajak Abang untuk agar dia mau berdiskusi dengan Abang, Abang bersedia ya Bang ya. Iya, sangat bersedia. Jangankan dia, Ferdinand aja udah kutunggu hampir sebulan. Itu Bu. Jadi sampaikan ke beliau, ada beberapa narasumber materi debat agama yang siap untuk berdiskusi. Siap. Gitu. Memang ya, betul Iya. Bang, ya. Saya bingung Bang, ini gimana cara masuknya? Benar-benar kata Abang. Nanti kalau udah kita ketemu dengan luasa akan saya ajak masuk ke rumbang Juma Bang. Ya saya gimana ya Bang. Berat perasaan seorang ibu Bang, gimana terpisah. Ibu anak laki-laki itu kan milik ibunya ya, sementara dia berbeda keyakinan dengan saya gitu Bang. Terus saya sering dibully juga Bang sama, maaf ya, ada seorang pemuka agama, dia dari muslim yang agak kurang bijaksana dulu gitu. Padahal dia nggak tahu latar belakang kehidupan saya seperti apa gitu. Jadi saya juga dari awal udah nggak ingin Bang anak saya diasuh gitu sama kakak ipar saya. Cuma kadarullah saya belum waktu itu Allah bukan tidak mampu ya, keadaan saya sangat sulit gitu Bang. Gitu, bukan hanya dari segi ekonomi tapi kondisi mental dan emosional keluarga saya dari pihak saya gitu Bang. Jika hanya anak itu lepas gitu Bang, gitu kompleks memang permasalahannya waktu itu Bang. Gitu Bang, hanya itu Bang curhat saya Bang. Sedih, saya udah tersedih dari dia bayi itu saya udah sering nangis. Saya kebayang dia akan berbeda dengan saya, walaupun saya ilmu sedikit agama tidak seperti dengan Abang ya yang paham Bible. Kebayang itu anak saya ya Allah, tapi kadarullah Allah belum pertemukan saya dengan dia tuh satu iman gitu Bang. Iya, jadi misi Bang. Jadi yang sekarang yang perlu dibenahi dulu itu Ibu. Ya. Mental Ibu dulu yang harus dibenahi. Mental kesiapan Ibu untuk menghadapi segala keadaan. Itu dulu. Ibu jangan terperosok dalam suasana merasa gagal. Itu tugas kita yang penting. Sudah tersampaikan, sudah kita ajak kepada kebenaran. Kalau toh dia menolak, serahkan kepada Allah. Ibu jangan kemudian merasa gagal. Jangan. Karena tak ada daun kering jatuh di atas muka bumi ini tanpa seizin Allah. Biarin. Ibu sudah menyampaikan, ibu sudah mengutarakan, ibu sudah mengajak kepada kebaikan. Tetap saja dia tidak mau. Justru cenderung muncul keadaan di mana dia menentang dan seterusnya. Ya serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Kepasrahan ini Anda isi, ibu isi dengan belajar. Belajar dan belajar. Perlihatkan. Ini loh Islam itu. Silakan Anda berleha-leha dengan agama Anda. Ada saat di mana Anda akan jatuh. Tapi kita niatnya tulus, ikhlas karena Allah. Tetap belajar. Isi diri ini dengan ilmu. Ajak beliau diskusi setelahnya. Isi dengan ilmu, perlihatkan bahwa aku ini ibu yang baik. Bukan hanya seorang ibu yang harus Islam, harus kamu ikut aku, harus kamu seperti aku, harus ninggalin agamamu. Enggak, bukan kayak gitu. Ibu dulu yang harus kuat mental. Ibu dulu yang harus menguatkan pribadi ibu. Setelah itu kemudian tampil. Dia terima ataupun tidak terima, sandarannya kepada Allah. Aku serahkan kepadamu ya Rabb. Beliau adalah milikmu, beliau adalah ciptaanmu. Saya hanya ibu yang kamu titipi anak. Aku sudah menjalankan amanahmu. Aku sudah menjalankan tugasku sebagai seorang ibu. Kalaupun dia membangkang kufur terhadapmu, semuanya aku serahkan kepadamu. Tugas ibu sudah selesai.
Tugas ibu udah selesai. Nah, selanjutnya ibu harus kuat. Terima keadaan itu. Kenapa ibu? Dia menjadi muslim pun belum tentu tak ada masalah. Bisa jadi muncul masalah besar. Gitu. Jadi kita itu sebagai seorang ibu, ya. Karena sekarang juga saya adalah seorang ibu nih sekarang ini udah 3 tahun. Ibu harus memiliki jiwa dan pikiran yang besar. Selangkah 2 langkah lebih ke depan daripada anak. Itu harus. Itu harus. Jangan kita menjadi lemah di depan mereka. Karena harta jangan lemah. Karena ilmu apalagi. Jangan. Jangan. Kita harus tetap di atas dari mereka. 2 langkah ke depan dari mereka. Dengan tata cara apa? Perlihatkan kita kuat. Jadi ibu harus ada sabar. Perbanyak tahajud. Minta kepada Allah. Minta petunjuk kepada. Insya Allah akan ada jalan yang terbaik. Kami doakan. Seperti itu ibu. Ya Bang. Ya Bang. Ya, Terima sama-sama. kasih ya Bang. Sama-sama Hanya ibu. itu ke Bang Juma Sama-sama. paham banget perasaan saya kalau ke teman saya dan yang apalagi dulu waktu masih kecil Bang saya dibully Bang. Jadi Iya. saya dibilang apa karena harta jual anak padahal enggak Bang saya enggak saya nangisnya kayak apa Bang. Tapi Ya, kayak, betul. gitu, Bang. Yang kayak gitu-gitu tuh curhatnya kepada yang pemilik harta. Gitu ibu. Iya, Bang. Curhatnya kepada Allah. Wah, paling nikmat itu bangun tengah malam, wudu, kemudian ajak Allah diskusi. Ya Rabb, aku tahu kau melihat aku tahu kau mendengarkan aku. Bahkan kamu lebih dekat ke aku daripada aku ke diriku sendiri. Aku tak mengenal diriku, tapi kamu mengenal diriku. Mohon dengarkan keluhan hamba-Mu. Gitu, sambil nangis. Insya Allah dikabulkan. Insya Allah. Makasih ya Bang, nggak bully saya ya Bang. Makasih ya Makanya ibu. Saya banyak. Ya, makasih ya Bu Anugrah ya. Iya, Iya, ibu iya. harus kuat. Ya. Ya, poinnya teman-teman yang ada di bawah, mari kita mendoakan ya kepada keluarga terdekat Ibu Anugrah supaya kembali ke jalan Allah ya. Amin ya Rabbal Oke, alamin. amin amin ya rabbal alamin. Oke, makasih ya Bu Anugrah. Siapa ya? Siapa ini? Cika. Halo. Cika. Turun ya Bang ya. Assalamualaikum Ya. ya. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Cika, apa yang mau disampaikan kepada gurunda kita? Silakan. Cuman mau bilang tadi di live sebelah ada pakai nama Bang Zuma. Kesel aja liatnya, kirain tadi Bang Zuma. Cakar aja mukanya. Cakar. tete giginya Bu. Kalau nama tete giginya. Oke ya, itu doang Mbak Cika. Ya, ya. Nggak mau ngucapin apa gitu. Oh iya. Izin wal Pak izin semuanya umat muslim. Untuk Bang Zuma Mohon maaf juga. lahir dan Semoga batin. Ya. semakin banyak mualaf-mualaf kita dibuat Bang Zuma. Amin. Amin, amin. Oke ya Mbak Cika ya, thank you. Ya, Terima kasih, sama-sama ya. Silakan ada tangga di sebelah kiri Mbak Cika. Kita sapa lagi Pak Bintang. Pak Bintang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Bintang. Ya, silakan. Alhamdulillah di roomnya Bang Fandi ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Juma adalah orang yang merasa saya dekat seperti saudara 2 tahun Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah saya Masya mengikuti Allah. terus. Alhamdulillah Bang Juma bisa berbicara, berdialog di sini. Kebetulan saya selalu di lingkungan non-muslim. Alhamdulillah saya selalu teguh akan agama Islam. Begitu juga dengan suami saya yang selalu mengikuti terus acara Bang Juma. Walaupun terlambat saya ngikutin acara di YouTube. Mohon izin Bang Juma, saya selalu share ke teman-teman yang non-muslim. Kebetulan teman-teman saya banyak yang jadi pendeta. Tapi lucu ya Bang Juma, saya mau, apakah dia suka ngikutin bahasa saya seperti saya suka bilang Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dia sering ngikutin, bahkan Bang Juma dia suka bilang Allah, dia suka bilang Allah gitu ya. Sedikit demi sedikit alhamdulillah saya 2 tahun ini sudah banyak yang ikut saya bermualaf ya, ikut
membacakan syahadat, saya ajak ke Ustadz. Dan kebetulan Bang Juma saya aktif di majelis ilmunya Habib Bagir, dengan Masya Allah. Ustazah Halimah. Kebetulan saya dekat dengan mereka dan bahkan pernah ke Tarim, saya berjarah di sana. Dengan Allah. adanya Bang Masya Juma Allah. ini, alhamdulillah saya sering share juga kepada mereka. Bahkan saya ibarat kata jadi marketingnya Ustazah Halimah, sering ada. Kebetulan saya ada di daerah Karawang. Setiap ada kajian Ustazah Halimah, yang hadir itu bisa 5.000 orang. Saya, kenapa Bang Juma tidak membuat yang akbar begini? Saya sering kalau ngikutin Bang Juma aja ada 4.000, 5.000 sekian, 8.000 sekian. Ada satu kebanggaan tersendiri betul-betul. Jadi mudah-mudahan terus bersiar, apalagi Bang Juma ini berniat matiku hanya untuk agamaku. Masya Allah Bang Juma, saya doakan biar Bang Juma selalu sehat, selalu terus berjuang untuk syiar agama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Juma itu terpatri di orang-orang yang non muslim. Dan saya pun kebetulan orang-orang yang non muslim itu, yang kebetulan para pendeta itu saya sentil, saya sering kasih. Coba belajar kamu nih, mungkin kamu juga yang jadi pendeta, maaf di sini mungkin ada lebih mendalam lagi, mendalami yang namanya Bible. Itu saya juga jadi paham. Kadang mereka suka bertanya sama saya, kok kamu paham? Karena saya mendengarkan Bang Juma, bener kan? Saya juga sedikit jadi banyak ilmu juga buat perbandingan. Jadi itu aja Bang Juma. Masya Allah, ya makasih ya Bu. Hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya di live ya. Sekali lagi terima kasih, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah terus berjuang Bang Juma, walaupun Bang Juma tadi saya mendengar 2 tahun ini jadi seorang ibu. Insya Allah Bang Juma, insya Allah mudah-mudahan jodohnya Bang Juma. Saya doakan mudah-mudahan. Tadi udah nyaris Bu tadi, cuman karena nunggu si botak batal. Tadi kalau ibu dengar sudah 4 loh calon mertua yang nyiapin. Udah bikin hari pesta ini. mereka. Udah 4 calon mertua loh, bikin pesta hari ini. Masya Allah. Saya juga banyak teman-teman di daerah Makassar Bang Juma. Kebetulan saya juga sering kirim video Bang Juma ke teman saya yang non muslim yang ada di Makassar, teman-teman saya. Jadi mudah-mudahan bisa menuju merapat ke Bang Juma. Itu aja. Terima Amin, kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi saya mau ambil poinnya sedikit Guru Nda. Dari Ibu siapa ini? Ibu Ibu tadi Meta. bilang di Karawang ya, Ya, sering mengadakan kajian-kajian dengan komunitas. Ustazah ya. Halimah. Ustazah Ya, Halimah. di Majelis Tapi Ilmu. bisa juga nanti kira-kira Guru Nda, seumpamanya ada contoh ya, ada undangan dari ibu-ibu. Apa tadi yang sampai ke Karawang itu Guru Nda tentang kajian Alkitab itu? Bersedia nggak kira-kira Guru Nda? Oh boleh. Kebetulan teman saya mempunyai majelis taklimnya, ada Al-Fat yang biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibunya doang biasanya Ustazah Halimah, Al-Idrus ya, terus dan teman-temannya. Pokoknya kita itu alhamdulillah boleh. Ini rutin biasanya bulan pertama, minggu pertama ya. Awal minggu pertama itu rutin kita. Boleh. Kalau Ya, emang ya. ya, apalagi Siap. sekarang kita masuk ke daerah-daerah, ke masjid-masjid di daerah-daerah di Oke. pelosok. Oke, udah dapat poinnya Bu ya. Insya Allah. Jadi seumpamanya memang mungkin Boleh. ya Guru Nda siap-siap aja barangkali Guru Nda ya. Ini untuk Cuman saya bukan ustadz. Kalau materi apologet aja yang aku bisa. Tidak apa-apa, tidak nanti apa-apa. nanti ditambah di depannya Saya kebetulan PS, kalau mau PS Bang diumum- Suma. Ya, jadi Bang Suma STT, sarjana tipu-tipu itu ya. Bang Juma pernah ke Karawang Bang Juma? Ya mungkin bisa Selama ganti ini Bu, ya. belum Bu. Ya, oke ya. Oke. Oke, udah dapat terima poinnya kasih. ya. Jadi kalau gini Iya, Bu, saya siap. ambil poinnya aja. Jadi Oke, seumpamanya siap. ingin Iya. memanggil atau mengundang untuk Boleh. kajian-kajian Bible. Nah, Iya, ini kan boleh. niatnya untuk membentengi Boleh. akidah kita, Bu ya. Jadi ada Boleh. harus ada perbandingan. Siap. Dan di DM aja ke Siap, hostnya siap. ini. Gitu ya. Iya. Oke, Oke, poinnya baik, sudah baik. didapat Bu ya. Kita gantian dulu. Oke, yo jazakallah Oke. khairan katsiran. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bintang, monggo. Kasih lagi tugas tambahan. Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Palopo ini Muslim juga ya? Ya, Oh, dia seorang ulama besar di Sulawesi ulama besar, Selatan. Oh iya. campur pastor. Assalamualaikum Bang Palopo Siap. Waalaikumsalam. dan teman-teman yang ada di atas juga yang ada di bawah. Minal aidin wal faizin semua, mohon maaf lahir dan batin dari saya, Mohon maaf lahir dan Ragil batin. dari Medan. Aku mau minta data satu sama Bang Juma dulu, nanti mau kutulis dulu ada. Apa tuh, Bang? Coba abang kasih tahu dulu nanti ayat yang di Bible yang ada nomornya tapi nggak ada ayatnya, itu aja Bang. Oke ya Bang ya. Aku mau nyatet nanti di bawah. Oke ya Bang, makasih. Iya. Nomornya tidak ada. Ada banyak Oh, itu. banyak ya? Ada beberapa banyak. Waduh. Ada Bang, Aku banyak baru tahu kali. juga. Aku baru tahu juga ini Bapak. Masa sih? Ada nomor Iya. tidak ada ayat macam mana? Ada, tapi sekarang itu apa ya? Sudah ada terjemahan-terjemahan belakangan itu diisi, tapi tanda kurung di dalam. Waduh. Iya. Oke lah, kita skip Bang. Oke, ya tadi Pak Bintang ya. Bang Suma. Iya. Yeay, maka itu. Sebentar dulu Bang Rian, izin dulu Bang Rian. Kalau bisa, dulu, Bang. Iya. kalau bisa yang pertama naik tadi dulu, yang dulu naik dulu. Silakan Bu Atik Oh dulu. iya, Bu. Sabar iya, dulu. Bang. Iya, Pak Bang, Marse, iya. Pak Marse dulu, Pak Marse Iya, tadi. Aku dulu. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Palopo. Waalaikumsalam warahmatullah. Yeay, api Jabotabek. Oh iya, teman kita ini. Api Jabotabek. Iya betul. Aidin wal faizin, mohon maaf Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ya. Gimana Bu? Udah pergi ke pasar? Udah, tapi baru Ada? masih tutup gitu. Baru Ada yang jualan tikus ada? Ketupat. Belum, masih tutup. Masih tutup. Iya. Mau pesan. Enggak, mau tanya Ibu Ati aja gimana rasanya. Tapi aku nggak mau cobain. Katanya mau pergi lihat itu. Masih tutup. Kan jauh di Blok M. Oh gitu ya. Aku di pusat. Nanti deh kalau mampir-mampir tempat Paduka sekalian. Ya, kita punya PR dari teman kita yang tadi ya. 1 menit ya teman-teman. Yang tadi tolong dicatat ya. Di salah satunya misalnya di Bible yang lebih tua ya. Pada Matius 17. Matius pasal 17. Setelah nomor 20 itu langsung loncat ke nomor 22. Jadi nomor 21 itu tak ada. Oke. Itu satu. Kemudian Matius 18. Matius 18 itu nomor 11-nya itu tak ada. Setelah nomor 10 itu hilang. Loncat langsung ke nomor 12. Nomor 11 tak ada. Kemudian Matius 23. Matius 23 nomor 14 itu juga nggak ada. Ya nomor 14-nya itu nggak ada. Ketika kita melihat terjemahan lama di Matius 23 itu dari data 13 hilang 14, tiba-tiba muncul data nomor 15-nya. Yang di dalam kurung celakalah ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, kamu menelan rumah janda sedang kamu mengelabui, itu kayak gitu bunyinya tuh. Itu yang hilang. Itu yang hilang di tahun 1987. Kemudian data itu dijelaskan bahwa kosong. Itu terbitan ND. Apa lagi ya? Tadi sudah Markus ya. Belum Markus ya. Markus 9, 44 dan 46 juga itu nggak ada. Tolong dicatat yang di bawah. Jadi Bible Markus 9, 44 dan 46 itu kosong, itu nggak ada. Apalagi Matius sudah, Markus sudah,
Lukas belum ya? Lukas 17 nomor 36 itu kosong, nggak ada. Entah dimakan si bota atau apa, wallahu alam bisawab. Lukas 17 nomor 36. Oke, saya kira itu cukup untuk sementara. Nanti kalau masih butuh yang lain, kita bisa sajikan yang banyak. Data-data dalam Bible yang hilang. Oke. Tapi setelahnya terjemahan baru, sudah ada isinya tiba-tiba. Roh Kudusnya telat ketiduran, baru telat nulis. Oke, lanjut. Bang Juma Tugas saya sudah selesai. gantian sama yang lain. Iya, makasih Bu Atik. Bang Palopo, Makasih, Bu Ati. salam buat semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Marsyah, giliran Anda. Sambil ini deh, sambil di DM si Cila. Mudah-mudahan dia Siap, punya malu siap. gitu. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, deg-degan sumpah. Ya, gimana, Mas? Aku bukan Mas, Bang. Oh iya. Kirain laki-laki tadi, sorry. Astagfirullah. Gimana Mbak Marsanda ya? Bang mau ngucapin aja. Bukan. Jadi deg-degan. Oke, ntar tarik nafas dulu. Ya, gimana Mas? Lanjut. Mas ya Allah. Oh, bukan namanya Marsha. Aduh. Bang, aku perempuan. Iya, tahu. Bukan Mas. Iya, Marsha. Marasadah. Kalau orang sini bilang Marasadah. Iya. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Cuman mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Allah. Ini udah lama ditunggu loh. Cuman ngomong itu sama aja? Bang Juma, nggak tahu deh mimpi apa semalam. Iya, cuman pengen dengar suara Bang Juma doang. Iya, mila aidin wal faizin, mohon Udah maaf sejak lahir lama dan tuh. batin. Iya, udah sejak lama pengen gitu ngobrol. Cuman nggak bisa naik gitu ya kan. Entah kenapa Iya. mungkin ini hadiah Idul Fitri dari Allah. Masya Cuman mau Allah. bilang itu. Iya. Makasih Bang Juma. Sampai Sama-sama. deg-degan, suaranya sampai berubah. Lain sampai kayak mas-mas ya. Enggak, bercanda itu, cuma supaya nervousnya hilang. Nggak bisa nervousnya hilang. Kayak ini kayak ngadapin ujian nasional gitu, nggak tahu. Oh ya? Ya udah. Seseram itu kah Gitu diriku? aja. Bu dokter aja Nggak tahu, santai Bang, dia. nggak tahu mungkin. Iya. Ya udah gitu aja. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marsha, sehat selalu ya. Panjang umur. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya ke susah kali namanya. Sadje. Silakan Sadje. Assalamualaikum semuanya, Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Pandi, Bang Palopo, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya buat semuanya. Cuman mau ngucapin aja gitu. Iya, Bang Juma katanya mau ke Bogor. insya Allah. Insya Allah kalau ke Bogor mau ikut mau ketemu sama Bang Juma. Amin. Kok amin pula saya? Tata kali ya. Udah Bang Juma cepet sembuh ya. Sakit emang? Kemarin sakit pilek. Ini udah sembuh? Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah Terima gitu kasih aja ya. banyak. Iya, sama-sama. Bos makasih ya Bos udah dinaikin. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rehan. Bang Rehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minal aidin wal faizin ya, Bang Suma, Bang Pandi. Minal aidin wal Semuanya. faizin. Iya Bang Rehan. Dan batin. Maaf lahir dan batin.
Dan Suma, saya ini tinggal di Kota Kupang, Bang Suma. Kupang, Sumatera Utara. Iya. Oke, lanjut Bang. Bukan Bang. Ini di NTT Bang. Di NTT. Bang. NTT. Oh iya, NTT. Iya. Oke, sorry. Nusa Tenggara Iya. Tengah. Iya. Ya, Di lanjut. sini saya sendiri, saya yang Muslim. Di sini ada beberapa rumah saya sendiri yang Muslim di sini, Bang. Masya Di belakang Allah, luar saya biasa. semua oteng-oteng di sini, Bang. Oteng-oteng, iya. Iya. Dirikan masjid besar, Bang. Oteng-oteng semua, Bang. Iya, ada. Di Ada. dekat saya juga ada di sini. Ada. Alhamdulillah. Tapi Ini, Bang, khusus masalahnya pemukiman kemarin abang, kan abang ada- sendiri ada- Muslim. Iya. Saya juga dari Makassar, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya orang Bugis juga, Bang. Oh, kurus semangat. Iya. Iya. Malam Begini, besok Bang, kemarin kan Iya. ada ini ada datang selamat sama saya, oteng-otengnya. Jadi sempat ini sebut nama Daeng, bilangnya itu orang hebat dia. Di sini bahkan saya kalau pergi di pasar bahkan sering diputar ini rum-rumnya abang. Yang putar Pasar. siapa? Oten. Saya dengar Oten. Bagus. Sering kalau saya pipa Masya pagi-pagi sering dong putar. Saya dengar sengaja belanja sambil mendengar. Bahkan mereka curhat. Dengar ini abang sampaikan tentang Ya. mereka. Udah siap-siap aja abang jadi tukang Kapan syahadatkan orang di sana. Di sini pernah saya di salah satu masjid, Bang. Iya. Di namanya Al-Faida di situ setiap bulan di situ banyak mualah, Bang. Kadang 3 orang, 4 orang. Alhamdulillah. Jadi mereka sering diinterogasi sama ustaz-ustaz kita di sini. Kenapa mereka bilang mau ini pindah Mualaf. agama? Dia bilang saya sering pindah mau mualaf. Bilangnya mereka saya sering-sering dengar ini Ustaz Zuma di PT-PT-nya atau di YouTube. Saya dengar semua itu. Mereka sampai Allahu benar Akbar. bilangnya. Masya Allah. Nah ini salah satu manfaat Saya kita sering kali berdiskusi. mau naik Masya kalau Allah. ini siapa ini hostnya kalau Sadli sering tendang saya. Memang dia Saya mau tendangan naik. yang tinggi dia, sabu hitam dia bang. Iya, Leng. Itu kalau setiap malam itu live, saya ikuti terus. Bahkan Iya, saya iya. tunggu-tunggu kalau ini live, saya tunggu terus. Deng Suma terus. Iya insya Allah. Saya pernah Nanti- WA juga Deng Suma itu. Oh ya? Iya, saya sering WA dengan Deng Suma itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya nanti dikabarin aja saya bang yang di Komal tadi dari NTT, Nusa Tenggara Utara Iya, Timur. iya, Bang. Ya. Nusa Tenggara Timur Iya, kan Bang, ya? iya, Bang. Oke sip. Iya, Nusa Tenggara Timur. Pas saya di Kota Kupang ini, Bang. Baik Di baik. Kota Kupang. Kemarin kan banyak kawan-kawan saya di sini juga Masya yang Allah. oteng semua dia datang di sini. Allah. Assalamualaikum. Syukran. Iya. Iya. Bahkan hari ini barusan dia tadi pergi juga ini oteng-oteng di sini datang Kuku selalu. irang. Kan tidak mungkin kita tolak toh Bang. Iya. Hargai Bang jadi ya. Betul betul. Yang penting jangan pas Natalan kita datang juga. Ikut tongki Iya, Natal. itu, iya, itu. Melas sih gitu. Iya Bang betul. Tidak pernah Bang, tidak pernah Bang. Iya. Kalau saya- Ucapkan aja selamat berbahagia merayakan Natalnya. Bisa gitu. Iya Bang. Iya. Jangan selamat Natal ya, jangan kayak gitu. Selamat berbahagia atas perayaan hari raya Natalnya, gitu. Di Mereka yang sini ada berbahagia. satu juga orang sini tanya sama saya, bilang itu Bang Suma asalnya dari mana itu? Ada pernah ini Pak RT saya di sini, Pak RT saya, dia pernah curhat sama saya Bang. Iya iya iya. Saya itu dari Makassar, asalnya orang Makassar. Bilang Anda kenal mereka? Bilang saya tidak kenal, hanya kenal di media sosial saja. Memang saya asli Makassar juga, tapi tidak kenal mereka.
Mereka bilang itu orangnya hebat sekali. Allahu Akbar. Ini guru-guru saya di sini ada tuh. Pakai saya Iya, ada Palopo. PT saya nih tadi malam dia tanya lagi, bilang mohon maaf kalau malam saya tidak bisa, padahal bisa. Saya live-kan bilang kalau malam saya tidak bisa. Ya, Bang Rehan, ini Bang Mungkin ada Zuma. mau tanyakan, mungkin dia ada tanyakan dia. Bang Rehan, ini Bang Zuma. Iya, kenapa Bang? Bang Zuma ini murid saya, tapi pas saya bangun ternyata mimpi saya. Izin sedikit, Bang Rehan. Yang saya mau tanya, apa sudah ada nih calon pengganti mamanya? Nanti ini. Tidak ada Bang, tidak ada Bang. Nggak depan. Tidak ada Bang. Tidak ada, Pi. Saya sudah punya istri Bang, Orang Makassar. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi anak-anak kita ada di sana, Bang Rehan. Ada sekolah di sini juga. Berapa? 3? Baru 1, Deng. Aduh, bikin yang banyak. Satu, Deng. Bikin yang banyak, kirim Mungkin ke kalau pondok, dikasih, habis itu Bang. pulang ke tempat kembali untuk jadi toko di situ, toko agama. Bikin yang banyak. Nanti Ini tak ajarin. rencana tahun ini Bang. Saya kalau pakai Rencana sarung ini saya tahun ini. tidur, itu bisa langsung 3 sekaligus. Dengku ini paling lucu memang. Saya sekali ketawa ini kalau malam-malam. Serius loh. Jangan pelit-pelit. Usia berapa tahun ponaan saya sekarang? Ini sudah 12 tahun Bang. Alamak. Hampir 13. Aduh, jangan gitulah. Kalau bisa tiap tahun itu 2. Wah, mungkin Biar Allah banyak mengasihi. benih muslim di situ di NTT. Jadi nih teman-teman muslim yang ada di NTT, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Karo, Medan, Batak sana, ya, di mana kalian minoritas, cetak banyak anak. Kalau perlu nikah sampai 4 di situ. Biar 1 tahun Anda melahirkan anak 4. Habis itu kirim ke pesantren-pesantren belajar. Habis itu pulang semua jadi tokoh. Ini serius. Kalau Ini bisa Ibu tiap tadi tahun ketawa cetak bilang anak. ada yang ini bikin yang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ya Bang. Saudara-saudara muslim yang tinggal di daerah minoritas yang mendengarkan ini, saya minta, saya mohon bikin anak banyak. Kalau perlu 3 dalam 1 tahun. Nah. Kalau cuman satu pabrik, ya 1 tahun lah. Allah yang menentukan, Allah yang menyiapkan itu biaya hidup. Ya Allah ya Karim. Jangan takut. Coba Anda lihat nih, ini survei di Lamongan. Betapa banyak orang bujang yang sukses menjadi kepala kantor, menjadi kepala kanwil, menjadi orang hebat. Jarang kita hitung jari, bro. Jarang. Orang bujang itu jarang kali dia bisa mencapai puncak, jarang. Tapi kebanyakan orang itu menikah 0, begitu punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, itu rezekinya melonjak naik terus. Jadi jangan takut. Kalau cuma 1 anak rezekinya, gajinya itu 1 juta per bulan, insya Allah begitu anaknya 3, gajinya itu naik 4 kali 5 kali lipat. Percaya sama saya. Yang penting niatnya ilallah. Apalagi hidup di minoritas. Anda tinggal di NTT, Anda tinggal di Manado, Anda tinggal di Papua yang Islamnya kecil, cetak banyak-banyak. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Bismillah. Itu. Kalau perlu dari kita dan anak dan ibunya anak-anak bikin TK di rumah. Anak TK-nya santrinya siswanya 30 itu anak kandung kita semua kalau perlu. Begitu. Untung saya tinggal di mayoritas Islam. Kalau saya di minoritas sudahlah. Habis anak-anak cantik itu. Bang ini memang lucu. Iya kita harus Iya, gitu. Bang. Gitu ya, Iya, Bang Bang. ya. Iya, Bang. Oke, sip. Jadi saya dengar tahun depan sudah ada lagi anak ya. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Amin. Iya, sana. Sip. Cuma satu aja pertanyaan saya Bang sama Daeng ya. Iya. Ini apa
di perjanjian lama itu tentang ini oteng ya bang. Apa di Iya. perjanjian lama itu ada ajaran Yesus itu minumlah darahku atau makanlah dagingku. Itu nggak ada. Ada, Bang. Kalau di perjanjian lama nggak ada. Enggak. Enggak. Malah di perjanjian lama itu haram hukumnya makan darah, minum darah, nggak boleh. Saya Iya, pernah nggak sampaikan itu sama Pak RT saya itu. Saya pernah sampaikan di Pak RT. Imamat Tidak 7, 26 sampai 27. Ya, jangan kamu memakan darah apapun, nggak boleh. Tapi kalau di Berarti di kitabnya perjanjian saudara lama, Kristen, di perjanjian baru aja ya bang. ada minumlah darahku, makanlah dagingku. Ya, berarti itu di perjanjian baru ya bang ya. Iya, kitabnya orang Roma itu. Oh. Ya, Kalau Pak, kitabnya pasti keturunannya sudah itu, Bang, karena keturunan Nabi mereka- Ishak itu nggak ada. Iya. Ya makasih banyak Dang ya. Sama-sama Nanti kalau ada saudaraku. waktu lagi kita bisa. Ya, nanti kalau hamil ibunya anak Pak Andi, pasti ya. terima kasih banyak mengizinkan. Iya Iya, bang, iya, iya bang. Iya, iya, iya. Ya bang. Ini dari Rehan lagi. Banyak, Lama ya. kita tidak diskusi ini dari Rehan. Iya bang. Lama kita tidak diskusi lagi. Cawai. Oke, terima kasih Bang Rehan ya. Salam Iya. keluarga semua. Semoga sehat-sehat Iya. selalu Bang ya. Iya. Nah, ini ada teman kita nih. Amin amin Bang ya. Amin. Iya, Ada teman kita, Makasih banyak. Masya Allah. Bang Aluni. Barakallah. Izin turun ya bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat kita nih dari Arhan YouTube. Saya nggak kerja, punya anak banyak, nggak takut dengan biaya hidup. Malahan keluar anak ketiga saya dapat rezeki 70 triliun dari perusahaan Dubai. Wah, luar biasa. Keren sekali. Ya, nanti 1 triliunnya DM saya ya, Bang. Kita beli 60 gereja. Allahu Akbar. Ya, oke. Teman-teman di bawah, sebelum kita lanjut, di support ya, tap-tap layar. Yang kedua, kalau ada lewat Ferdinand, cekek lehernya semua di bawah ya. Cekek. Tanpa Jangan dicekek lupa, aja sekarang udah sesak napas. Kayak mana mau dicekek lagi orang kayak gitu. Ya, silakan ibu dokterku tercantik, silakan. Dia mau bilang tercinta tadi itu memang jago memang itu. Bu Kode itu dokter, kode. buka mute-nya Bu dokter. Open kamera silakan kalau mau on cam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi siap-siap obati orang sakit nanti ya, kalau banyak yang Ya, sakit. banyak kan. yang sakit ini. Otak kejepit. Banyak. Saraf kejepit. Iya, ini Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ibu yang dapat 271 triliun, bukan? Amin, Allahumma amin. Iya. Iya, tapi mohon maaf saya nggak nyapa Bang maksudnya sudah nyapa Bang Juma, tapi saya mau nyapa khusus buat hostnya kayaknya Bang Juma deh. Iya, Boleh ya? silakan, silakan. Iya, memang Soalnya dia harus disapa anak ini. Kalau tidak dia kena panu. 3 kali saya diundang, saya pikir undangan apa, undangan pernikahan, sunatan atau apa gitu loh. Jadi akhirnya saya datang gitu loh. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Memang centil anak ini. Ah, enggak, astagfirullah. Waktu Bu Si Neng- Fandi ini memang maksudnya si Fandi. Oh, maksudnya iya. 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 Maksudnya makasih sudah diundang. Tadi pas goreng-goreng apa itu telur Sampai kuat sekali diundang sampai gitu. 3 kali diundang bu dokternya. Mencentil kali anak ini. Disuruh undang Makanya Ferdinand saya malah bu datang. dokter yang diundang. Memang nakal. Iya, enggak bercanda ya Bang Juma ya sama teman-teman semua. Iya, Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Saya suka bercanda di sini, suka jahil-jahilin gitu loh. Buat Bang Juma juga kadang saya DM, aduh nggak dibaca, dibiarin aja, udah nggak apa-apa deh. Maksud saya kayaknya deh. Iya, 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 iya. Ya buat teman-teman yang lain buat kenal ya, saya Halo, assalamualaikum. Balikpapan. Iya, ada yang langsung motong ya udah deh. saya Oh, pamit sebentar deh. Bu ya, sebentar ya, satu-satu. Jangan dulu naikkan Papa Lopo, biar saya Papa Lopo. Lanjut, lanjut Bu. Menrasa. Saya diturunin aja, tangganya lewat mana ya? Saya nggak tahu turun lewat mana. Ya udah, makasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Iya Bu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cina aku detiul kulum.
Bayar Nakal saja. memang anak ini, nakal memang dia. Ya silakan ke Mami Julia. Makin Arok sampai bilang tunggu dulu Bu dokter katanya. Langsung Silakan mati Mami Julia. Mami Julia. Mami Julia, mute-nya dibuka Mami Julia. Mami Julia. Dia lagi upacara ini. Darmawati, Ibu Darmawati. Ini udah ada. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ngomong Alhamdulillah. langsung sama Pak Ustadz Juma nih. Oh, Ustaz pula. Jangan dipanggil Ustaz. Ustaz kita itu di atas tuh, Pak Lopo tuh. Kiai kita itu. Nah, Pak Ustadz Palopo. Itu baru betul. Mati baca. Bukan saya yang kiai. Izin wal izin. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Maaf lahir dan batin. Iya, Bu. Alhamdulillah bisa ngomong langsung sama Bang Juma. Iya, Masya Allah. Ya, gitu aja lah Bang. Mau ngucapkan selamat hari raya ajanya. Iya, salam sama keluarga ya, Bu ya. Sehat-sehat ya. Soalnya grogi kalau cakap sama Bang Juma. Biasa aja, Ibu. Ibu dokter aja tadi sampai greget gitu. Ibu dokter loh. Bukan dokter, itu dokter. Dokter. Dokter Bang. Bang Juma. Oh, Bang dokter. Juma ini suami kirim salam katanya. Iya, Masya Allah. Salam sama Bapak, Ibu. Salam balik sama dari Bang ya. Suma bilang. Sehat selalu ya, Pak ya. Panjang Ini orangnya. umur. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat selalu, Pak ya. Sehat amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Mengucapkan salam aja Bang Juma, selamat hari raya. Iya, sama-sama Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Sehat, lahir sehat. dan batin. Amin. Sehat keluarga di sana. Ya, amin. Ya udah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah Bang. Itu aja. Ada pula yang mancing-mancing dibawa minta THR sama Bang Suma. Dikasih THR mula. Iya, gas juga. Iya harus adil. Oke ya Bu Julia ya. Sudah ya. Ya. YouTube-nya Bang Suma live. Oke. Sering Oke, juga. Bang Julia. Tiap malam ngikutin cara apanya debatnya. Masya Allah ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Suka aja dengar suara Bang Juma. Iya. Suami pun idolanya Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Sama-sama Ibu. Kita saling mengidolakan. Saya juga mengidolakan umat Islam. Semoga Oke, sehat ya. terus Bang Juma ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Oke ya Mami Julia. Ya, Kita gantian makasih ya. Oke Bu, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Angelin, Enggak, Papa Lopo, Raja dulu, Basri Raja dulu silakan. Basri Raja ya. Oh iya. Silakan Bapak Basri Raja. Assalamualaikum, saya dulu sapa dulu Bang Suma dulu, saya salut sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam kenal, saya Basri dari Makassar juga. Ketahuan dari nama Pak. Iya. Pasti dari Sulawesi gitu. Iya, saya Jenepon tuh Bang Suma. Aku bilang manja punah areng Basrin jo orang Sulawesi pasti. Iya, cuma apa Rena di Jakarta Mantang ini. Wis mantap. Nanti kalau ke Jakarta mungkin pertengahan bulan ini kita ketemu di sana insya Allah. Nanti ketemu Bang Suma. Saya selalu sama Bang Suma karena saya sebelumnya nggak kenal, cuma lihat baru beberapa minggu ini saya kenal di TikTok. Wah, ini orang cerdas banget gitu loh. Itu aja sih. Cotoku udah bosku. Apa dibilang cotok kuda? Cotok kuda ada tuh raten. Orang Makassar dilawan susah keren. Itu aja sih Bang Suma. Iya, sehat-sehat Ideng. Sukses selalu ya. Amin. Kita juga.
Itu juga mungkin saya bisa sampaikan Bang Suma. Mungkin yang Iya lain ada yang siap. sampai perkenalan dulu. Salam kenal juga Bang Pandi ya. Terima kasih Iya, sudah iya, salam dinaikin. kenal ya. Kemai kirim Makassar kan enggak? Saya di Bandung. keluarga di Borong. Ya, kan aja. Di Borong saudara-saudara, tapi orang tua di Jeneponto. Oke, siap Bang, siap. Salam kenal Bang ya. Saya kuliah dulu di UMI, kuliahnya di UMI, Fakultas Hukum. Angkatan berapa dulu ini bosku? Di 2011, Fakultas Hukum. Setelah itu Oh, junior saya. Oke, lanjut. ke Jakarta ngambil pendidikan advokat. Di Jakarta ngambil pendidikan advokat, ujian dilantik juga sebagai advokat di Jakarta. Alhamdulillah. Ya, Kenal sama Opung Rambe? Opun Rambe tahu namanya lawyer juga kan, tapi dia beda organisasi. Dia ketua Peradin. Iya, kalau saya Pradi, ketuanya Otto. Oh. Kalau Bang Alamsa? Bang Alamsa tahu kan lawyer juga kan? Tahu. Senior. Iya. Syukurlah. Iya, cuma Alhamdulillah. kita namanya dulu kan kita lawyer, sekarang kan organisasi kan udah pecah-pecah itu kan. Dulu kita waktu masih sulit kita ujian jadi advokat, jadi pengacara. Kadang-kadang kita juga nggak lulus tahun ini nanti tahun depan lagi susah. Sekarang udah gampang lah. Udah inilah ya, udah mudah gitu loh. Tapi saya tiap hari jadi pengacara juga di sini, Bang. Ya, Bang? Saya tiap hari jadi pengacara di sini. Iya, saya itu selalu nonton itu. Saya kalau dia ada pitita itu lewat, selalu ku tonton sampai habis. Lebih kusuka ku tonton itu pitita daripada yang lain. Sekarang ada nggak yang baru-baru ini? Iya, serius. Alhamdulillah. Karena Masya suaranya Bang Suma itu apa ya? Kayak memang ada wahyu gitu loh. Ini orang apa ya? Memang ada hidayah atau apa ya? Karena saya juga bisa jiwa-jiwa orang ini bukan seorang Ada sembarang. isinya Bang Basri, tidak sembarang. Ada isinya itu. Ada isinya, bosku. Karena apa udang yang dengan apa? Dengan apa? Kan doang. Jadi apa yang disampaikan ini Bang Suma ini Oke. secara logika ya, secara data juga masuk akal juga. Allahu Itu aja sih. Akbar, Masya Allah. Iya. Ya, kita mewakili umat Islam lah pada umumnya, meskipun tidak dianggap, karena kita berbicara mengatasnamakan agama gitu ya. Iya Bang Suma. Tidak mengatasnamakan suku kan gitu ya. Mungkin itu juga bisa ku sampaikan Bang Suma. Iya. Terima kasih Bang Pandiri. Sama-sama. Saya Kalau Bang Suma Baruski. di mana di Makassar Bang Suma? Saya pokoknya dari bandara itu 15 menit sampai di rumah. Oh, di Iya. di apa Mandai. Ah, betul. Kan bandara kita yang punya toh. Oh iya. Mandai. Itu mungkin bisa sampaikan saya. Iya, Pak. Makasih Pak pengacara. Iya. Ini perkenalan saja ini Bang Suma. Saya sama kan orang Sulawesi lah. Oh, siap. Iya. 86. Iya. Oke, Pak Bang Basri. Aku tutup gede, iya. Halo, Iya. Assalamualaikum. Iya, mari Kidi. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita di sini. Ya, gimana kabar? Iya, pingin sekali lah disapa Bang Juma nih ya. Iya, udah lupa kita pernah ketemu. Di mana ya? Di mana ya? Di HP nih kayaknya Bang Juma. Di Di HP, HP nih lah, di TikTok nih. di TikTok. Ibu memang tahu nomor HP saya? Enggak. Oh iya, berarti di HP pernah kita ketemu. Ini udah 5 bulan nggak tidur ngikutin Man Bang Juma. rahasia anaknya orang. Ya siapa? Nggak tidur-tidur kenapa? Kebanyakan penagih, Bu. Hah? Ngikuti Bang Juma terus. Oh, ngikutin. Kirain banyak kolektor yang datang. Siram pakai minyak kelapa mendidih, Bu, kok datang. Kalau orang cerdas memang dikagumi orang memang ya. Ya, Ibu di Nusa Tenggara mana? Ih, kok di Nusa Tenggara? Lalu? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, Kalimantan Iya. Utara. Oke, lanjut. Riau tuh. Oh, Riau. Tempatnya ini Ahisugi berarti. Nah, betul. Ah. Iya, udah 5 bulan pingin disapa Bang Zuma. Tapi Oh, susah naiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang Ibu Angelin. Iya. Rasanya pingin jumpa sama Bang Zuma gimana ya?
Ibu peranakan India? Enggak, Oh, itu enggak. peranakan Riau, Kalimantan. Oh ya ya ya. Kirain Bapak saya peranakan. Kalimantan. Iya. Suaranya kayak suaranya ini Sri Devi. Masa? Enggak lah. Iya. Mere jana mentere yara मैं क्या करूं मैं क्या करूं kirain tadi Sri Devi Kadang ketawa sendiri. disambut dong Enggak pandai. Beneran bukan Sri Devi ini beneran. Bukan. Oh, salah orang saya berarti. Ya, lanjut, Bu, lanjut. Kirain teman saya main film beberapa puluh tahun yang lalu, lupa. Suaranya mirip. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Ibu. Mohon maaf lahir batin. Mohon ya, maaf lahir gimana dan nih? batin. Salam Ya, sama gitu aja, Bang keluarga. Juma. Iya, makasih. Ya, alhamdulillah, Ya, makasih. alhamdulillah, ya. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Nu kosmetik silakan. Sumakan katanya. Ano pa menre? Janda mana na pa menre host? Magatoy ho. Maga na janda ba mana mo? Mana Ferdinand? Ferdinand mana Ferdinand? Ako host. Allahu Janda Akbar. mana na penre? Malubui. Aga Kristen mas itu. host. Aga mas tuno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amanda, apa kabar? Ya, Mbak Amanda gimana? Ya, Mbak Amanda, makasih sama-sama. Bukan Mbak Manda, aku Nur. Oh iya, Bang alumni, Masya Allah. Jumpa lagi kita di sini, Amanda Bang. ya. Satu-satu Amanda ya. Bukan ya? Jadi yang mana ini yang teriak Bang Palopo tadi tuh? Aku dari Makassar, Bang. Oh iya, lupa. Nur Iya iya Hidayah. iya. Iya iya iya. Ah, betul 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 betul. Kecil sekali namanya. Iya, Nur. Ya, di mana kita tinggal di Surabaya? Lama Miki di Bukan sana? Surabaya, Bang. Di mana? Makassar, di Goa. Oh di Goa, Makassar. Allahu Akbar. Iya, Tadi kupikir Bang. di Bandung. Ya, gimana? Gimana kabarnya Makassar? Hujan? Hujan, Bang. Hujan. Iya 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 iya. Tapi di rumah Jaki ini toh? Iya, di rumah ya. Ya, di mana Ki di Goa? Di Jalan Poros Malino. Balas ya anak kah? Temija. Di mana di Poros Malino? Bili-bili. Kita tahu Taman Pak Royal. Nasami? Saya bupati di sana 2 periode. Ya. Di situ, Kak. Oh. Oh lala. Perumahan apa namanya di situ, Di? Taman Pak Royal Pledge. Ah, betul sekali. Nah, di situ di depannya ada kandang apa? Kandang sapinya orang Goa biasa. Isenji? Enggak, Kak. Kan ada masjid di situ toh? Masjid. Iya. Oh, masjid apa namanya? Ku lupa Tommy namanya apa? Isa Almasih Kutaing, bukan? Dekat masjid itu samping kanannya lagi sedikit ada beberapa meter ke sana itu ada sekolah SD, betul? Iya, itu Kak. Cocok Mik. Betul sekali. Orang Makassar juga. Iya sama-sama Saya juga. Jiki. Ya. Saya juga biasa naik di Oteng, Bang. Naik di Oteng. Matanya apa Iya. kita bikin di Oteng? Di Loteng toh? Madrasah nih. Oten naik. Bikin apa di Loteng? Ya Allah yang kalian. Kenapa tidak pernah kipai naik di Bolangi? Kalau orang Goa aja Ki. Oh, enggak ku tahu, Ki. Ketinggalan informasi gitu. Ada itu wisata di atas di Bolangi, wisata rumah Hobbit. Oh, wisata rumah Hopi. Iya, bukan rumah kopi, rumah Hobbit. Amatin ya anak. Hopi. Rumah Hobbit.
Rumah Hobbit. Ya, tidak pernah kita dengar. Oh, tidak. Kampungan tak itu deh. Malah ku jasa ya. Tinggal Kan di saya- gua. Karena saya di Makassar Kak dulu, Bang. Cocok mina orang Surabaya, bahkan orang Dubai datang di Bolangi. Ngapa nak kita orang gua pernah kita datang? Gila-gila Tapi ku tidak jasa. datang ke langit, tapi di situ jadi mana di Makan sukun. iya di situ ji. Ina di situ mi kodonge. Tempatku di situ di Bolangi, ada wisata rumah Hobbit di situ. Rumah Hobbit Bolangi itu yang punya itu Bang Palopo. Datang Miki di situ bedeng. Iya. Jadi jalan-jalan mungkin di rumah kalau deket. Mati mi jalan Jalan-jalan jauh. Diundang jalan-jalan ke rumah nanti marah bapak nana kah? Iya dekatnya Danau Mawang. Di sana itu nusur ke jalan ke rumah lu. Itu aku bilang bisa aja ke rumah tak jemput kak. Mau dijemput. Tapi pakai pamong praja. Helikopter. Pakai helikopter katanya. Bisa tonji naik kuda mau. Oh, naik kuda. Iya. Datang-datang ke di tempatku di jalan-jalan di ajak kita tetangga atas semua pergi ke berwisata di rumah Hobbit Bolangi bedeng situ. Iya. Bagus ki kolam renangku di atas bagus ki karena tidak ada airnya. Orang kan biasa takut ki berenang tenggelam, ini tidak ada airnya. Datang maki puas maki itu ya. Ya kalau mau tahu rumahnya Bang Zuma, di sampingnya itu ada kandang, hanya satu penghuninya. Siapa namanya? Bom Bom. Balas ya kan. Oke, Bang, lanjut. Iya. Makasih. Iya. Iya, sama-sama. Adek Nu. Yang lupa makan coto di. Assalamualaikum. Tidak salah, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanda silakan. Kak Amanda. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya jadi gemeteran ya sama Bang Suma? Sama, saya juga gemeteran. Soalnya kupikir masih puasa, jadi saya nggak sarapan dari pagi. Masih gemetaran ini. Biasanya masuk di kawal yang lain nggak gemeteran, ini kok gemeteran, deg-degan saya. Oh gitu ya. Iya, salam kenal ya Bang Zuma ya. Bang Iya, Zuma sama-sama. Palopo juga atau gimana? Betul sekali. Kebetulan saya juga orang Palopo Bang. Saya orang Luwu. Iya, Ya. sama orang Luwu juga saya. Di mana Ki? Di Luwu? Ada keluarga mencar-mencar ada di Belopa. Belopa. Iya, Di mana lagi? Marga aku mungkin Hatap. Iya. Apa kalau misalnya dulu kalau misalnya kepala desa kalau dibilang dulu ada keturunan dari di sana juga kayak begitu, tapi saya Iya, keturunan dari mana kita? Hatap. Iya. Sering dengar. Iya, Itu orang Palopo juga di atas. Iya, cuma Bahkan di Tabaro. Ya, lanjut. iya, cuman maksudnya saya lahirnya memang di Jakarta, papa yang orang di sana, yang memang lahir di sana kayak begitu. Sebenarnya lama saya udah follow Bang Zuma. Iya. Mungkin saya support dari belakang aja ya Bang Zuma ya. Iya, Masya Allah. Iya, Iya. salam kenal. Kalau saya punya keluarga itu di selatan, Cimpu, Cilelang, Suli, Bota, apalagi Belopa. Itu Belopa, keluarga. saya ada di Belopa juga. Cuma Ya. selama tinggal di Makassar, Bang Zuma. Kebetulan kan saya juga dulu kuliahnya di UNEM. Saya tinggal di Cimpu, itu keluarga saya di situ. Oh iya, mungkin insya Allah tahun ini saya bisa ke Makassar, mungkin kita bisa ketemu sama demi Allah saya gemeteran ngomong sama Bang Zuma, baru kali ini saya gemeteran ngomong sama orang. Ya, perbanyak makan kapurung, Mbak, supaya nggak gemetaran. Masya Allah, makasih banyak udah dinaikin. Iya, sama-sama. Sama Bang Zuma. Amanda sudah di follow Bang Zuma ya? Iya, sudah. Iya, kalau kakaknya di follow, adanya juga di follow. Oh iya Pak.
Iya, minta maaf. Iya, Pak. Kalau hostnya di unfollow aja. Oh iya. Di blok aja hostnya, di blok. Iya, mungkin. Iya, sudah Mi ku blokir deh, aman Mi. Iya, makasih banyak atas blokirannya dia. Iya, makasih. Iya. Iya, makasih Amanda. Iya, makasih banyak semuanya, selalu seperti ini karena banyak sekali. Jujur saya juga muslim dari lahir, tetapi saya masih miskin ilmu. Jadi dengan saya sering nonton dari YouTube-nya Bang Zuma atau dari apologet yang lain, itu banyak hal yang saya tahu, yang tadinya saya nggak tahu, saya jadi tahu mungkin tentang ilmu-ilmu atau tentang hadis atau tentang ayat yang saya nggak tahu. Saya jadi tahu. Saya makasih banget buat Bang Zuma dan apologet lainnya. Iya. Karena ilmunya itu bukan cuman buat para orang yang di luar agama Islam, tapi dari agama Islam sendiri pun bisa mendapatkan ilmu ini begitu. Jadi terus seperti ini ya Bang Zuma dan yang lain-lain, makasih banyak. Tapi bukan berarti saya anti dengan agama lain, karena yang namanya Indonesia kan ada yang namanya toleransi, tapi saya bangga dengan agama yang saya, alhamdulillah saya adalah Islam dari kecil seperti itu. Makasih banyak ya Bang Alhamdulillah. pelajaran-pelajaran yang telah Bang Zuma dan apologet lain kasih. Tapi bukan berarti kita ini berdebat begini kita benci dengan agama yang di luar Islam seperti itu. Itu karena namanya iman itu kan panggilan hati ya, hidayah. Jadi tergantung dari orangnya masing-masing, hanya kita saling berbagi ilmu, mencari yang namanya kebenaran, dan balik lagi semuanya pilihan dari orangnya masing-masing seperti itu. Makasih banyak ya, bukan curhat, enggak, cuman ini pengen inin aja gitu. Udahlah saya turun aja kalau kayak begitu ya. Gak usah dibaca di bawah, gak usah dibaca. Santai aja. Insya Allah saya ke Jakarta bulan ini. Kalau saya kebetulan bukan di Jakarta Bang Zuma, karena kebetulan saya punya usaha di Jawa karena ikut dengan suami di Jawa Tengah. Cuma memang saya lahir di Jakarta. Iya. Nggak kirain tadi mau bilang saya balik ke Palopo bulan ini. Ya baguslah ketemu kita. Saya di Jakarta, Anda di sini, Sulawesi. Enggak sih, akhir tahun sih Bang Zuma, karena kebetulan pekerjaan saya itu free-nya itu cuma di akhir tahun gitu. Di akhir tahun insya Allah tripnya memang mau ke Makassar seperti itu. Tripnya memang gitu. Oke, sip. Iya. Oke, makasih ya banyak semuanya. Sehat selalu ya buat Bang Zuma dan yang lain-lain hostnya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cindy, syukran. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Bang. Minal aidin wal faizin, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabatku, mohon maaf lahir dan batin. Tetap berjuang, semangat Bang ya. Siap Bang, siap. Siap, mantap. Abangku ini kalau sudah nongol di TikTok, saya sudah duduk santai saya. Izin sebentar Ros ya, mau tolong di follow ya akunku yang ke-24. Habis TikTok semua. Follow ya. 24. Aku follow juga Bang, aku follow Bang. Iya teman-teman di follow ya, di follow akun Bang Blender ini. Nggak lama dicekek lehernya sama bom dia ini. Jadi oten semua DM. Hah, Blender. Rupanya akunmu lemah, sekali report langsung tumbang katanya. Coba lah semua oten kayak gitu, coba. Kan memang report orang itu, coba lah kan. Astagfirullahaladzim. Habis bah. Nggak boleh gerak di sini, betul. Ini kalau saya nanti mau ajak beliau berdua hadapi Oten. Biar Indonesia tertawa semua ya kan. Ayo Nusantara, mari tertawa, saksikan Bang Zuma bersama dengan Bang Blender memblender Oten. Nah, pasti lucu itu. Kolaborasi kita berdua Bang. Kita hadapi siapapun yang ada di Oten gitu ya kan. Nah, kita buat umat Islam itu dapat hiburan. Iya betul. Kita sajikan juga pantun-pantun ya kan. Biar aku nyanyi ya kan. Mamamu melahirkan 5 anak, 1 Tuhan 4 manusia. Mana yang benar, mana yang salah, 5-5-nya Tuhan
atau lima-limanya manusia. Gitu. Masuk ke blender, tak 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 tak. Mantap dia tuh. Pingsan mereka itu, pingsan bang, pingsan. Ku yakin pingsan. Kalau tujuan aku nih kadang-kadang poinnya dapat bang. Contoh aku pernah dapat orderan bang ngechat, ya kan di kamarnya Biarawati. Hari itu di mes paroki. Aku dapat borongan ngechat. Nah, ketika ngechat lagi bongkar-bongkar benchnya banyak, ada kedapatanku timun 2. Nah, itulah makanya terkejut. Jadi kawan aku terkejut lah dia. Kak, dapat timun. Iya, kemarin baru belanja di pasar. Oh iya, baru belanja di pasar. Enggak, teringatnya kak, timunnya berapa hari beli? 2 hari yang lalu. Loh, kok bisa mengkuning dan mengkerut gini ya timunnya? Tunggu. Saya ada pertanyaan. Tunggu, yang ngerumunin timun itu semut apa lalat? Nah, inilah nggak tahu nih bang. Inilah. Itu dia. Kemarin kuis. Coba apa penyebabnya timun itu mengkerut dan mengkuning? Ayo, siapa yang bisa menjawab itu coba? Muhammad Fadoli, syukran. Nggak, maksudnya kalau dia dikerumuni lalat ketahuan tuh. Berarti dia sudah usia 40 tahun ke atas itu. Biar aninya. Tapi kalau dia masih semut yang kerumunin, masih muda itu. Bisa lah itu bang. Terus apa katanya? Oh iya bang, dia malu loh. Aku kan lagi geser-geser meja tuh, geser-geser meja, namanya mau ngecek ya kan. Dia malu. Bang, aku mau ngambil timun tuh. Loh, kemarin memang rencana mau masak-masak bang di sini. Rupanya temen nelpon. Mungkin karena nggak di dalam lemari es ya bang ya, makanya menguning gitu. Enggak juga lah kak, aku bilang. Biasa di rumah saya, gue biasa aja kok timunnya, aku bilang gitu. Nah, banyak menjawab. Nah itulah pengaruh ya bang ya. Tuhan ciptakan hidup berpasang-pasangan, nggak kawinnya kan bang? Begitulah jadinya. Tapi mungkin pasangannya dia timun. Allahu Akbar. Nah itulah. Kocak ini. Belum lagi kawan aku. Aduh mbak di kamar pastor pas ngechat dapat kolor wanita. Aduh hancur lah, ngeri lah macam-macam. Warna merah. Salah. Pastornya bernama Ferdinand itu. Ini betul. Aku ngapain bohong? Ini fakta. Makanya kalau ada borongan ngechat lagi di mes Biarawati, senang kali aku. Nggak apa-apa lah, harganya murah, nggak apa-apa. Semangat aku. Banyak kali kedapatan timun. Timun. Sial kali nasibmu timun. Allahu Akbar. Oke, Bang Blender, sebentar ya. Ini ada anime Naruto ini mau bertanya katanya. Silakan anime. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita dari Timur Tengah ini. Kayak Pak Halo, akhi. Saya dari Dari Gorontalo ini, Gorontalo. Allahu Akbar. Ya lanjut. Ingin bertanya Bang Juma, alhamdulillah sudah dinaikin. Ya gini, kan ibu saya itu kan mualaf, gitu. Ibu saya mualaf. Tapi waktu nikah sama ayah saya kan ibu saya mualaf. Terus lahirlah anak orang bersaudara 3 orang. Terus ayah saya meninggal. Terus ibu saya kan masuk lagi ke Kristen gitu, balik ulang gitu. Yang saya mau pertanyakan begini, kan saya udah lama nggak ketemu ibu saya. Pas saya ketemu ibu saya, dia udah Kristen kan. Saya udah bilang sama ibu saya bilang, Mama kalau Mama mau nikah ulang nggak apa-apa, yang penting agamanya ditahan gitu. Nah, terus kita udah pisah lama, pas kita ketemu dia udah Kristen. Yang saya mau pertanyakan begini Bang, kalau seandainya ibu saya udah pergi, udah tiada, saya bisa menyolatkan dia apa enggak Bang? Itu. Beliau mati dalam keadaan kufur. Dia sekarang masih Kristen Bang. Dia nggak bisa disolatin sahabatku. Wah gitu, karena saya kan sayang sama ibu saya tuh Bang. Beliau masih hidup? Iya masih hidup Bang. Itu yang saya pikirkan kalau seandainya. Tapi saya berusaha untuk mau balikin ulang dia ke Islam. Iya. Jangan dipikir ke situ dulu. Pikirkan dulu gimana ibu diajak ke Islam. Saya udah diskusi. Ya saya udah pernah bilang Bang. Saya saya sudah pernah ceramahi. Terus saya dibilang begini Bang. Kau
kamu keluar dari mana? Oh, saya langsung diam, Bang. Saya kan nggak bisa bentah ibu tuh, Bang. Ya. Gitu. Jadi saya ya pikir kalau seandainya ibu tiada, saya bisa sholatin apa enggak ya? Gitu. Nggak bisa kalau dia mati dalam kekuburan, nggak bisa. Tapi jangan putus asa. Kalau ditanya kamu keluar dari mana, oke. Apakah saya pernah minta keluar dari rahim ibu? Kan saya juga nggak pernah minta, ibu. Ada yang mengatur berarti, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau ibu nanya ke saya keluar dari mana, saya juga ingin tanya siapa yang menciptakan ibu? Kan Tuhan kita yang menciptakan ibu, yang mengajarkan ibu kemudian untuk taat kepada dirinya. Memang sebagai anak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Itu ada perintah. Tapi kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi. Kan ini yang poinnya kan. Untuk karena itulah kita taat, sepenuh-penuhnya taat kepada kedua orang tua. Tapi ketika terkait dengan akidah, mereka mengajak kita ke sana, tak boleh kita taat. Dalam hal akidah saja kita nggak boleh taat. Tapi yang lain, kita harus merawat mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka, menyantuni mereka. Kita harus wajib kita berbakti kepada orang tua itu. Mesti beda akidah. Tapi ketika mereka ngajak kita ke akidahnya, nggak boleh kita ikuti akidah itu. Tapi yang lain, wajib kita berbakti. Menafkahi mereka, menyayangi mereka, memandikan mereka. Wajib kita berbakti. Itu perintah Allah. Al-Quran surah Luqman ayat berapa? Ayat 13 sampai ayat 14-15 gitu. Oke. Artinya bukalah diskusi. Buka diskusi, pelan-pelan diskusi. Datangi beliau, bersenda gurau, bercanda, cium pipinya, cubit yang lembut pipinya, ajak bercanda dan terus bercanda. Usahakan antara sahabat saya dengan mama itu ada kelembutan. Kalau selama ini mungkin kaku, ada grogi dan seterusnya, usahakan kayak mana ceritanya supaya ada kelembutan. Ajak dia bercanda, traktir dia makan, bikin lawak-lawakan sama dia, bikin teka-teki. Ma, aku punya teka-teki, hadiahnya 50.000 kalau mama bisa. Aja bercanda intinya gitu. Kalau selama ini ada kekakuan, cairkan suasana itu. Kalau mau menyalatkan jenazahnya, begitu juga sebaliknya. Kalau mau mayat kita dibacakan Quran, doa sama mama, ajak mulai dari sekarang. Kekakuan itu dihilangkan. Ajak beliau bercanda, kumpul duit banyak, ajak beliau berliburan, hibur beliau, belikan hadiah kepada beliau. Apalagi mama seorang diri kan, nggak ada lagi bapak kan. Ayo ajak dia, cari trik, habiskan waktu untuk memikirkan kemudian kayak mana ceritanya mama ini bisa lembut nantinya. Seperti itu. Jangan putus asa, tinggal menunggu mayatnya aja mau disolati. Jangan. Usahakan. Ajak beliau bercanda atau minta beliau nasihati. Ma, nasihatin aku, kayak mana Yesus itu menurut mama? Coba ajarin aku, kayak mana bisa ya mama menuhankan Yesus itu apa? Inti ajarannya dan sumbernya di mana? Ajarin dong, Ma. Aku tidak mau pisah sama mama. Aku ingin mendengarkan kebenaran itu dari mama. Ajak diskusi baik-baik. Jangan dijauhi hanya gara-gara menolak sekali. Jangan. Kita ditolak itu wajar karena dia punya hak untuk punya akidah. Tapi kita juga punya hak sebagai anak untuk mencari jalan gimana mama bisa selamat. Seperti itu, Bang. Begini, Bang. Iya. Sekarang kan dia udah nikah, dia sudah pindah agama itu, dia udah nikah sama orang. Terus dia mendalami Islam waktu dia masih di Muslim, dia sering sholat 5 waktu, Bang, gitu. Terus pas saya ketemu sama ibu, dia udah masuk Kristen. Dia bilang ibu so nikah. Oh iya, baguslah kalau suruh nikah. Terus agamanya gimana, Ma? Mama so balik pulang pak mama pi agama katanya. Kenapa so balik di agama sih? Bagaimana? Saya ceramah cuman malahan itu yang dibilang gitu. Malahan itu kan waktu saya masih SMP kalau nggak salah. Tapi saya sudah mengenal tentang agama Islam. Saya sudah mendalami gitu. Sempat orang diajak tapi ya orang kan bersaudara 3, yang dua sempat diajak. Jadi yang 2 adik saya Kristen, jadi kurang saya sendiri yang Muslim gitu.
Jadi keluarga sebelah bapak itu Muslim semua, sebelah mama Kristen semua. Oh iya. Gitu. Memang keadaannya sulit. Tapi minimal dengan adik dua ini bisa nggak diskusi pelan-pelan? Kalau adik itu insya Allah saya bisa jamin saya bisa tarik ulang. Tapi mereka udah nikah sama pasangannya Kristen semua gitu. Ya udah dibuka aja diskusinya pelan-pelan. Itu bang. Cuma ingin bertanya itu bang. Oke, sip. Minal aidin wal faizin bang. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah ya bang. Jangan sampai justru abang nanti yang jatuh juga. Saya biar dipancing dengan apa bang, nggak bisa ninggalin ini bang. Alhamdulillah, masya Allah. Udah pernah bang dipancing, diajak masuk ke Kristen. Dipancing sama, kan saya belum nikah sampai sekarang. Iya. Dia bilang mau dinikahin sama cewek cantik bang, tahu Jokang orang-orang itulah. Itu kan cantik-cantik gitu. Iya. Jadi saya diajak, baru saya bilang kalau saya mau dikawinin sama ini cewek ini, saya mau, tapi yang si cewek ini ikut saya nggak mau ikut dia gitu. Ya masya Allah. Wajar lah mereka cantik juga bang, makanannya kita lihat suplainya itu. Makanan yang berminyak bang. Oh, semua bisa dimakan ya. Tapi ibu saya itu bang masih taat ke agama Islam, bahkan dia sudah nggak pernah makan yang namanya itu B2 atau anjing, nggak pernah, katanya jijik. Terus kalau saya nggak sholat sering diingatin bang, sholat. Oh iya gitu. Itu kesempatan sebenarnya. Cuman itu yang saya, tapi itu ibu sekarang saya bang taat beribadah tiap minggu bang, jadi saya susah mau ceramain dia bang. Ya justru bagus itu. Ya saya ini sudah lama, saya udah puluhan tahun berkecimpung dunia seperti ini. Lebih mudah kita memasuki orang yang taat ibadah di gereja daripada orang yang tidak taat. Kalau saya disuruh milih, saya lebih suka berdiskusi dengan mereka yang taat ibadah di gereja daripada yang tidak. Kalau yang tidak itu ngeyelnya minta ampun. Tapi kalau dia yang suka beribadah, ketika kita berdiskusi, poin-poin hasil ceramah atau khutbah di gereja itu yang akan disuguhkan ke kita. Nah, kita punya kesempatan untuk menggulung materi-materi itu. Tapi kalau dia yang tidak pernah ke gereja, yang baca Bible sekali 5 tahun, kayak Pesi Ferdinand ini, itu lebih berat kita hadapi. Kenapa? Ngeyelnya, akal-akalannya, modal imani aja. Terus congornya lebih panjang daripada nonotnya. Susah kita tundukkan. Tapi kalau orang yang rajin ke gereja, dari hasil pendalaman materi gereja itulah kemudian kita gunakan sebagai alat untuk masuk. Tidak bisa. Di dalam Bible, di mana itu? Di dalam kitab Yohanes nomor sekian, kita hantam di situ. Tapi kalau orang yang cuma ngeyel imani saja, itu yang susah. Kayak Ferdinand ini, kepala caca yang botak, ilmu nggak ada. Makanya dia masih ngumpet sampai sekarang. Gitu bang, jangan putus asa. Ketika mama rajin ke gereja, itu peluang besar untuk mengajak beliau ya ke Islam. Nah ini kan anda cerita curhat terkait dengan ibu ya. Karena di Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh. Tapi kalau ada keadaan di mana rumah tangga ini ada posisi anak ibu beda akidah, ya mari buka dialog. Gitu saudaraku. Yang sabar, tetap istiqomah. Yang terpenting pesan saya, belajar, dalami Al-Quran. Dalami Al-Quran, sekali-kali pelajari Bible. Karena ya medan dakwah saudara itu berat. Adik, kakak, orang tua, itu berat itu. Kalau ada apa-apa silakan nanti naik lagi di Komal, perkembangannya gimana dan seterusnya. Atau kalau saudaranya mau berdialog silakan ke Komal Islam. Atau ibunya mau berdialog silakan. Atau pendetanya sekalian seret ke sini. Kok seret pula, ajak ke sini. Gitu bang. Siap bang, terima kasih banyak bang. Iya. Ya saya juga itu suka sekali bisa ceramah tentang agama begitu. Tapi ilmu saya baru belum sampai di situ. Saya sering-sering dengar dialog Bang Juma, hampir setiap malam, sampai sahur, sampai ketiduran malah.
Alhamdulillah ilmunya bertambah-tambah sedikit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, setelah ini saya pamit 10 menit ya kurang lebih. Buat ibadah makasih, Bang. sebentar ya. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bang Hos sudah dinaikin Bang Hos. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Oten bisa dinaikkan deh kalau ada. Siap. Ya, silakan sholat dulu Kanda. Nanti saya urus. Baik. Makasih ya teman-teman, Bang Blender, alumni, Bang Palopo, Dinda Fandi dan yang ada di bawah. Kita ibadah dulu. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tugas Bang Blender ini. Silakan Bang Blender. Ini kalian Bang Blender ini kalau untuk mencek leher dari bawah naik ke atas. Silakan Bang Blender. Dari tadi diharapkan Oten nggak naik. Oten, kami di sini lagi hari baik, bulan Syawal, lagi hari kemenangan. Bawaannya mau santun aja. Hah? Habis marah-marah memaaf-maafkan. Kami lagi baik hati. Ayo diskusi. Cobalah. Nggak berani kalian naik. Coba, ayo diskusi. Kalau kalian marah-marah, kami menerima marah kalian. Kami maafkan marah kalian. Kan enak kan? Lagi bulan Syawal ini. Lebih dari sini, kena cekek lah kalau dari sini. Ini lagi bulan Syawal. Ayo diskusi yo. Nanti ya. Nah, ini lagi bulan baik. Kami lagi diskusi sambil makan kue, lagi pegang-pegang. Tapi kalau udah lewat bulan Syawal, congor kau cakap, ku banti kau cakap, suka hati kau cakap, matilah dia kalau gitu, mati. Ayo, nyanyi. Jangan kalian pikir itu main-main. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa sebab timun itu bisa menguning dan mengkerut? Ayo, dapat hadiah. Ayo, tapi harus jawab dengan tepat ya. Jawab dengan tepat. Dilarang cakap kotor. Silakan. Ayo. Jawab dengan tepat. Dilarang cakap kotor. Ya. Ayo, dapat hadiah. Ya, ini ada Tom di bawah. Tom siapa namanya ya? Tom Chris Lai. Silakan kalau Kristen di typing dulu ya di bawah. Untuk teman-teman Kristen kalau bisa typing dulu supaya kita naikkan. Silakan. Pandi. Gimana? Ya. Izin sambil nunggu Oten naik. Ini mau promosi dulu, boleh? Silakan. Ya, ini ada produk terbaru dari PT Firman Menjadi Daging ya, untuk alternatif kalung saudara-saudara kita. Nah, ini ada kalung ikan goreng. Nah, sebenarnya bisa jadi alternatif daripada pakai yang lama. Nah, ini kalau ikan goreng bisa dipesan, lihat di PP ya. Kaleng ikan goreng. Ikan goreng kaleng ya? Ya, ini Tom Chris Lai, Kristen atau Muslim, brother? Kristen. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Shalom. Selamat sore, Tom. Ya. Sehat hari ini? Sehat. Sehat. Batin ya semuanya. Sama-sama. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan Tom Chris. Mungkin judulnya saya ada sebentar Bang ya. Pandi, saya ada judul bagus. Mungkin bisa dibahas Bang ini, akal dan iman. Oke. Halo. Ya. Ya, silakan. Saya tadi berdasarkan kesaksian saudara tadi ya yang mamanya masih Kristen dan adik-adiknya mungkin saya tidak lengkap tadi, tapi saya mau menanggapi hal itu. Mungkin banyak yang tidak tahu, dan tidak mengerti, bahkan dari kalangan Kristen sendiri pun itu kontroversi dan paham itu tidak diterima, dan hanya sedikit kecil saja aliran yang memahami hal itu, bahwa untuk menjadi Kristen, untuk mengikuti Yesus itu bukan kehendak saya sendiri. Bukan. Ada yang bilang bahwa kamu harus percaya Yesus supaya selamat. Jadi seolah-olah saya harus memilih dulu untuk menjadi Kristen atau supaya saya bisa selamat. Tidak seperti itu. Jadi di Alkitab jelas dikatakan bahwa semua manusia sudah mati dalam dosanya.
terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa tidak berdosa. Semua pasti melakukan dosa, dan itu akibatnya adalah maut, seperti itu. Dan semua orang mati rohani akibat hal itu, yaitu tidak bisa mencari Tuhan lagi. Jadi kalau ada yang bisa percaya kepada Yesus, itu karena Tuhan sendiri yang memilih dari antara orang yang sudah akan binasa itu, yang sudah akan menuju ke neraka, memilih dari antaranya untuk diselamatkan. Nah, siapa-siapa yang dipilih, itu yang aliran kami percaya, siapa-siapa yang dipilih, mereka adalah orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus, seperti itu. Jadi saya tidak bisa membujuk orang non-Kristen untuk, ayo masuk Kristen supaya selamat, ayo masuk Kristen supaya kamu diberkati hidupnya. Ada banyak pendeta-pendeta yang seperti itu kan? Ada banyak. Itu kesalahan, salah sepertinya. Dan akibatnya ada orang masuk Kristen karena berharap dia sembuh, dapat mujizat. Ada orang masuk Kristen karena dia berharap ekonominya berubah. Itu salah sama sekali. Penginjilan banyak salah. Penginjilan itu adalah kami menemukan orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sejak kekekalan, dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, untuk diselamatkan dari antara orang, dari semua yang akan binasa, seperti itu. Gambarannya sudah ada di zaman Nuh, walaupun berbeda di Al-Quran. Gambarannya di Alkitab sudah ada di zaman Nuh, bahwa semua bumi itu terendam air. Tidak ada kehidupan lagi selain yang dipilih masuk ke dalam bahtera. Itu gambarannya. Jadi di akhir zaman nanti seperti itu juga. Semua yang dipilih Tuhan dari antara manusia di muka bumi ini, itulah yang selamat. Dan tanda-tanda mereka adalah tentu saja yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Begitu seharusnya yang ada di Alkitab. Bahkan aliran-aliran Kristen yang banyak di dunia ini pun tidak mengerti hal itu, seperti itu. Dan saya bersyukur saya mengerti hal itu, dan itulah misi saya untuk memberitakan itu. Yesus pernah bilang, dan Yesus pun sudah sampaikan hal ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak menariknya, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tahu itu di Yohanes ayat 6 ayat 65. Dan Yohanes 6 ayat 66, itu 666 ya bunyinya. Di situ dikatakan, sejak Yesus mengatakan hal itu, banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia. Banyak yang murtad. Itu artinya penampian ya. Yesus bilang, ini banyak yang ikut saya hanya karena mungkin mujizat yang saya buat, karena saya baru kasih mereka makan kenyang. Tapi itu bukan tujuan, itu bukan mereka bukan orang-orang dipilih seperti itu. Yesus juga sering bilang ada banyak lalang di antara gandum. Lalang-lalang ini, rumput-rumput ini mirip gandum, tapi mereka, rumput adalah rumput. Mereka hanya dibuang dulu Bang Tom, iblis. kok terlalu banyak saya tidak dapat poinnya di sini. Tadi ke poinnya saja. Silakan Bang Blender. Oke, poinnya tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau Yesus sendiri tidak buat dia percaya. Jadi saya tidak bisa memilih, atau kamu tidak bisa memilih percaya Yesus. Siapapun tidak bisa memilih, saya mau percaya Yesus supaya saya selamat. Tidak bisa. Jadi menurut Bang Tom, Yesus memilih Bang Tom supaya Bang Tom selamat, begitu. Betul, tanpa syarat ya. Dipilih tanpa syarat, Tidak melihat saya akan berbuat baik, saya akan melihat dia melihat saya sesuai dengan Yohanes 14 nomor 6 ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus, begitu ya? Itu general, itu umum sekali, beda. Yesus bilang bahwa di Yohanes 6 ayat 5, Yohanes 6:65 ya. Yohanes pasal 6:65 itu tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya. Jadi udah. Saya harus dihidupkan kembali, saya harus ditarik dulu. Poinnya sudah dapat Bang Tom, bahwa semua dari Bapa. Itu seperti ada mayat di laut, itu ditarik, dihidupkan kembali. Itu ada seperti ada mayat di lubang buaya,
Izin dulu, mayat Bang, di lubang Bang, buaya Bang. diangkat, dihidupkan kembali. Seperti itu konsep Kristen. Ya, oke. Jadi poinnya bukan seperti yang orang Kristen percaya. Orang Kristen lain percaya bahwa mereka itu tenggelam di laut dan ketika dikasih tangan, dikasih tali, mereka harus mengambil tali itu. Itu salah. Itu tidak seperti itu. Kami semua mati. Mati, mayat diangkat dan dihidupkan kembali supaya bisa percaya Yesus. Itu kekristenan poinnya- yang benar. Poinnya adalah itu dari Bapak, semua dari Bapak ya. Bapak yang memilih kalian, bukan Yesus yang memilih kalian. Yesus itu nggak bisa dipisahkan dari Bapa. Oke, Bang Blender silakan Bang Blender. Ya, Yesus tidak bisa dipisahkan oleh Bapa. Aku dan Bapa adalah satu ya. Ya, boleh begitu walaupun sering dipelintir juga. Memang begitu. Kok sering dipelintir sih? Kenapa kok boleh begitu? Iya, itu kan Aku dan ayat-ayat. Bapa adalah satu. Benar nggak? Betul. Coba. Benar, Aku dan benar. Bapa artinya ketika Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ya, Tidak terpisahkan. betul. Betul, Tunggal. baik. Paham tunggal nggak? Tunggal ya. Paham Tidak tunggal dulu. baik, tidak terpisahkan. Jadi yang disalib itu Bapa. Bapak nggak disalib, Bapak meninggal sendiri. Disalib kok gimana? Tapi tadi aku dan Bapa adalah satu. Inilah ya, kalian tidak bisa paham Tritunggal. Kalau kamu tidak dipilih Yesus untuk paham, kalau kamu tidak ditarik dari laut, dari lubang buaya sebagai mayat dihidupkan kembali, kamu nggak akan bisa paham apapun. Siapa yang masuk ke lubang buaya? Itu contoh supaya otaknya nyambung. Tritunggal Enggak, nggak maksudnya paham, gini. katanya cerdas, tapi Aku dan Bapa adalah satu. Oke, baik. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika kau melihat aku, kau melihat Bapa. Benar ya? Iya, ingat tiga pribadi berbeda, tiga pribadi baik. berbeda, tetapi hakikat satu. Jangan lupa Tritunggal, pahami dulu. Baiklah. Ayolah, Tiga pribadi satu. Tritunggal. Saya ikutin. Tiga pribadi hakikatnya satu. Aku dan Bapa adalah satu. Tiga pribadi berbeda ya. Tiga pribadi berbeda. Loh, kalau tiga pribadi berbeda berarti tiga Tuhan. Tidak. Hah? Enggak. Tidak, ayolah. Tapi oke, baik. Baik, Karena oke, saya untuk ikutin. mengerti ini pun butuh kasih karunia Bapa ya. Oke, ku ikutin. Ku panggil bisa kasih kamu karunia ini. sampai- Kasih karunia. Kau dekatkan kasih karunia kau terhadap Blender nih. Tenang, udah aku panggil dia slow. Oke. Sampai nonot kisut pun nggak akan bisa kalau kasih karunia. Apa hubungan dengan nonot kisut? Ini Ya, kan itu kasih tidak. karunia aku panggil nih. Iya, Oke, Roh Kudus, kasih karunia, datangkan kau ke Blender. Dah, sekarang ku tanya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, Ketika kau melihat Bapa, kau melihat aku. Ya, benar? iya betul. Oke, baik. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang disunat itu Bapa. Bukan lah, itu Yesus. Hah? Aduh, mati kita. Jadi mana ini sekarang? Pertanyaan lucu. Itu ada ratusan orang dengar. Jangan memalukan pertanyaannya lah ya. Yesus Loh, adalah bukan. Yesus. Iya, tapi adalah- tadi satu. Jadi Yesus terpisah itu dong kalau gitu. Yesus itu adalah manusia ilahi, oke? Manusia ilahi, Ketika dia lapar dia manusia, ketika dia mati dia itu manusianya, tapi ilahinya melekat di situ, nggak bisa dipisah. Baik, ya, tapi nggak bisa dipisah kan? Itulah Nggak bisa mukjizat dipisah, yang kan? kalian tidak bisa pahami seperti itu. Iya, nggak bisa dipisah kan? Oke, baik. Sekarang gini aja. Kalau memang Anda sangat mengenal dengan Tuhan Anda, ya Anda sangat mengenal. Pasti. Benar, saya dekat. dipilih. Anda sangat dekat. Saya dipilih, saya dibuat mengerti Allah saya. Oke, Anda dekat dengan Tuhan Anda. Ya, silakan pelajari. Baik. Kita uji ya kedekatan Anda ya. Kita uji. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Benar? Benar. Oke, dikorelasi kepada Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Benar ya? Ya, Ya, berarti manusia nih ya. ya. Oke, pertanyaannya, berapakah nomor kaki Yesus? Untuk apa menanya hal itu? Lah, berarti Anda nggak kenal dan tidak dekat, nggak bisa sembarang dong ngomong kayak gitu, nggak aja. Lah. Ya, stamina apa itu? Bagilah aku staminanya. Ya, spirit.
untuk setiap harinya. Setiap harinya. Setiap harinya kenapa? Ya apa aja lah itu fungsinya untuk kebugaran. Awas lupa bernapas kau bang. Ya. Awas lupa bernapas kau. Kalau Bunda di sini aku ajakin kita jogging. Ah, nanti kau ajak aku bukan jogging, agak lain nanti kau ajak aku. Nanti kau bukan ngajak aku jogging ya kan, agak lain kau ngajak aku. Kau masukkan pula aku nanti ya kan, itu Bang Jumanya tuh udah datang. Yang penting jangan kelewatan cantiknya. Nah, nanti agak lain kok pasti. Nah ini Gurunda udah datang. Selamat sore Bang Juma. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore menjelang malam. Selamat sore Bang Juma. Sore Selamat Bang, sore. gula merah. Ya. Ya. Gula merah, gula rote. Gula rote. Sorry. Ya. Gimana Bang? Katanya saya diajak berdiskusi. Boleh tuh? Boleh. Ya, materinya apa Bang? Apa aja terserah Bang. Hah? Terserah Bang aja. Jangan terserah saya. Abang lah. Terserah Abang aja materinya apa aja. Terserah. Yakin ini? Yakin lah Bang. Udah berapa tahun jadi Kristen Abang? Aku sejak lahir. Rajin belajar baca Bible? Iya. Atau pendeta ini? Enggak, aku enggak pendeta. Aku jemaat aja. Nah itu dia, sebagai jemaat, materi apa yang abang kuasai? Takutnya nanti saya nggak bisa hadapi kalau sembarang materi. Apa aja Bang, apa aja terserah Bang. Oh gitu ya? Iya. Oh, kita tanya hostnya kalau gitulah. Siapa yang disalib ya? Siapa yang disalib aja Bang? Ya ikuti aja, kita ikut aja. Ya. Ya Bang Gula Rote, siapa yang disalib ya? Yudas atau Yesus yang disalib? Siap. Oke, jangan lupa bernapas kok Gula Rote. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Boleh nggak saya membaca data di dalam ulangan 21 boleh nggak nih? Boleh. Oke, Boleh baik. baca aja. Oke, sip. Di dalam ulangan 21 Bang, dikatakan di data 22 sampai 23. Dikatakan gini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang dibiarkan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya ke abang, ayat ini cocok untuk Yesus atau cocok untuk Yudas? Ya, apa yang dituliskan itu adalah, oh iya, jawabannya cocok untuk Yesus atau untuk Yudas? Iya. Ya, Yesus. Oh berarti perkataan itu mengarah kepada Yesus. Oke. Yesus. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa, Bang? Kalau berbicara tentang dosa, Yesus memang adalah manusia, tetapi dia bukan manusia berdosa. Tapi katanya cocok dengan Yesus.
Enggak, maksudnya kan itu kan di perjanjian lama itu kan kalau kita bicara tentang hukum Taurat, bicara tentang hukum moral itu kan kita bicara tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi seperti perumpamaan pada waktu Yesus diperhadapkan dengan orang-orang, dengan perempuan yang perempuan pelacur atau perempuan sundal. Kemudian orang-orang Yahudi kan mau melempari dengan batu. Kemudian mereka mau mencobai Yesus dengan cara itu. Tetapi Yesus berkata bahwa kalau yang mau melempari, apakah di antara kalian yang tidak dapat berbuat dosa? Artinya bahwa kalau seseorang merasa benar di sini, silakan melempari perempuan itu, gitulah. Iya. Enggak, maksud saya gini Bang. Tadi kan pertanyaan saya tuh, siapa yang cocok kemudian di data ini duduk di sini? Kan datanya jelas nih. Apabila seseorang manusia berbuat dosa, di mana dosa yang diperbuatnya itu sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Nah, Abang mengatakan ini cocok untuk Yesus. Maka saya bertanya, dosa sorry, tadi kan pertanyaannya itu apakah cocok untuk Yesus atau Yudas ya? Sorry, aku itu kan saya nggak bisa, saya rarat ya bahwa itu bukan untuk Yesus karena tadi kan aku memang kurang konsentrasi, aku sedang jogging. Itu kan hukum itu kan diberikan oleh umat, diberikan untuk orang-orang, intinya pada manusia gitu loh. Jadi pada umumnya orang-orang bangsa Israel. Jadi ini cocok untuk siapa? Apabila seorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini cocok untuk Yesus atau Yudas, Bang? Kalau dibuat pertanyaan seperti itu nggak cocok Bang. Maksudnya saya nggak bisa menjawab itu karena itu bagian dari tradisi umat Israel pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi kalau pertanyaannya bahwa itu cocok untuk Yesus atau Yudas, saya nggak bisa memberikan jawaban. Tapi kalau saya bisa bilang Yudas, berarti kecuali Yudas itu mewakili seluruh orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau jawaban saya adalah untuk umat manusia, kayak gitu pada zaman itu ya. Ingat pada zaman itu, karena ini bicara tentang perjanjian lama, kayak gitu. Iya, maksudnya gini Bang, apabila seseorang berbuat dosa, seseorang bukan umat, tapi seseorang nih yang dibahas di sini. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan Yesus dihukum mati dia dieksekusi di atas tiang salib katanya, menurut iman saudara Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan di dalam Ulangan 21:22 ini, apakah cocok untuk Yesus atau justru cocok untuk Yudas? Oh, itu nggak cocok untuk Yesus, itu nggak cocok. Masya Allah. Jawabannya gitu. Nah, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa Yudas itu menerima suap, Bang. Yudas menerima suap. Itu diterangkan di dalam kitab Matius 26 nomor 14 nomor 16. Yudas menerima suapan dari tentara Romawi sebesar 30 keping. Sementara orang yang menerima suap menurut Amsal 17:23 adalah orang yang terkutuk. Maka muncul pertanyaan. Seketika kemudian saudara mengatakan Ulangan 21:22 tidak cocok dengan Yesus, saya setuju. Saya setuju dengan Abang. Nah, sekarang kita masuk ke 23-nya. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, orang yang digantung terkutuk oleh Allah ini cocok untuk Yesus atau untuk Yudas?
Ya kalau bicara mengenai tentang kutukan ya pada dasarnya untuk Yudas memang dikatakan bahwa terkutuk, tapi ya maksudnya apa sih yang apa sih yang menjadi puncak dari kutukan itu gitu loh. Maksudnya langsung ke poinnya aja. Di sini kan jelas tadi di data 22 itu tidak cocok dengan Yesus karena orang ini dosanya sepadan dengan hukuman mati. Maka kata Tuhan, orang yang dikutuk, orang yang mati hukuman mati digantung karena setara dengan perbuatan dosa yang setara dengan hukuman mati. Di data selanjutnya, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada malam itu, hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ini Yesus atau oknum lain? Jadi maksudnya, ulangi dulu Bang. Maksudnya Yesus yang terkutuk, Yesus yang disalib itu apakah terkutuk atau enggak? Kayak gitu kah atau pertanyaannya? Bukan. Kita enggak lari ke Yesus ini. Kita lari ke data kitabnya orang Yahudi yang Yesus pun baca. Yesus baca kitab ini. Yesus pelajari kitab ini. Maka muncul di data 22 kemudian seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tadi bukan Yesus. Oke, kita lanjut. Maka janganlah mayat orang yang bukan Yesus ini dibiarkan bermalam-malam di tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah. Pertanyaan saya, siapa orang yang terkutuk oleh Tuhan ini? Yang mengutuk adalah Tuhan, bukan kita, tapi Tuhan yang mengutuk orang yang digantung di atas salib ini. Ini siapa? Orang yang dikutuk Tuhan ini siapa? Oh, kalau untuk orang yang dikutuk Tuhan itu saya belum terlalu tahu ya Bang Juma. Soalnya saya belum terlalu paham yang dikutuk itu siapa. Nah, tadi kan saya tanya Bang, materi apa yang Abang bisa. Tapi nggak apa-apa. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, nah ini, siapa orang yang digantung di tiang ini dikutuk oleh Elohim? Elohim yang mengutuknya, ini siapa? Apakah ini Yesus atau bukan? Kalau menurut saudara Gula Rute, ini siapa? Dikutuk oleh Tuhan, ini siapa ini? Nggak ada yang dikutuk oleh Tuhan, Bang. Kalau yang sejauh aku pelajari nggak ada yang dikutuk, Bang. Lah ini yang dikutuk ini adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kan ada tadi. Bukan Yesus. Saya nggak tahu apa. Maksudnya sejauh ini saya belum pernah tahu kalau siapa yang dikutuk gitu loh. Oke, saya kasih data 3 dari Galatia 3:13. Ini siapa Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Oke, coba bacakan dulu Bang. Tolong. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu, bukan kayu salib ini ya, salib ini kan bahasa Arab. Di situ diteruskan, ksulon, artinya orang yang digantung di pohon. Di tiang kayu. Ini siapa ini Bang? Kalau perkataan itu ditujukan memang itu berkaitan dengan tradisi Romawi. Jadi untuk penyaliban itu adalah satu penghinaan, satu kebodohan, dan satu kegilaan kalau tradisi orang Romawi seperti itu. Sehingga dikatakan bahwa juga Alkitab menegaskan bahwa Yesus sudah menanggung kutuk dosa manusia karena dengan keberadaan manusia itu tidak mampu untuk membuka ikatan maut itu, sehingga hanya Yesus yang dapat membuka tali maut itu. Sehingga dalam penegasan
kata itu seperti itu karena untuk manusia membuka dirinya sendiri itu dari ikatan dosa itu nggak bisa gitu Bang. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya itu kan ya seperti yang tadi saya sampaikan Bang bahwa tradisi umat Yahudi itu kan bangsa Romawi itu kan penyaliban itu adalah satu penghinaan dan kebodohan, kegilaan. Iya, jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa Bang? Ya terkutuk itu kan dalam penegasan bahasa harusnya manusia yang menanggung kutuk dosa itu, tapi akhirnya Yesus yang mengambil bagian itu gitu. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan Yesus yang terkutuk, tapi Yesus mengambil bagian itu. Iya maksud ini kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu tiang ini. Ini siapa Bang? Yang terkutuk ini siapa? Jadi yang dimaksud dengan terkutuk itu begini, kalau yang saya pahami ya yang dimaksud dengan terkutuklah Yesus, kayak gitu. Nah itu jelas diksinya. Berarti yang terkutuk adalah? Tapi ini beda ya, menanggung kutuk dosa. Jadi kayak gitu. Bang Larete, saya bantu jawab boleh nggak? Iya, yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Ini Kristen atau Islam yang mau bantu jawab? Saya sama dengan Bang Gula, aman. Oke. Lanjut. Aku lagi jogging. Bang Joma nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Betul. Tadi kan di awal saya nanya, saudara menguasai apa gitu ya? Ya oke lanjut. Ayat tersebut itu jadi menjelaskan kalau di zaman tersebut itu memang jika ada yang bersalah dalam salah tertentu gitu, memang hukumannya digantung Bang. Jadi bicara ke mereka, ke manusia yang bersalah. Ya, lalu Tuhan Yesus mau mengambil bagian itu untuk menggantikan mereka gitu. Jadi bukan lagi ngobrolin Allah Bapa mengutuk Yesus, bukan. Oke, saya paham. Sekarang gini, ada tertulis, ini tertulis di mana Bang? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana ini? Paulus mengutip di mana ini Bang? Betul, memang ada. Ya, ini tertulis di mana? Iya, sekarang Bang Zuma ada di mana itu bacanya? Ini di Galatia 3 nomor 13. Betul. Nah, tertulis di mana? Maksudnya? Lah kan Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Betul. Nah, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya nanya, tertulis di mana? Betul Bang, jadi kan saya sudah bukan betul. Yang saya tanya ini tertulis di mana? Iya sebentar. Kan sekarang Abang nanya tertulis di mana. Berarti ini pertanyaan yang kedua kan? Iya, tadi kan Anda mengatakan Yesus yang terkutuk, betul? Bukan. Lalu mengatakan Yesus. Lalu yang disalib ini siapa? Nih, dengarkan dulu. Yang terkutuklah orang yang ada di yang disalib, yang digantung di atas itu yang terkutuk. Bukan, Tuhan Yesus itu mengambil bagiannya agar. Itu di mana? Tertulis itu di mana? Yang tertulis itu orang yang digantung pada kayu salib itu yang terkutuk, kok orang pula yang terkutuk. Tapi itu bukan menuju ke Yesus di ayat tersebut. Kok bisa? Ya, Kristus ini siapa? Memang di zaman itu kalau salah memang Ini Kristus ini siapa? Kristus ini siapa? Kristus ini Yesus. Yesus. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib adalah? Tidak, di kalimat itu tidak ada yang terkutuk adalah Yesus. Ada nggak diomongin di situ Kristus Yesus terkutuk? Jadi Bang Zuma. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Enggak ada dihukum. Ada nggak dihukuman itu dia terkutuk di situ dengan jalan menjadi kutuk Bang, dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikatakan katara dalam bahasa Yunani itu artinya yang terkutuk Bang. Dengarkan saya, dengarkan. Kristus telah menebus kita. Dengar dulu. Dengar dulu kata orang juga biar dijelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Oke, sekarang saya boleh jelaskan. Nih, Yesus
menebus dengan jalan menjadi terkutuk. Katara dalam bahasa Yunani. Yesus menebus kita. Jadi dengan jalan dia merelakan dirinya untuk dengan jalan mengganti kutuk tersebut. Dengan jalan menjadi apa? Ya, untuk menjalani itu kan terkutuk itu yang hukuman gantung itu. Dengan jalan menjadi katara. Dengan jalan menjadi terkutuk, tapi dia mau menyerahkan diri dia untuk iya, menyerahkan diri itulah yang disebut dengan jalan terkutuk. Tidak, Bang itu Zuma, cara hukuman bacanya itu hukuman gantung hukuman gantung itu kan termasuk jalan terkutuk itu. Bagus. Dan itu bukan merujuk. Itu kan jalan terkutuk. Jalan terkutuk digantung manusia. Berarti yang terkutuk digantung ini siapa? Bang, saya kasih analogi gini. Kok analogi pula? Kristus terkutuk. Kenapa jadi analogi ya? Jadi gini. Misalnya ada orang kalau salah di penjara, terus Tuhan Yesus tuh bilang gini, udah nggak usah dipenjarain aja, biar saya aja yang dipenjara. Nah itu berarti Yesus yang dipenjara kan? Iya, karena dia orang itu yang harusnya terkutuk. Karena dia tetapi Yesus menggantikan orang itu, maka yang terkutuk di situ siapa? Jalannya yang terkutuk, bukan orangnya, jalannya itu. Menggantikan mereka. Kalau terkutuk, Bang. Kalau terkutuk nih ya, dia berarti salah. Jalan hukuman itu yang modelnya terkutuk. No. Bang Julius caranya beda. Ya gini, sorry. Cara bacanya Bang Zuma. Anda mau menyelamatkan manusia terkutuk, ini lucu. No. Ada tertulis dalilnya. Enggak, ini jelas. Soalnya jelas itu kalimatnya. Nah, coba terangkan. Ya udah tadi kan kalau di zaman dulu itu. Oh, jadi kita mau ganti nih. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia karena kita. Sebab ada tertulis mulialah orang yang digantung di kayu salib gitu. Menjadi mulia justru nanti tidak ada penyaliban. Diganti gitu. Kita ganti dalilnya ya. Tidak perlu diganti, sudah benar. Berarti kalau tidak perlu diganti berarti dia terkutuk. Alamak. Justru yang harus diganti. Loh kok gimana ceritanya teman-teman ini? Yang memahami. Cuma pemahaman kau yang perlu diketahui orang. Jadi saya ganti di sini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia karena kita. No. Jadi apa? Menjadi apa di sini? Menjadi mulia atau menjadi terkutuk? Bang, hukuman di salib itu memang kutuk, tapi bukan Yesusnya yang kutuk, bukan. Ya memang bukan Yesus yang kutuk, tapi Yesus menjadi terkutuk. Nah kalau gitu artinya Bang Zuma kan Yesus terkutuk kan, ini tidak. Mati meja. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Kalau sebesar kau, pemahaman orang sulit kau ketahui. Tapi pemahaman bukan, abang. Yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Bentar. Dan digantung, siapa yang disalib tuh? Dihukum nih di penjara, abang menggantikan teman abang mencuri nggak? Enggak kan abang? Iya, tapi saya yang dipenjara, betul? Iya, tapi tidak mencuri. Sekarang siapa yang terpenjara? Siapa yang dipenjara di atas tiang salib? Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Iya, tapi kok iya. Apa? Ngomong apa ente? Ngomong apa? Di penjara tapi abang tidak mencuri. Ya memang bukan saya mencuri, tapi yang mati di atas tiang salib ini siapa? Betul, jadi fokus abang jangan ke kata kutuknya. Loh, dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Iya bang, itu jelas nggak? Jadi terkutuk tuh jadi gini, dengan jalan dia mau dipenjara karena kita, gitu, paham nggak? Paham, saya ngerti. Iya, ngerti. Abang memang ngerti, cuman abang cari kesalahan. Ya sekarang yang dipenjara siapa? Ya udah jelas kan tadi aku analoginya. Oke, jadi gini, saya kasih analoginya. Saya kasih analogi. Anda yang mencuri. Betul. Yesus yang dipenjara. Betul. Anda yang terkutuk. Yesus yang menggantikan. Betul. Nah, sekarang siapa yang dipenjara? Yesus. Tuhan, tapi sekarang siapa yang terkutuk? Saya yang terkutuk tetap. Mati meja. Berarti tadi yang dipenjara Anda tetap yang dipenjara. Bang ini bang. Saya yang mencuri. Iya, Anda yang mencuri. Oke, Anda yang mencuri. Tetapi yang dipenjara bukan Anda. Salah analoginya, Bang. Apa sih ini? Kalau abang mau gitu berarti gini. Saya mencuri, di penjara. Nah, abang yang mencuri. Nah, itu salah.
Ini bukan mencuri, ini terkutuk. Iya, sama aja. Saya kasih analogi bahasanya seperti itu di ajaran saya. Gimana ceritanya nih? Jadi yang di penjara, misalnya gini. Anda yang mencuri. Iya. Yesus yang di penjara. Betul. Yang mencuri tetap saya. Iya, memang Anda. Iya, manusia. Tetapi supaya dengar. Tetapi supaya hukuman Anda dalam penjara itu terhapuskan. Itulah kasih. Maka siapa yang menggantikan Anda menjadi narapidana? Kita. Hah? Itulah bentuk kasih Allah kita. Bukan dia yang terkutuk, bukan, tapi kasih Allah yang begitu aneh ini. Otak nggak berfungsi kayak gini. Malu ya, malu. Gitu. Malu ya. Aku ini kan abang kan buka Alkitab, jadi aku bahasnya menurut aku gitu. Nanti beda lagi menurut Muslim. Ya enggak loh, ini menurut di kitab sendiri loh. Nah, kalau abang salah, abang tuh lagi menurut abang. Oke, saya ganti ya. Saya ganti di sini ya. Saya ganti ya. Saya ganti dalilnya. Jadi gini, Kristus telah menebus kita dari dosa mencuri dengan jalan menjadi apa? Terkutuk, terpenjara karena kita. Betul. Nah, terpenjara kan? Iya, karena apa terpenjaranya? Karena dosa Anda. Betul. Nah, sekarang siapa yang terpenjara? Ya kalau misalnya terpenjara, Bang, kan tadi udah jelas yang disalib memang Yesus. Yesus. Iya, tapi tidak terkutuk. Terus yang terkutuk ini orang yang terpenjara atau orang yang mencuri? Wah, si abang udah muter. Jangan itu, bos. Saya ini orang waras, bukan orang jemaat gereja saya. Saya paham pemikiran abang. Saya paham. Sekarang gini. Sebab ada tertulis. Pemahaman saya biar Bang Zuma tidak di titik itu terus. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang dipenjara. Terus? Siapa yang dipenjara? Yang dipenjara Tuhan, tapi dipenjara bukan terkutuk. Beda. Terkutuklah orang yang digantung. Kan abang bilang gini kan, terkutuklah orang yang dipenjara. Jadi ada dua, ada kata terkutuk, ada terpenjara. Itu dua yang beda. Nih dalilnya, Bang. Terkutuk sama terpenjara tuh ada dua yang beda ya. Nah sekarang terkutuklah orang yang digantung. Betul. Jadi siapa yang digantung? Betul. Siapa yang digantung? Dan sebenarnya konteksnya itu luar biasa loh, Kang. Nggak usah lebay kali, jangan pakai jurus Paulus. Ini kutanya, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yang digantung saat itu adalah orang-orang yang bersalah di zaman itu. Digantikan oleh jadi Jadi gini, mulai gila nih. Satu kalimat buatmu ya, Bang. Jadi gini. Gila, udah. Turunin. Orang gila kayak gini ngapain dia jadi dialog? Turunin. Kenapa? Bikin malu orang Kristen. Orang gila. Ih, malu dia. Malu. Mending kita turunin penipu, pendusta, penyesat kayak begitu. Ini jelas-jelas terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung di situ? Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Itu kalau waras. Orang nipu aja terus kerjanya. Gak malu apa? Orang sekarang ini orang cerdas semua. Gak ada lagi yang bisa ditipu. Terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Yang digantung ini apa statusnya? Mulia atau terkutuk? Terkutuk. Mulai aneh juga ini, keluar dari konteks. Yang digantung ini adalah orang yang diberi hukum. Apa nama hukumannya? Gantung. Apa kedudukan orang yang digantung? Terkutuk. Nah, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Nah, itu waras. Dia malu menuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Jadi, oke, lanjut ya. Jadi gini, Bang. Jadi yang tadi Bang Juma menunjukkan ayat di dalam Galatia itu. Kan kita perhatikan kata menanggung. Jadi bukan dikutuk dulu baru menanggung, tetapi dia yang mengambil alih
harusnya porsi itu berada di porsi manusia. Tapi kemudian dia menanggung itu sebagai kutuk. Tapi bukan yang dimaksud Bang Juma, kutuk yang dimaksud dengan Bang Juma yang terkutuk yang apa ya? Apa ya? Terkutuk yang enggak sebelum dia menanggung, tetapi ngomong apa, Bang? Setelah gitu loh. Maksudnya kutukan itu yang mengambil alih itu adalah Yesus gitu. Ya, nah, Yesus yang mengambil alih. Iya. Betul? Nah, yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Melepaskan ikatan maut itu. Ya, yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Iya, memang dikatakan terkutuk, tapi yang siapa itu? Terkutuk itu bukan terkutuk semacam kayak disambar petir. Oh, terkutuk langsung terkutuk. Buktinya dia mati. Buktinya dia disalib. Yang disalib inilah yang terkutuk. Betul. Sekarang pertanyaan saya ke Abang, yang di atas tiang kayu ini siapa? Yesus. Yang terkutuk siapa? Yesus. Tapi dalam bagus, dah selesai. Ya. Selesai kita. Iya, oke. Kalau berarti Ulangan 21 tadi, Yesus yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus adalah orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Ogak saya kalau saya ini ya, ogak menyembah manusia yang terkutuk. Membenarkan bahwa Yesus itu terkutuk, maksudnya dikutuk oleh Elohim, itu salah berat dalam pengajaran kekristenan. Iya, salah berat. Ini Bang, kalau supaya Abang nanti jangan ditertawain, karena saya yang ditertawain karena konsep kami itu bukan begitu, yang bukan seperti yang Abang maksud itu, enggak. Ya begitu. itu konsep Kristen saya maklum, tapi kan saya enggak masuk ke Kristen ini, saya masuk ke data dalil. Iya, maksudnya kayak gini. Kalau di Kristen wajar, saya ngaku. Angkat tangan saya, karena di Kristen orang enggak pakai akal. Angkat tangan saya memang. Enggak, maksudnya supaya Abang tuh mengerti, yang dimaksud dengan menanggung kutuk dosa itu bukan Yesus dikutuk secara langsung seperti kilat menyambar orang atau jadi manusia. yang digantung di tiang ini siapa rupanya? Yesus, betul. Ya berarti dia langsung yang terkutuk, bukan orang lain. Yesus yang dikutuk di situ, bukan kalian. Dialah yang menanggung kutuk, bukan terkutuk. Gitu loh. Loh. Ini terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Anda yang digantung? Atau Yesus? Iya, itu kan perkataan Paulus yang disampaikan. Nah, oke. Jadi yang digantung siapa? Satu, itu menjadi itu supaya disampaikan secara tegas bahwa Yesuslah yang menanggung kutuk dosa manusia itu. Sekarang pertanyaannya, jadi yang menanggung kutuk di atas tiang salib dengan cara terkutuk ini siapa? Dengan cara terkutuk itu ya Yesus. Bagus, sudah selesai. Selesai. Tapi ingat ya, kata cara dengan menanggung kutuk dosa itu kami nggak pungkir itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, betul? Bukan maksudnya seperti itu. Mantap ya. Kan harusnya yang dikutuk oleh Tuhan kalian. Bang Zuma, saya izin bertanya. Yang dikutuk oleh Tuhan kan harusnya kalian. Harusnya orang Roma, Yunani, penyembah dewa, Theos. Kan gitu. Tapi karena kalian melimpahkan dosa-dosa kutukan itu kepada Yesus, maka sekarang yang terkutuk adalah Yesus kan? Jadi Yesus ini adalah manusia terkutuk, apa yang dituhankan. Ya, tapi Bang Juma, maksud kita berbeda, nggak sama dengan apa ya nggak sama lah, namanya Kristen, Anda Kristen, beda lah pasti. Ya, maksudnya kita harus mengakui perbedaan itu. Iya, orang Kristen ini membuat data dalil akal-akalan, Yesus terkutuk karena dosa-dosa Kristen, kan gitu, betul? Enggak, kalau akal-akalan itu kecuali ada bagian-bagian 100% yang kami enggak akui, tetapi memang penjabarannya
Mungkin seperti Abang Juma bisa sampaikan, tapi maksudnya kita itu berbeda. Gitu loh. Iya, maksudnya Yesus itu mati untuk dosa-dosa kalian kan? Iya, betul Nah, sekali. itu dia. Bukan. Berarti yang harusnya terkutuk itu kalian, tapi karena Yesus ini yang mati di salib, maka Yesus yang menanggung kutukan itu, betul? Maka yang terkutuk di sini Yesus kan? Bukan kalian lagi. Roma 5 nomor 8. Akan tetapi Elohim menunjuk kasihnya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Korintus 15 nomor 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab yang suci, katanya. Oke? 2, 3. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Iya. Iya, betul. Yesus mati dengan cara terkutuk karena dosa-dosa kalian. Halo. Coba kita Jadi buka Yesus lagi ini ayatnya ya, Bang. Jadi Yesus ini adalah manusia terkutuk. Kenapa Anda Tuhan kan manusia terkutuk? Lucu kan? Bukan begitu diksinya, bukan manusia terkutuk. Ini nih dalilnya saya sudah bacakan sama saudara. Roma 5 nomor 8. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh Bang. karena Yesus telah mati untuk kita. Sebentar. Kita buka sama-sama. 1 Korintus 15 nomor 3 Anda buka. Halo. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, 1 bahwa Korintus berapa? 15 nomor 3. 1 Korintus 15. Banyak dalil-dalilnya itu. Dosa kalian ditanggung oleh Yesus. Sabar ya Bang Ronald, sabar di Sabar sini. Ronald, sabar. 15 ayat 3, nomor 3, bukan ayat, nomor 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, mati karena dosa-dosa manusia. Berarti dia mati secara terkutuk atau mulia? Ini kita bicara yang mati di mana? Maksudnya ini ayatnya mati di kota Medan. Yang mati di atas tiang salib inilah. Enggak, maksudnya ayat ini enggak menjelaskan ini, Bang. Loh, siapa yang mati ini yang menembus dosa-dosa kalian siapa? Yesus. Mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Saya juga tidak tahu. Loh, ini kan ayatnya lain. Ini penggiringan pertanyaannya lain. Ini loh, apa? Ini Yesus mati di mana? Mati di mana Yesus ini? Di tempat tidur, di rumah sakit, di puskesmas, di bar, di hotel, di kos-kosan, atau di tiang salib? Ayat 3-nya kan mengatakan bahwa begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, lalu pertanyaannya itu, pertanyaannya kemana? Pertanyaannya, yang mati menanggung dosa-dosa kalian ini siapa? Yang jelas Yesus. Mati dengan cara mulia atau mati dengan cara terkutuk? Nah, itu pertanyaannya sudah salah juga. Mati dengan cara mulia dan cara kalau Anda menanyakan saya tanpa dalil, mati dengan cara mulia, atau kalau saya langsung mengatakan bahwa secara luar biasa karena dia bangkit pada hari ketiga, itu ada. Itu beda. Itu bukan bicara masalah kebangkitan, ini masalah kematian. Yesus itu mati. Yesus itu membuat pertanyaan tidak berdasarkan dalil. Sekarang saya tanya, Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Nah, oke, yang kita bahas itu yang terkutuk yang mana? Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini siapa? Tadi Anda jawab Yesus. Karena aku meragukan tadi dari awal. Kita buka lagi ayat yang... Makanya aku bilang apa yang Anda kuasai di Kristen, hadapi saya, jangan nantang saya tanpa ilmu. Anda sekarang nangis-nangis, makanya tanya dalil.
Galatia 3 nomor 13. Baca. Ya. Galatia 3 nomor 13. Baca, Bang. Oke, kita karena aku baru pulang ini, jadi kita. Oh, baru pulang. Baru masuk ilmu Bibelnya ketika ada Bibel gitu ya. Silakan, Bang, silakan. Oke, ayat 3 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, itu berarti tadi aku juga kena tipu juga. Tadi aku ada jogging, jadi aku nggak buka Alkitab ini. Oke, kita mulai dari nol lagi berarti kalau gitu, kalau Anda merasa kena tipu. Iya, aku kena tipu juga ini. Oke, baik, kita mulai dari nol kalau begitu. Oke, kita mulai dari nol aja, Bang. Oke, baik. Ulangan 21 nomor 22. Baca. Oke, ulangan. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 21 nomor 22. Dua satu, dua. Sebentar ya. Ya. Jadi baca. Pengumpulan orang yang dihukum mati. Ayat 22 aja, Kak, Bang? 22 baca sampai 23 baca. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati ini siapa? Yesus? Oh, itu pertanyaannya itu salah. Ini kan kita bicara tradisi, Bang. Yang saya tanya, jangan persalahkan pertanyaan. Ini kan dalilnya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus? Ini kan apabila. Iya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus? Ya, ini disampaikan secara garis besar kepada umat-umat Israel. Ya, umat-umat Israel yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Betul? Ya, betul. Nah, bisa nggak Yesus di sini duduk? Apa yang bisa ini nggak nyambung, Bang. Kita buat pertanyaan. Saya tanya, bisa tidak Yesus duduk sebagai seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di situ? Bang, aku mau ngomongnya harus ada data, Bang. Kalau kita ngomongnya ini data, saudara, ini data Ulangan 21-22. Apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa duduk di sini sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Bisa nggak? Bisa nggak Yesus di situ, duduk di situ sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di sana? Ya, Yesus kan manusia manusia bukan berdosa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di sini kan? Apa ini bukan masalah duduk atau berdiri, Bang? Ini bukan maksud aduh, parah juga ini. Maksud saya, Yesus bisa nggak dijadikan tersangka sebagai seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum gantung? Bisa nggak Yesus yang kita? Jadi kalau pertanyaannya begitu, Yesus nggak bisa dijadikan tersangka karena dia bagus. Dia tepuk tangan dulu, teman-teman. Yesus tidak bisa tersangka karena Yesus adalah manusia suci. Tidak bisa dia dihukum mati setara dengan hukuman orang yang berdosa. Pertanyaannya kan bisa nggak dia bisa menjadi tersangka nggak? Bisa nggak Yesus itu? Loh, dia kan dalam kemanusiaannya di dunia bukan untuk membuat masalah. Berarti Yesus tidak bisa dihukum sesuai dengan hukuman mati orang yang berbuat dosa. Betul?
kita nggak bisa membuat kesimpulan bahwa berarti Yesus nggak bisa ini dan itu. Kita nggak bisa itu. Makanya muncul pertanyaan, Yesus bisa nggak dihukum mati sepadan dengan hukuman mati orang-orang yang berdosa? Bisa nggak? Jadi kita harus mengerti misi bahwa Nah Yesus itu kan datang ke dunia itu ada bukan Bible di tangan datang Anda maupun tidak ada Bible sama aja kan? Malah tambah bingung kan Anda. Tadi sebelum Anda pegang Bible, Kita nggak Anda bisa jujur pinggir, menjadi orang waras. Sekarang begitu pegang Bang Bible, Juma. Anda mulai sinting. Enggak, Bang Anda Juma. mulai miring ini. Bang Maaf, Juma, bukan sinting, ini miring. Saya Maaf. juga waras dalam artian begini. Kita kan menggunakan akal sehat. Jadi Ya, setiap bagus. setiap pertanyaan itu kan harus dibarengi dengan akal sehat dan juga dalil. Bagus sekali, bagus. Oke. Nah sekarang Yesus itu orang suci atau tidak? Ya, Yesus itu kan sempurna. Sempurna. Yesus ini bisa nggak dihukum dengan hukuman mati yang sepadan dengan dosa orang yang berbuat dosa? Boleh nggak? Ya, siapa yang berhak menghukum dia? Pertanyaannya. Berarti nggak boleh kan? Iya, maksudnya siapa yang berhak menghukum dia? Kalau dia punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka yang berhak menghukum dia adalah Elohim. Loh, kan dia nggak berdosa, Bang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, maksudnya kan dia nggak berdosa. Yesus tidak punya dosa, maka dia tidak pantas dihukum mati. Betul? Iya, memang. Gitu dong. Nah, sekarang kita lanjut ke data nomor 23. Silakan Anda baca. 23 yang mana? Ayatnya? Iyalah. Nah, maka janganlah. Tapi Bang harus mengerti dulu. Bang sudah mengerti atau belum? Mengertilah. Di sini Yesus sudah tidak bisa bagus. duduk sebagai orang yang dihukum di atas tiang karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Yesus tak bisa. Anda pun mengakui tidak bisa karena Yesus orang baik. Yesus sempurna. Dia bukan pendosa. Nah, sekarang baca nomor 23-nya. Yang menghukum itu kan bukan manusia yang menghukum, Abang. Iya, Tuhan yang menghukumnya. Dia merelakan dirinya menanggung Jangan bawa dulu. Kita masuk dulu di ayat Bible, 23. di ayatnya. Oke, kita lanjut ayat 23 dulu. Oke. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung, ingat bahwa sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu siapa itu? Coba sebentar. Coba Itu siapa? perhatikan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu tuh apa namanya? Itu hukum moral ini diberikan kepada orang-orang pada zaman itu. Nah, sekarang yang digantung terkutuk oleh Allah di atas tiang salib ini siapa? Perhatikan bahwa dia menanggung kutuk dosa, bukan dikutuk. Jangan Anda perhatikan kata itu jangan dulu. jangan Anda gabungkan dengan dalil Kristen. Jangan. Ini kitabnya Yahudi dulu yang kita bahas. Loh, kita kan bahas Alkitabnya orang Kristen, bukan kitab Yahudi. Ini yang saya bahas ulangan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Lah, ini gimana sih Bang Juma ini memisah-misahkan kitab kita sementara bahas kitab di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi yang mana Ini yang kitabnya Anda maksud lagi? perjanjian lama ini kitabnya siapa? Aduh, itu kekeliruannya Abang itu yang memahami. Loh. Katanya tadi waras. Loh, emangnya ini kitab ini punya Saya cuma tanya orang lagi. Yahudi. Saya tanya lagi ya, Bang. Kitab Ulangan ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Ini kan kitab Musa, kitab Taurat. Ya, iya, tahu saya. Makanya muncul ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Oh, Abang nggak bisa membuat pertanyaan itu. Itu salah. Itu saja salah. Kenapa salah?
Loh, makanya itu setiap pertanyaan yang abang ajukan ini nggak punya dalil yang mantap. Loh. Ada dalilnya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Sebentar, Bang, jangan langsung itu. Kita baca harus punya dalil, Bang. Ilah, dalil ku bacakan harus punya dalil pula. Anda yang ngajarin saya lagi. Mana? Ulangan 33 nomor 4 baca. 33 nomor 4. Yes. Di situ ada kata morazoh, milik kepunyaan atau warisan kepunyaan atau hak kepunyaan. Siapa tuh? Siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi jemaat milik Yakub. Apa? Romawi itu menarasikan itu enggak sesuai dengan ayat ini. Romawi tahu Romawi, ngerti Romawi? Ngerti? Bapak ngerti Romawi? Romawi adalah orang pertama di luar Bani Yakub yang mengambil kitabnya Bani Yakub. Sekarang saya tanya, ulangan tadi itu kitabnya Bani Yakub. Abang kayak gitu. Loh, ini dalil sudah dibaca. Ini milik kepunyaan siapa? Ini kan dalilnya kayak gini, Bang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Abang tahu nggak keturunan Yakub ini? Keturunan Ishak. Saya lagi yang ditanya. Allahu Akbar. Saya tanya, Romawi itu keturunan Yakub atau bukan? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Romawi, Abang. Aduh, Ya, bukan Romawi. Sekarang begini, kalau bukan Romawi, pertanyaan saya, Abang, pertanyaan saya, Kristen pertama yang memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini itu siapa? Romawi kan? Itu enggak hanya Romawi, Bang. Lalu siapa? Kekristenan itu lahir pada mulanya kan mulai nakal tadi udah bilang. Mula-mula itu kan dari berbagai macam tempat. Mulai ngaco. Baca lagi Mazmur 47. Boleh? Mazmur berapa? Mazmur 47 boleh. 147 boleh. 147. Sebentar. Iya. Baca. Di data 19-nya sampai data 20. Baca. 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Nah, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak. Si mau datang besok. Haleluya. Apa yang mau ditanyakan di sini, Bang? Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Apakah Tuhan berbuat kepada bangsa Romawi? Kita kita jangan hanya ambil satu ayat ini, Bang. Kita baca kekuatan dan kemurahan Tuhan. Parah. Tentang kekuasaan dan kemurahan kita ambil lagi Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Baca. Yeremia berapa? 31. Nomor 31 sampai nomor 33. Baca. Yeremia berapa? 31. Yeremia 31. Nah, ini barusan ini. Orang Islam ngajari Bible kepada orang Kristen. Wah, bagus. Nah, Yeremia 31. Ini kan aku mau buka supaya Bang jangan ngibul saya ini. Saya ngibulin apa? Anda yang ngibul. Udah dibilang Ulangan 33 nomor 4 hanya untuk Bani Yakub. Yeremia berapa? Yeremia 31, Paman. 31 ayat berapa? 31 sampai 33. 33, ayat 33. Sebentar, ini soalnya ayat-ayat ini semua yang ditunjukkan Bang Juma ini nggak sesuai apa yang mau ditanyakan. Anda buktikan aja. Anda buktikan. Nanti setelah ini Anda buktikan ada ayat di dalam Perjanjian Lama bahwa hukum Taurat itu untuk Romawi.
Ayat berapa? Ayat 31 sampai 33, Paman. Nah, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak Romawi? Loh, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku. Nah, apa hubungannya dengan Romawi? Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Ada nggak perjanjian dengan Romawi? Loh, ini pertanyaan apa ini? Maksudnya apa? Ini nggak nyambung dengan. Loh, ini kan bicara tentang perjanjian, Bang. Iya, ada nggak Tuhan melakukan perjanjian dengan Romawi Katolik? Ada nggak? Loh, nggak ada. Kalau di sini sesuai dengan ayatnya di sini. Nggak ada. Bagus, Anda paham. Terus kenapa Anda mengatakan tadi Ulangan itu kitab Anda? Loh, apa hubungannya Bang Juma? Aduh, Bang Juma ini gimana sih? Ini belajar Alkitab, belajar ini sampai lupa udah nggak tahu dari mana ke mana. Aduh, gimana sih Bang Juma ini? Aku anggap ini penjabat senior, tapi kok ini ngawur sekali ini sama aku yang receh ini udah nggak bisa ini. Ulangan 21 ini kitabnya Anda atau kitabnya Yahudi? Ini ayatnya apa? Pertanyaannya apa? Ini gimana ini? Anak kecil pun tertawa. Kalau Anda hanya sekedar menanyakan bahwa kitab Ulangan itu kitabnya kita atau tidak, ya kita, karena yang tadi kita baca ini adalah kitab Ulangan. Itu iya, jawabannya. kitab Ulangan ini untuk Kristen Romawi atau untuk Yahudi Bani Yakub? Jawab. Loh, untuk kita Kristen. Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita. Abraham dan Yakub. Untuk kita, pencuri kitab. Untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya? Loh, yang barusan kita baca loh. Baru itu kita baca. dalil mana? Tunjukkan ke saya. Ayat Yeremia yang tadi. Yeremia. Yeremia mana di situ keturunan Israel? Mana keturunan Abraham? Mana dalilnya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kira Bang Juma senior padahal enggak juga ini. Saya minta dalilnya mana? Keturunan Ishak dan Yakub mana tertulis? Barusan kita baca tadi. Keturunan Yakub itu apa? Keturunan Ishak, Abraham dan Yakub, kita kan berawal dari sana. Nah, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan kita berasal dari sana, kita siapa? Kita siapa? Siapa keturunan Yakub yang mengajarkan makan Allah babi? Ishak, Allah Abraham itu adalah satu Allah yang kita sembah, adalah Yotefave. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kepeng. Saya baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Romawi dan Yunani. Salah. Kaum Yahudi, Israel dan Yehuda. Mana lagi yang kamu dustakan lagi Bang Juma ini? Ini perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Iya, di mana dalilnya? Nomor 32-nya. Tadi udah ngibul saya dari tadi, makanya aku buka Alkitab loh. Ternyata tidak sama dengan apa yang Bang narasikan. Aduh, parah ini, capek aku ini hadapi orang yang gepeng gini. Aduh, parah. Bukan seperti perjanjian. Aduh, parah. Diam dulu. Makanya jangan nantang saya kalau nggak ada ilmu. Ini jadinya saya yang capek, ngerti nggak? Anda nantang saya, ngajak saya diskusi ilmu, Anda kayak gini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan. Oke? Perjanjianku telah mereka ingkari. Itu udah diputuskan itu. Yakub sudah diputuskan. Itu di mana? Itu ayatnya di mana, Bang? Ada dalil. Di mana dalilnya? Ya Allah, berikan aku kesabaran yang lebih. Tadi di Yeremia 31 nomor 33 sampai nomor 31 sampai 33. Tapi di ayat ini enggak berkata bahwa mereka mengingkari janjiku. Enggak ada, Bang. Aduh. Nomor 32-nya sikati. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebentar, santai aja. 32 baca 32. Nah, di mana Yeremia? Alamak.
Yeremia berapa? Sabar bang, sabar. Ini Dinda Hesti ini lain kali kalau dia ajak saya di sini. Tadi saya lagi diskusi di sebelah Dexing, katanya Udah, ada Bang. yang Kita berkelas. fokus aja. Dihadapkan dengan apa ini saya? Mana? Mana ya? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Oke, sebentar. Waktu baca saya 5 menit ya. lagi, saya mau maghrib. Sebentar. Saya baca lagi ya Bang Juma. Tadi kan narasinya Bang Juma bahwa menyatakan bahwa umatku mengingkari janjiku. Nah, sekarang saya baca ayatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Di mana narasimu itu salah Bang Juma? 32-nya tante, baca. Ayat berapa? 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir, perjanjianku ini telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, apa yang maksudnya? Yang diingkari itu maksudnya itu apa yang Abang Juma mau sampaikan? Baca nomor 33-nya. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Taurat ini dimasukkan ke dalam hati Bani Israel. Ada nggak dimasukkan dalam batin orang Roma? Ada nggak? Apa hubungannya dengan orang Romawi, Abang? Ini kita, aduh. Oke, saya tanya sama saudara. Agama Kristen yang paling pertama memegang kitabnya orang Yahudi itu sekte apa? Kenapa? Orang Kristen yang pertama kali memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini sekte apa? Enggak ada sekte apa. Mati Mija. Mana tua, mana lebih dulu, sekte Katolik atau sekte Protestan? Kita nggak ada sekte-sekte. Kita itu adalah kepercayaan. Ya udah, kalau gitu ku ganti. Mana lebih dulu, sekte Roma Katolik atau sekte Protestan? Mana lebih dulu? Kita bukan masalah mana yang dahulu dan mana yang tidak dahulu. Ini bicara tentang Allah yang kita sembah adalah Allah. Saya tidak berbicara tentang sebab ini berbicara mengenai kitab Ulangan yang Anda klaim sebagai kitab saudara. Allah Ishak, Abraham dan Yakub, yaitu Allah yang kalau kita bicara mana yang duluan, ya udah bang, udah aku capek bang. Tentunya pengikut Kristus yang duluan lah. Udah, aku beribadah dulu, aku ibadah dulu ya bang ya. Lanjut dengan teman-teman. Iya, saya kalah. Ampun saya, ampun saya. Karena Bang Juma ini saya closing statement dulu ya. Silakan closing statement, silakan. Bang Juma ini memang aku kira selama ini dia adalah apologet yang hebat, tapi ternyata bagi saya Bang Juma ini ternyata yang aku kira sama aku aja ya udah kayak gini, apalagi sama apalagi sama si Bunda Lina, sama si Agatha, sama Elia Miron. Aduh, saya yang sebagai jemaat aja. Pak, Bang ini Bang Juma tadi, kuatnya Bang Juma tadi, Bang Juma tadi buka data Bapak. Kuatnya ngibul. Bapak, Bang Juma tadi buka data, ya. Segala hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Apalagi itu kamu, maksudnya. Bang. Kapan hukum Torah ini diperuntukkan kepada Bani Batak, Pak? Kapan? Ada nggak tertulis? Di Yeremia tadi, di Mazmur tadi ada nggak tertulis? Hukum Torah ini diperuntukkan kepada Bani Batak. Bang Juma aja, Bang. Buat dalil nggak betul. Loh. Mana dalilnya lain, pertanyaannya lain. Gimana itu?
kita bicara harus pada konteks sehingga kita tidak berasumsi kemana-mana. Jadi pendebat yang hebat itu udah closingnya gantian, saya closing juga, oke? Jadi teman-teman jadi sekalian, sebentar. gantian, saya mau sholat ini, saya mau sholat. Nanti jangan closing, ente masih punya guru-guru saya di sini nanti. Saya kan murid di sini, paling minim. Nah, nanti lawan guru saya. Saya closing dulu. Teman-teman, tadi di ulangan 21 kita mulai. Di situ diterangkan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dia dihukum mati kemudian digantung pada satu tiang. Ternyata bukan Yesus. Yesus tidak sepadan dosanya dengan hukuman mati. Yesus tak punya dosa kata dia kan gitu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Ini sudah pasti bukan mayatnya Yesus. Karena bukan Yesus yang memiliki dosa sepadan hukuman mati. Itu betul kan? Benar kan? Bukan mayatnya Yesus. Jadi kesalahan fatal ketika kita berbicara mengenai data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitabnya orang Kristen. Yohanes 19:31. Karena itu pada hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak digantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Berarti di sini tidak ada mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus bukan orang yang berbuat dosa sepadan hukuman mati. Yesus bukan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena itu kemudian yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 bukan Yesus. Kesimpulan saya, yang disembah Kristen itu bukan Yesus, tetapi manusia terkutuk pemakan suap bernama Yudas Iskariot. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Yudas Iskariot. Demikian sementara saya pamit ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bang Juma itu membuat udah kau makanlah sendiri, kau punya otak itu. Udah lanjut dengan guru-guru saya silakan. Tadi pembahasan kita dari awal aja itu setiap dalil firman Tuhan yang dikeluarkan itu nggak sesuai dengan pertanyaan yang dibuat itu nggak sesuai. Ya, berarti kalian meyakini yang mati tergantung itu adalah Yesus. Ya. Aduh, susah. Makanya aku kira pendapat hebat seperti apa? Iya. Poinnya kalian di sini mengakui tidak yang mati tergantung di tiang salib itu adalah Yesus? Kita mengakui bahwa Yesus itu mati, nah, di data dia ulangan tadi seluruh berarti Yesus ini pernah melakukan dosa yang sepadan hukumannya dengan hukuman mati. Ya, berarti kalian meyakini Yesus ini pernah berdosa, melakukan dosa yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati. Kamu ngomong itu harus punya dalil yang ulangan 21, ulangan 21. Ya, saya ikuti permainan Anda, Bapak. Kita ngomong saya itu harus berdasar gitu loh. Kristen meyakini yang mati di tiang salib itu adalah Yesus. Berarti dosa Yesus sepadan dengan hukuman mati. Oke? Teman-teman. Ya, benar begitu, Pak? Ya, sopan lah ya. Bagus. Bukan saya membela dengan siapa. Maaf. Iya, betul. Yakini gitu, dulu. Bang Juma. Jadi Bang, nanti kita ketemu lagi kalau Bang Juma udah memperbaiki cara bertanya Bang Juma. Cara bertanya udah salah gimana? Tidak. Saya ulang lagi, Bang. Kalian meyakini tidak yang mati di tiang salib itu adalah Yesus, betul tidak? Betul, Bang. Yang mati di tiang salib itu adalah Yesus, betul tidak? Dor, syukurin lu. Betul. Ya betul kan kan, aku bilang dari tadi ya. Ya betul kan. Berarti Yesus pernah melakukan dosa yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati. Ya. Berarti Yesus pernah melakukan dosa. Apa yang sepadan? Iya, karena apa, Pak? Karena apa? Karena di Lukas 24 nomor 44, nubuatan terhadap Yesus, ramalan terhadap Yesus, apa yang akan terjadi pada peristiwa dia mau dibunuh itu harus tergenapi. Ya. Di mana tergenapinya, Pak? Di kitabnya para nabi, di kitab Mazmur dan Torah. Lukas 24 nomor 44 ya, harus tergenapi tentang nubuatan aku di kitabnya Torah, di kitab Mazmur dan kitabnya para nabi. Nah, ingat bahwa kematian Yesus itu adalah Yesus menyerahkan dirinya.
Benar itu Bang, benar itu. Pas yang dibacakan nama. Ya, oke. Berarti yang mati di tiang salib itu adalah Yesus, oke kan? Nah, menurut Ulangan 21 kata Elohim, ya kan Pak, yang mati tergantung di tiang salib itu secara terkutuk adalah orang yang melakukan dosa, yang hukumannya sama dengan Orang siapa yang melakukan dosa? Kau ngomong ngau sekali. Nah, Siapa yang berarti melakukan kalau dosa? Yesus tidak melakukan dosa, berarti bukan Nah, Yesus. ini ngomong Berarti asal-asal bukan ini. Yesus korbannya. Pak, sesuai data, sesuai data. Inilah pertanyaan yang keliru yang mau diajukan ini. Itu yang salah itu. Bapak yakin nggak Yesus tidak berdosa? Salah-salah Yesus paham. tidak berdosa. Kita Ya, udah dari Bapak yakin awal itu Yesus orang bahas benar? Bapak panjang-panjang yakin itu. Yesus orang benar? Iya, Bapak yakin Yesus orang benar? Bapak yakini Yesus orang benar? Cinta solawat biar saya Tanya jelaskan. saya atau tanya siapa? Saya Iya, udah dia jawab nanya. dari tadi. Di sini ada nggak orang beragama Buddha di sini? Ada nggak beragama Buddha di sini? Ada nggak yang mengimani Yesus? Apakah agama Buddha mengimani Yesus sebagai Tuhannya? Saya tanya dulu. Apa? Ya sama Kristen lah, siapa lagi? Iya, saya begini penjelasannya. Anda yakin Makanya Yesus nggak- itu adalah orang benar? Itu pertanyaan saya. Gini. Loh, Inilah. itu pertanyaan bodoh yang ditanyakan lagi ke Ya kita. dijawab aja Pak, dijawab Kalau kita aja. menganggap berdosa, ngapain kita percaya? Oke, berarti Yesus orang benar. Tuhan tidak menghendaki orang yang benar ini, ya, tidak menghendaki orang yang benar ini dalam kesukaran. Orang fasik yang menggantikannya, betul? Apakah Kau Yesus ngomong menerima suap? apa sih? Ngomong apa? Itu enggak. Aduh, enggak nyambung. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang fasik yang menggantikannya, betul Pak? Iya, apa korelasinya orang berdosa dengan Korelasinya Tuhan Yesus kan orang benar. Tidak mungkin dia dihukum mati. Betul? Begini tuh Bang, ya kian ada orang yang tertutup mata hatinya, tapi penyaliban Tuhan Yesus itu ada orang yang terbuka mata hatinya. Nah, saya jelaskan itu kepada masa orang Israel, hukuman mati itu yang di tiang salib itu udah duluan ada. Penggantungan itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Nah, yang bisa menuduh, anggap aja lah yang dituduh Yesus ini bahwasanya dia perilakunya itu menyesat, makanya ikut dia disalib. Ya, berarti kalau Yesus disalib, sesuai data di Ulangan 21, dosanya sepadan dengan hukuman mati. Berarti Yesus berdosa. Kalau itu Anda paksakan Yesus itu harus mati di tiang salib. Dengar ya, belum lagi jelas, belum lagi ya. Loh. Biasanya kalau orang mati di sana digantung di kayu salib, nggak ada diturunkan lagi. Nah, disitulah terbuka mata rohani orang bahwasanya kata Elohim Bang, dibaca dulu Bang datanya Bang Ulangan 21 harus diturunkan dari tiang tersebut. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam. Selama-lamanya di situ. Nah, Yesus kan diturunkan dari tiang salib Bang. Yang bisa kau imani ya. Itu udah berdosa, bertambah berdosa nanti itu. Makanya orang-orang nggak pernah tahu itu nggak bisa menerima Yesus itu siapa yang dituduhkan. Jadi memang itu jalannya. Semua orang pada saat itu banyak sekali unsur dosa waris nggak ada Bang. Anda baca ya Yohanes 11 di data nomor 45 sampai 57. Di situ tidak ada unsur-unsur dosa waris atas kematian Yesus Bang. Nggak ada. Di situ mereka melakukan makar, melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Nah, di Yohanes 11 ya, dasarnya Yesus dibunuh ini karena apa? Karena dia sudah banyak melakukan mujizat sehingga banyak yang menentang tentara Roma. Sehingga tentara Roma hendak merebut atau merampas tanah Yerusalem. Lalu imam kepala, imam besar, Kayafas dan mahkamah agama hendak menangkap Yesus dan membunuhnya. Ya, nggak ada unsur dosa waris Bang. Karena mau dirampaslah tanah mereka, tanah kelahiran mereka, tanah suci mereka Yerusalem oleh tentara Roma, maka Yesus mau ditangkap. Lebih baik mati Yesus ini dibanding daripada tanah kita direbut oleh tentara Roma. Itu Bang, nggak ada dosa waris. Maka Kayafas bernubuat pada saat itu di Yohanes 11 data nomor 53 dan 54, aku akan membunuh Yesus. Yesus harus mati pada saat itu, kata Kayafas. Itu bukan saya yang ngomong Pak, data Bapak yang bilang. Di Bible, Yohanes 11. Silakan Anda baca di data nomor 45 sampai 57. Bukan saya yang bilang Pak, data Anda. Nggak ada unsur dosa waris di situ Pak.
Nggak ada penebusan dosa di Yesus di situ, nggak ada. Kematian Yesus mutlak karena ada persengkokolan antara imam kepala, mahkamah agama, dan tentara Romawi. Nah, lalu bertindaklah yang dikatakan di Yohanes 6:70, ya, Yesus mengenal murid-muridnya. Tapi di antara ke-12 muridnya ada satu iblis. Siapakah dia? Yudas. Yudas menerima suap. Oke, menurut Amsal 17 nomor 23, yang menerima suap itu adalah orang fasik. Ya. Di Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Apakah Anda meyakini Yesus fasik? Apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus berkhianat sehingga dia harus dihukum mati? Kira-kira ini kehendak Tuhan tidak menginginkan orang yang benar itu untuk disalahkan, ya, dan orang salah tidak mungkin Allah benarkan. Ya, kira-kira ini, ya, kalau dikumpulkan seluruh pasukan tentara militer seluruh dunia untuk menghancurkan firman Tuhan, sanggup gak kalian melawan Tuhan? Sanggup nggak? Dikumpulkan 2 triliun manusia untuk menghancurkan firman Tuhan, sanggup nggak manusia? Kehendak Tuhan di Amsal sebentar. Di Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apakah Yesus bersalah atau tidak? Anda tadi menyatakan Yesus orang benar. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengaku dirinya benar. Tidak mungkin Tuhan membiarkan anak yang benar ini, orang yang suci ini, manusia yang soleh ini mati terkutuk di tiang salib. Kehendak Bapa tidak menginginkan orang yang mati di tiang salib itu terkutuk. Nah, ini bertentangan dengan Galatia 3 nomor 13. Di Mazmur 37 nomor 28, jelas di situ Allah Elohim mencintai hukum-hukumnya. Tapi di Galatia 3:13 Paulus menyatakan hukum Torah terkutuk. Bertentangan. Lalu Tuhan melindungi orang yang benar, melindungi orang yang soleh, melindungi orang yang suci selama-lamanya serta sampai keturunannya. Tapi lalu Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang tersebut. Ya, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang tersebut. Tetapi apa kata Yesus di tiang salib? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuanku, kenapa kau meninggalkanku? Berarti gugur. Apanya gugur? Ya, gugur. Gugur. Kehendak Tuhan tidak ingin meninggalkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang benar. Tapi di tiang salib, Eli, Eli sabachthani, lama sabachthani. Siapakah dia sebenarnya? Yesus atau Yudas? Tuhan Yesus. Apakah Yudas orang benar? Apakah Yudas orang baik? Apakah Yudas orang suci? Sehingga Tuhan meninggalkannya? Ayo jawab. Apa pertanyaanmu? Kayak macam yang khotbah tadi, makanya ya, saya tanya, Yudas, antara Yudas dan Yesus, siapakah yang orang benar? Ya, Yesus. Di antara keduanya. Yesus orang benar, betul. Ya, di data yang saya bawakan tadi, di Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ya, di sini Anda jangan bicara perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus. Tidak boleh kau bunuh, Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak membiarkan orang yang bersalah. Siapakah orang yang bersalah? Yesus atau Yudas? Ini harus digenapi di Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi ini, harus digenapi kata Yesus. Harus. Nah, masalahnya apa? Ya, masalahnya kalian salah iman. Masalahnya kalian sudah terbelenggu dengan Kejadian 12 nomor 3. Kalian sudah dikutuk Tuhannya Abraham karena kalian sudah mengutuk Abraham. Ini dasarnya kalian menjadi Kristen. Dari mana kami mengutuk Abraham? Oke, aku Elohim akan memberkati orang-orang yang memberkatimu Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham.
dari kedua orang-orang ini, dari kedua golongan, dari kedua kaum ini, siapakah yang memberkati dan siapakah yang mengutuk Abraham? Silahkan jawab dulu itu pertama kali. Kalau bisa Anda jawab, Anda hebat. Tuduhkan kepada kami Muslim, silakan. Tuduhkan kepada kami Muslim yang mengutuk Abraham, silakan. Siapa yang mengutuk? Elohim mengatakan, berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang, berarti lebih dari satu. Orang-orang ya yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Iya. Di Kejadian 26 nomor 3 dan 4, Tuhan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Ya, keturunan Abraham, ingat, sampai ke Nabiullah Muhammad SAW dari garis Nabi Ismail alaihi salam. Nah, pertanyaan saya tadi tolong dijawab, siapakah yang memberkati Abraham dan siapakah yang mengutuk Abraham? Silakan. Kalau tuduhkan itu kepada kami kalau kami yang mengutuk Abraham, silakan. Jadi siapa yang percaya bagi Yesus berarti tidak dia mengutuk Abraham. Orang-orang yang tidak percaya sama Yesus, dia selalu Bagaimana Anda bisa percaya kepada Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus datang ke dunia, ya, dia ini dengan susah payah dirinya untuk dikenal menjadi utusan, bukan menjadi Tuhan. Anda hilangkan dulu, di masa itu nggak ada Kristen, Bang. Abang jangan ngadi-ngadi. Islam juga belum ada di kala itu. Yang ada Bani Israel, orang Yahudi, orang-orang Farisi, tentara Roma yang ada di situ, Bang. Kristen belum ada, Bang. Belum ada. Jujur kita, Bang, di sini. Harus jujur. Jujur. Ya. Karena ada Israel, makanya bumi ini lagi kedatangan dia ke dunia menurut Yohanes 17 nomor 3, ya, bahwasanya murid-muridnya mengenal Yesus ini utusan. Lagi. Udah. Karena ada Israel, justru makanya ada lagi bumi ini. Ya, jawab pertanyaan saya. Ya, di Kejadian 12 nomor 3, ya, yang memberkati Abraham itu golongan siapa? Yang mengutuk Abraham itu golongan siapa? Jawab, Bang. Yang kita tahu zaman sekarang, yang tahu kepada ajaran Tuhan Yesus, berarti tidak berani dia mengkutuk firman Tuhan, tidak berani dia mengkutuk umat Israel atau Bani Israel, anak cucu Abraham. Oke. Berani dia. Oke. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Kenapa Anda tidak menerima Islam? Kenapa Anda tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir? Mana lebih besar, Muhammad atau Yesus? Tanya dulu kau. Nah, dari sini Anda sudah jelas. Ingat, saya bilang tadi bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW ini adalah keturunannya Abraham dari Ismail alaihissalam, dan itu adalah anak kandung dari Abraham itu sendiri. Kenapa kalian tidak mengimani? Karena kalian sudah kenapa kalian masih menjadi Kristen? Karena kalian sudah dikutuk Tuhannya Abraham. Bang Erik, itu Bang Erik tuh resikonya tinggi loh, bisa kena permanen itu. Kan? Makanya menjauh dari anak kecil. Dari tadi ku dengar, akun kena permanen, akunku juga rungkat. Pertanyaan melalui sesuai dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Iya. Anak kecil coba jauhi, jangan terlalu berapi-api kali Bang Erik, tapi anak kecilnya di situ. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Bunda Rama mungkin yang lain, silakan. Gini aja saya, gini aja pertanyaan saya simple. Coba tunjuk saudara-saudara Kristen di dalam Bible tuh di mana Yesus itu juru selamat bagi orang Kristen. Tunjuk deh. Kalau ku tunjuk, ya, Anda pun nggak percaya. Penting imani aja lah yang punya kalian, kami imani yang punya kami. Itu aja yang aku udah naik di sini. Karena aku tengok pun tadi saudara saya gula roti ini dilawan dengar juga dulu, nggak boleh begitu, nggak boleh, jangan naik kalau gitu. Kalau naik ke sini bawa modal iman, jangan naik. Saya bertanya, kalau Anda naik berarti Anda siap diskusi ya. Di sini bukan tempat curhat. Nah, saya tanya karena Anda iman Anda, saya tanyakan terus di mana data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Tunjuk data satu aja. Sekalipun saya tahu, tapi saya nggak bisa menunjukkan kepada Anda. Udah. Ya, kenapa? Anda malu. Anda malu. Kenapa nggak mau menunjukkan kalau ada? Tunjuk. Malu. Silakan. Itulah Anda iman buta. Itulah sebagai pribadi saya. Gini, saya hanya ingin saya hanya ingin kejujuran. Saya hanya ingin kejujuran. Ada atau enggak? Kami tidak akan menggubris imanmu. Saya hanya ingin tahu, karena kalau yang saya baca di Bible ya, di Kisah Para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Terus? Tidak ada tertulis Yesus juru selamat bagi Kristen. Jangan berbohong bahwa itu ada ya, nggak ada. Kalau ada tolong tunjukkan.
Jangan Anda apa namanya aku bilangnya, jangan ngeyel nipu-nipu lah. Terus terang aja kami nggak akan maksa kalian supaya kalian beriman kepada Islam. Enggak, itu adalah hidayah dari Allah. Hanya ingin kami kejujuran. Adakah di Biblemu Yesus juru selamat bagi orang Kristen? Karena yang kubaca Yesus juru selamat bagi orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, itu di Matius 15. Jadi kalau ada jujur, tinggal jujur. Kami tidak akan maksa kamu. Kalau kau naik berarti kau siap sedia berdiskusi, membawa literasi data, diskusi secara ilmiah. Silakan. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu aja kok. Itu repot. Ada tertulis itu dia juru selamat ya. Ada ya lahirnya, Bang. inilah anak Daud, di kotamu akan lahir bagimu juru selamat. Saya tanya juru selamat bagi Kristen. Kalian kan Kristen nih, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Mana dong? Ayo tunjukin. Itu kan kata kalian Yesus juru selamat kalian. Tunjukin. Israel itu siapa? Tanya dulu. Tunjukin. Ya Israel itu sana, Bani Israel 12 anak Yakub itu suku Israel. Itu suku Israel itu 12 anak Yakub. Sekarang kalian dari mana asalnya? Dari mana kalian nyambung? Dari mana kalian nyambung ke Israel mana? Tunjuk data. Apa kalian termasuk 12 Bani Israel? Berbalik tanya lah. Saya tanya, Anda jawab dong. Mana Islam Yesus Indonesia ini berkata dari mana Yesus juga? itu tunjuk data mana Yesus juru selamat bagi orang Kristen seperti kalian ini. Itu bukan pertanyaan itu Bunda ya, bukan Loh, kenapa? Berarti Anda ini iman buta dong. Ini semua sebetulnya punya kita semua sebetulnya Injil ini, bukan hanya punya Kristen aja. Udah kita semua. Saya tanya, jujur aja ada atau enggak? Kedatangan Tuhan Yesus itu. Bang, ada atau enggak Yesus juru selamat kita ngapain sakit kepala sih itu? Bukannya orang yang pergi ke WC harus dijawab dia. Karena memang enggak ada. Yesus berkata, aku diutus hanya ada kata hanya loh, terkhusus, teruntuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Lu Bani apa, bro? Bukan untuk tidak Bani termasuk 12 suku Israel. Ya makanya kalau ada tunjukin data dong. Ayo. Tunjuk data. Ini perkataannya ya. Akan ada data Bang, ada data atau enggak? Aku enggak akan maksa supaya kau beriman kepada Islam, enggak. Aku hanya ingin tahu keimanan kalian ini landasannya apa sih? Landasan apa sih kalian ini iman kalian? Ayo dong. Terus mana dong datanya? Mana datanya, bro? Admin juga boleh jawab ya, bro. Admin, di mana data Yesus juru selamat bagi orang Kristen yang suka makan babi ini mana? Oh kebetulan aku nggak mau ayo dong kasih data lah. Iya. Berkali-kali ku ulang loh. Ya Alkitab mengatakan. Ya Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku Kristen, aku tahu data itu Bang. Begitu besar, sebentar Bang Erik. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya menjadi tumbal. Bukan itu yang saya minta. Saya ingin tahu di mana. Supaya saya belum selesai. Yesus itu menjadi juru selamat bagi kalian Kristen supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya sebagai apa? Kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan dan utusan. Nah, apa itu hidup kekal? Bro Admin, jujur, Bro Admin, kita jujur ya. Salah satu supaya sebentar, bro, jangan lompat dulu. Jangan lompat. Tidak lompat. Kata Kristen Yesus itu salah satu sebutan. Bentar, bro. Saya tanggapi dulu hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Bro, jangan kamu jadi munafik deh. Di situ kan tertulis supaya setiap yang percaya memperoleh hidup kekal. Apa sih hidup kekal itu? Coba 17:3, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah, coba situ. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Dengar bro. Iya, jangan dulu bicara loh. Biar aku selesaikan. Mengenal hidup yang kata Yesus ya. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Setiap yang percaya akan memperoleh hidup yang
kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan. Apa itu hidup kekal? Mengenal Allah satu-satunya dan sebagai utusan. Kan simple. Makanya kalau saya tanya kalian, di mana di dalam Bibelmu Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi? Tidak akan ada bro sampai kiamat, nggak ada akan ada. Sudah ya. Gitu ya. Konteksnya. Oke ya. Jangan ngeyel. Yang penting ini oten-oten jangan ngeyel, jangan nipu-nipu. Oke? Sabar. Jangan nipu, memutarbalikkan fakta data di Bibelmu itu. Terus terang aja, kami nggak akan maksa kau supaya kau tobat. Sabar. Memang begini saya. Jangan Karena saya tidak suka kalau kau ngeyel. Saya tidak suka kalau kau nipu-nipu. Percaya sebagai apa? Saya tanya kau dulu, Bro Admin. Sabar. Ya, percaya sebagai apa? Ya, supaya didengar. Enggak jawab. Enggak, jangan bilang sabar. Percaya Yesus sebagai apa? Ayo, percaya Yesus sebagai apa? Supaya kalian mendapat hidup kekal, percaya Yesus sebagai apa? Ayo. Jawab, jangan ketawa. Ya, kalau ibu mana data percaya sebagai Tuhan, mana? Oh, ya, dikasih kesempatan. Sabar. Ya, jangan jawab, jadi Tuhan. Jangan kemana-mana. Jawab. Percaya Yesus saya mau sebagai jawab. Tapi kalau ibu ngomong saya lebih bisa ya. Enggak, karena kamu ngeyel kemana-mana, bro. Enggak jawab ngeyel, aja. Bu. Percaya Yesus sebagai apa, ayo? Enggak, kita tetap ke klaimnya ibu tadi. Jangan Ibu kemana-mana. Kau harus jawab. Percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan, ayo. Iya, sebagai utusan Bapak harus percaya. Bagus, kau pinter. Bagus, sebagai jujur. Ya, tapi ada yang kurang, Bu. Ada yang kurang. Sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran. Makanya kita tidak percaya jalan lain atau kebenaran lain. Kita ke kan jalan. begitu? Oke, kita ke jalan. Apakah jalan itu tujuan? Sebentar, Bu. Kasihlah waktu. Jangan dulu. Satu-satu kita bahas. Iya, makanya kalau satu-satu yang tadi dulu dibahas. Masa sekolah kau bilang Yesus adalah jalan. Ya, sudah silakan. Kau bilang, sebentar. Kau bilang Yesus adalah jalan. Jalan itu bukan tujuan, bro. Kata Yesus tadi kan Yohanes 17:3, hidup yang kekal ialah mengenal Allah satu-satunya. Hidup kekal itu apalah? Tujuan kalian kan mau hidup kekal. Nah, kalau mau hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar. Satu loh yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Gak ada mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, gak ada. Kalian jangan mau nipu-nipu di sini. Jadi maksudnya apa salahnya di situ? Ya, Yesus bukan Tuhan. Jangan kau tuhankan. Karena Yesus berkata, hidup yang kekal ialah mengenal Allah satu-satunya. Satu. Anda nggak paham dengan bilangan satu. Satu ya satu. Jadi maksud itu Yesus bagi kalian itu apa? Ya utusan Rasulullah. Utusan Allah. Coba baca Ibrani. Baca Ibrani 3. Hah? Muhammad siapa? Ya Rasul, utusan Allah. Semua itu Nabi, utusan Allah, Rasul. Jadi kenapa kalian pakai Yesus, pakai juga Muhammad? Macam mana? Kenapa saya pakai Rasul, pakai Muhammad? Kenapa? Kau di mana otakmu ini diskusi? Coba baca Ibrani 3:1. Yesus adalah imam dan rasul. Baca Ibrani 1:3 itu. Baca. Yesus adalah rasul dan imam besar. Baca tuh. Nggak ada narasi Yesus adalah Tuhan. Nggak ada. Itu tersesat. Nabi yang kami pilih itu nabi yang sudah setia dan udah ke surga aja sekarang. Kalau kau sudah mengaku, Yesus nabi, dengar. Nih dengar semua oten ya. Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan lagi kau tuhankan. Kalau kau menuhankan nabi, berarti kau botol. Nabi ya nabi. Nabi kau Tuhan, di mana otakmu? Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan kau tuhankan. Kalau nabi kau dituhankan, di mana otak kalian? Enggak saya tuhankan. Karena bunda yang tapi saya pilih Yesus. Kenapa? Dia berjanji tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Iya, betul itu. Karena Yesus adalah jalan. Dia membawa ajaran. Apa kata Yesus? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus membawa ajaran. Apa itu ajaran? Syariat, aturan, hukum-hukum Allah yang dibawa. Supaya kalau kalian taat, kalian akan sampai ke Bapa. Udah diiyakan, kalian memahami jalan. Oke bang. Udah saya iyakan bunda. Ya oke. Ya.
Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, pertanyaan saya, pada kala itu yang diutus hanya kepada Bani Israel yang menerima firman, itu di situ ada nggak Paulus selain Yesus? Ada Paulus selain Yesus. Ada nggak di situ Paulus? Yesus itulah selain memilih Yesus? Paulus. Yesus itulah memilih Paulus karena Paulus itu orang jahat. Sebentar, pertanyaan saya tolong didengar baik-baik ya, tolong diresapi. Pada kala itu, pada saat Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa aku. Oke? Nah, pada saat itu yang mengantarkan firman Tuhan, ada nggak selain Yesus? Bagaimana pertanyaan Anda ini? Kurang apa? Ya, menyampaikan firman dari langit, menyampaikan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada murid-murid, kepada murid-muridnya atau kepada Bani Israel, itu Yesus atau ada nggak selain Yesus maksud saya? Yesus, oke, menurut kalian itu kita samakan aja lah kita dulu ya, biarpun apa nggak Jangan apa-apa. jangan dulu bang. Pertanyaan saya supaya lebih jelas. Yesus mengatakan di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa kecuali aku, melalui aku, oke? Tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, selain Yesus ada nggak yang menerima firman pada kala itu? Tidak ada selain Yesus lah yang mengutus firman itu. Jadi satu-satunya jalan kebenaran menuju Bapa adalah Yesus. Iya. Yesus sebagai jalannya, tujuannya adalah Allah Bapa. Iya. Lalu kenapa kau sembah jalannya bukan kepada tujuannya? Iya, karena dia yang mengatakan tiada satu. Iya, memang dia, makanya tadi saya tanya, satu-satunya yang menerima firman di situ adalah Yesus. Yesus lah yang memberikan jalan kepada orang-orang Israel agar bisa menuju kepada Bapa. Yesus jalannya. Iya, Yesus jalannya. Oh, oke. Ya sudah. Oke, saya setuju data tersebut. Saya setuju. Tapi kenapa lagi beralih orang lagi pikiran orang di luar sana? Kenapa? Udah pendek-pendek aja Bang Ari. Ini bro. Jadi begini ya Bang, sedikit lagi Bang Andi, sedikit izin Bang, sedikit lagi. Nah, kalian tidak sadar Bang, selama ini kalian sudah menghujat Nabi Abraham dan keturunannya, ya. Sementara di Kejadian 26 nomor 3 dan 4, Tuhannya Abraham ya memberkati Abraham serta sampai keturunannya. Ya. Tuhannya Abraham, Elohim Abraham memberkati Abraham dan keturunannya. Tapi di Bible Anda jelas salah satu dari keturunan Abraham itu adalah Daud. Nah, apa tingkah Daud? Mengambil istri Huria, lalu dijinahi, lalu lahirlah Yesus. Artinya, maaf, menurut data di Bible Anda, dari 14 keturunan yang dilahirkan dari Berseba, istrinya Huria, Yesus ini keturunan zina. Bang, kalian sudah kamu tariklah dulu keturunan kata-kata Abraham. Kamu ngomong itu jangan asal ngomong. Satu-satu. Ini data di 2 Samuel. Kamu punya data apa yang kamu punya? Di 2 Samuel 11. Sebentar, abang buka datanya di 2 Samuel 11 apa yang 2 kamu Samuel punya? 12. Kamu katakan bahwa David keturunan Daud atau itu dulu Bang mengambil istri Huria. Iya, jelas. Kamu dengarkan baik-baik ayat dalam Yohanes. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Artinya tentang Bapa itu Yesus itu sendiri. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bahwa bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Jadi kami tidak heran lagi kalau kalian itu nggak akan percaya, kalau kalian itu nggak menganalisa dan kalian itu nggak percaya Allah yang kami sembah, Ishak, Abraham dan Yakub itu yang berasal dari Musa itu sendiri. Karena kesaksian Musa itu jelas. Jangan melebar, ayatnya yang ke-24, aku berkata kepada Musa, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak nggak ada rimnya ini bicara ini. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam nggak ada rimnya dalam maut. Jangan ke maut dulu. Stop dulu ya. Jadi stop dulu, Bang. ini jelas. Cuman kalian mau memperhatikan ayat ini. Besar sekali mulutnya setelah saya tinggal orang ini ya. Iya, Anda yang paling benar. Iya, apa yang kalian ya gantian bicara, gantian ya. Besar gantian boleh. Seperti besar mulutnya orang ini. Pasti lu kasih di mute dong orang kayak gitu. Gimana kau ketawa doang moderator? Tapi Bang Andi moderator. Kenapa cuma diam?
Pelan-pelan aja. Kita Saya diam habis karena menyembah ngomong. Tuhannya Yesus, Om. Pengen tahu. Iya, aku bangga karena ngomong itu nggak ada dalil. Siapa yang satu-satu bicara? Saya boleh ikut narasi Nggak ada dalil sebentar? itu. Boleh Bang Juma. Satu-satu bicara Sama boleh. aja dengan Bang Juma tadi ngomong tak. Dah. Sekarang kita udah tinggalin yang tadi. Yang tadi itu kan udah keciduk mereka ini, di mana di Ulangan 21 itu kan Yesus tidak bisa duduk di situ, tapi mereka memaksakan. Kenapa mereka memaksakan? Ngomong tuh yang jelas. Diam dulu bos, diam dulu. Sabar, napa? Gantian kita. Oke? Silakan Bang. Nah, ini orang Kristen ini kan orang-orang belakangan muncul. Orang Kristen di Indonesia ini kan belakangan, nanti datang penjajah, baru mereka menjadi Kristen. Kristen pertama itu kan Roma, Bang, langsung ke Katolik. poinnya aja Bang. Kalau kita bicara penjajah, siapa Diam dulu mulut besar, diam dulu Justru mulut Belanda besar. yang membawa Islam, Bang? Mulut besar, diam dulu. sejarah, Ini Pak. saya baca data nih, saya baca data ya. Pasang kuping, kalau mulut sudah nggak kuat, kuping dah kuat, pakai mulut. Aku Yesus tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tujuan Yesus berkata-kata di tengah-tengah Bani Israel, menurut Yesus. Ayat di mana Bang? Sebentar, kita Ini baru mau cari data, kita udah hafal, dia baru mau cari data, habis itu dia sok tahu. Masa ketika ada ucapan, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Masa baru bertanya, itu data di mana? Anda yang belajar sama saya Bible, Anda pula yang sok tahu dari saya. Karena tadi abang ngibul saya dari tadi. Saya ngibul apa? Aku Ulangan tanya data, 21 nomor 22. Yesus Anda akui tidak bisa di situ, Yesus tak bisa karena Yesus tidak memiliki dosa. Udah sepakat tadi kita. Aduh. Sekarang gini, sadari Bung, kalian itu adalah Kristen yang akhir zaman, bukan Kristen abad 20 abad yang pertama, abad ketiga bukan, abad keempat bukan. Ada Kristen namanya Kristen Katolik lebih dulu daripada ente pade, paham? Oke? Nah, dengarkan ayah ngomong ya. Dengarkan. Yesus berkata di dalam kitab ente. Apa katanya? Dia bilang begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Oleh karena itu, orang yang banyak yang mengelilingi aku sambil berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa aku adalah. Sebentar Bang, ayatnya di mana? Ya ini kan sudah gitu. Nanti kalau kamu bertanya ayatnya di mana, habis itu aku ajarin ayatnya di sini. Tapi setelah itu Anda yang paling banyak ngeyel setelah itu. Mending kamu ke laut aja deh, Mang. Kau nggak punya ilmu loh, ngomong doang loh, nggak tahu ayat, nggak tahu Anda apa. yang paling banyak ngeyel, belajarnya sama Bang Suma. Habis itu Anda sok tahu. Kenapa Bu. di mute? Karena Anda ngomong doang, nggak ada data. Kalau kayak gini aku turun aja. Kalau Ya mau turunlah. di mute terus. Turun aja. Iya, karena kan diskusi nggak berbobot nih. Iya, memang nggak berbobot, memang. Yang tidak berbobot itu ente yang tidak tahu Dari dalil. tadi ngibul terus ayatnya, nggak sesuai pertanyaan. Oke, jangan diturunkan dulu, jangan diturunkan. Yang lain diam. Di mana Musa menulis Yang lain diam tentang dulu. aku di dalam Taurat. Oh, ada Bang Billy, ntar dulu ya Bang Billy Gimana ya. Ahi? Gimana Ahi? Aku nggak suka di mute. Iya Ahi. Ya Ahi, gimana Ahi? Dan Billy? Begini, Musa menulis tentang aku. Yesus di dalam kitab Taurat satu pun nggak ada. Nah itu dia makanya. Benar, setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Kami pun kelimpungan mencari data itu. Satu-satunya data yang kami temukan terkait hal yang menjadi penolak ajaran paganisme masuk di tubuh Yahudi adalah Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan engkau membunuh orang yang benar. Karena menurut mereka Yesus ini orang suci. Gitu. Nah sekarang saya kembalikan kepada gula roti.
Yesus berkata, saudara, di dalam Yohanes 17, jangan 17, nanti Anda pingsan duluan. Yohanes 11:42. Di situ berkata, kita pelan-pelan aja bang, supaya Anda masih mau level jemaat minggu. Saya enggak jemaat minggu, pelan-pelan saja. Itu orang baru belajar. Yohanes 11:42. Yesus mengatakan, kalau aku di mute terus aku turun ya, karena aku malas. Ngambek aku. gantian kita ngomong, makanya pada saat saya ngomong Anda diam, pada saat Anda ngomong saya diam. Nanti Bang Juma gini loh ya, saya moderator ini ya. Biarkan dulu Bang Juma bicara. Wah, aku turun aja, ini di mute terus jadi. Dengarkan dulu Bang Juma bicara, catat, habis itu Anda lagi gitu loh. Oke, biar ada poinnya dulu ya, dengar dulu ya. Silakan Bang Juma dulu, silakan. Dengarkan. Tuhan Anda berkata, Yesus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus itu punya misi agar dipercayai oleh orang-orang sesamanya. Yesus mau agar orang sekeliling yang ada pada masa itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu data di dalam Yohanes 11:42. Sekarang giliran gula rose. Silakan Bang Handi. Tolong fokus ke Yohanes 11:42. Pertanyaan saya, Yesus mau dikenal sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Oke. Gula roti Yohanes 11:42, Yesus rasul atau Yesus Tuhan? Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Ya, Yohanes 11:42, silakan. 1 2 baru cari dalil. Sebentar bang, saya tuh bicara bukan asal bicara. Kita melihat data dulu bang, sebentar. Ya kenapa nggak cari data? Tadi orang ngomong kemana kamu? Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Oh, ini apa hubungannya dengan pertanyaan abang yang berkata bahwa Yohanes Yesus punya misi 11 nomor supaya untuk 42, dipercaya? mulut lebar kayak sekupang. Yohanes 11:42 bang. Yohanes 11:42. Pelan aja, santai, jangan kepanasan. Aku tahu Kamu yang kedinginan. mereka selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai, saya kira ini sesuatu hal yang keliru. Memang ini adalah kita sudah bicara tentang bagaimana supaya manusia ini sadar akan bahwa Sang Juru Selamat yang datang sebagai manusia itu ya memang mereka harus. Bro, pertanyaannya di situ Bang Juma, Yesus di situ dipercaya sebagai Tuhan Bukan. Yesus mau, bukan saya. Apakah Yesus di situ mau dipercaya sebagai Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Ya, jawab, silakan. Pakai data itu loh. Di sini datanya enggak di sini datanya enggak menjelaskan. Di sini bukan seperti yang diasumsikan oleh Bang Juma. Pertanyaan saya bukan asumsi, saya bertanya di situ. Tante Rombeng, saya bertanya. Yesus di situ mengatakan segala firman kepada orang yang terus begini, aku berhenti aja. Malas saya masih ngomong. Enggak. Pertanyaan Anda kan menuduh saya sembarang katanya. Di situ dalil. Ini mic-nya mau di mute terus. Kalau saya ngomong masih di mute, aku turun sekali lagi ya. Aku kasih pernyataan. Memang Anda siapa? Loh. Iya karena kalian ini mau saya diskusi, Anda yang nangis. Loh, atau gini, stop dulu, stop, Gula Roti, dengarkan saya. Gula Roti, dengarkan saya.
pertanyaannya Bang Juma apa? Injil juga. Pertanyaannya Bang Juma apa? Coba diulang pertanyaannya. Nggak usah dijawab. Coba pertanyaannya diulang. Nggak usah dijawab. Tak dulu Pak Elhura. Oke. Gula Roti, tolong Anda ulangi pertanyaannya Bang Juma coba. Nggak usah dijawab, diulang aja. Silakan. Nanti Bang Juma yang jawab sendiri. Coba Yohanes 11:42 pertanyaannya Bang Juma apa? Coba silakan. Nggak usah dijawab, cukup mengulang pertanyaan. Gue pengen tahu ini orang mendengarkan apa tidak nih. Udah aku bilang mulutnya lebar sampai kuping, otak nggak ada. Gimana caranya? Dari tadi. Gimana cara menjawab dia nggak dengar pertanyaan? Jawab Bang, jawab. Coba. Silakan. Gulang roti. Terus gimana aku ngomong ini? Aduh. Nah, silakan. Dengarkan baik-baik, karena tadi Pak pengajuan pertanyaan itu kan Yesus punya misi khusus. Intinya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 42 itu kan mengatakan bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai sebagai Tuhan, sebagai datang supaya dia dipercayai. Bang, aku mau katakan bahwa di situ Yesus datang nggak punya misi itu. Dia nggak dipertuhankan pun dia udah Tuhan dari sononya. Boleh saya bicara? Apalagi yang dipertanyakan. Ya udah gantian ya Bang. Yohanes 11 ayat 42 ini. Bang izin ya Bang Gulaya. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ini udah cukup nyambung. ya Bang. Gantian lagi ya Bang Juma lagi ya. Silakan Bang Juma. Saya ulang, Yesus mengatakan begini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yang dimaksud di sini Tuhannya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku ini, aku mengatakannya. Tujuan aku mengatakannya adalah supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, Yesus ini mengatakan perkataan di tengah-tengah Bani Israel supaya orang-orang percaya dirinya adalah Tuhan atau dirinya adalah utusan Tuhan. Jawab, silakan. Silakan Bang. Masih Yohanes 42 Bang. Yohanes 11:42 Mas. Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan atau dipercaya sebagai pengutus? Ya. Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Yesus Tuhan? Yesus mau, bukan percaya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya kalau dia itu Tuhan? Jawab. Ya. Silakan Bang. Ngambek deh. Ngambek. Gula darahnya naik, gula darah naik. Coba ke Elhura aja ya. Elhura. Ya, dia lagi. Silakan Bang. Hadir. Hidup. Aduh, ini mic-nya nggak hidup. Ini percuma ini. Silakan Bang. Kita sudah dengar Bang. Gini ya. Bentar Elhura bentar ya Bang ya. Biar dulu Gula Roti dulu. Silakan Elhura. Pertanyaannya apa dijawab dulu. Sama silakan. Siapa yang ditanya ini? Sama aku? Ntar dulu ke Gula Roti dulu. Baru Anda ya. Apa Gula Roti udah mau mengundurkan diri? Enggak, ini mic-nya ini baru, aduh, ini saya hidupin setengah mati. Ini gimana ini kalau ngomong kayak gini? Ya udahlah, malas kalau kalau mau diskusi kayak gini ya udahlah, kita nggak usah. Anda giliran bicara sekarang, jangan cari alasan. Yesus mau dirinya dipercaya oleh orang-orang sesamanya sebagai rasul utusan atau sebagai Tuhan. Terus kita ngomong kalau belum ini jangan matiin mic. Kalau giliran kita mau ngomong tuh setengah mati kita. Oke, jangan ada yang matikan mic-nya. Dia nanti mulutnya robek kok mic-nya mati. Silakan. Hebat. Gimana sih? Elhura ya, lu jangan ketawain temanmu itu. Enggak ada yang nutup. Pertanyaannya bahwa Yesus itu sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai apapun itu kita mengakui itu karena Yesus juga disebut dalam sebutan itu adalah sebutan perantaraan. Jadi kita nggak. Bukan saya tanya Anda, saya nggak nanya Anda, yang saya tanya Yesusnya.
Yesus mau Yesus dipercaya kenapa? sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Semuanya. Mati mija. Udah cukup, Anda gugur ya. Anda gugur diam. Cukup. Itu. Nah, penipu. Kita kasih Udah, jawab. cukup ke Anda. Dalil Yohanes 11:42 kok Anda mengatakan semuanya? Mana di situ? Yesus mau dipercaya sebagai utusan Makanya Tuhan. jangan mati ini, kita masih ngomong. Udah cukup lah, Anda gugur. Nanti Mama luka loh. Kalian itu yang otaknya nggak betul. Anjir, Mama. Udahlah. Bukan Lemas aja firmannya tuh. yang salah, tetapi kalianlah yang nggak bisa Anda istirahat dulu memahami. aja. Anda masuk pedok dulu ya. Keluarkan pemain yang satu. El Hura. Silakan diedukasi El Hura. Kalian sampai El Hura aja Bang Juma. Silakan Bang Juma ke El Hura ini agak normal. beritakan, terserah kalian mau terima atau enggak. Tidak ada yang mau dibodohi, Bang. Nggak ada yang mau dibodohi. Kami bukan Anda jemaat gereja. Ya, Anda masuk pedok aja dulu. Menurut Yohanes 11:42, Pak El Hura dan Bro Admin, menurut Yohanes 11:42, Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan El Hura. Oke, terima kasihlah pertanyaannya. Tapi sebelumnya dulu, mohon yang dibawa disimak dan yang mana yang lebih benar, ya. Kalianlah yang memilihnya, itu saja ya. Dan izinkan saya meminta sama Roh Kudus untuk memberi pengarah bagi saya. Oke, Bang Juma, saya jawab. Pada saat itu dia dilihat atau dipanggil dia sebagai guru. Silakan Bang Juma. Iya, ini pengakuan Yesus di Yohanes 11:42 nggak ada guru-guruan di situ, Bang. Supaya mereka percaya bahwa aku ini utusan atau bahwa aku ini Tuhan. Enggak, sebagai utusan papanya, betul. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Yesus itu mau dipercayai sebagai rasul atau mau dipercayai sebagai Tuhan? Sebagai utusan. Kan di situ Oke. sudah jelas clear teksnya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, titik. Berarti Yesus mau agar orang Saya sesamanya menjawab orang ini Pak, tapi harus kita dengan sesuai dengan pertanyaan juga ya Pak. Nanti orang-orang itu yang memilih sendiri yang mana yang lebih besar dalam dunia ini, itu aja. Oke, sesuai dengan pertanyaan Anda, itu saya akui dipanggil sebagai utusan. Silakan lagi Bang Juma, saya nanti. Oke, baik. Berarti Yesus mau agar orang sesamanya percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Betul? Ya, betul. Menurut dalam peristiwa pada saat itu, iya betul, benar. Nah, sekarang di mana Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Sesudah dia bangkit dari kematian, di situ dia mengatakan akulah dia yang tertulis di perjanjian lama, Alfa dan Omega, akulah orangnya. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Ya, itu jangan pun dulu itu ajalah dulu, nggak usah diapa. Kita di mana, Bang? Saya minta data di mana? Ya, kita kan apa ini dulu? Pokoknya percaya nggak percaya itulah dulu. Jangan begitu. Saya bukan orang gila. Tapi saya harus data yang berbicara. Tapi kan saya kasih data Yohanes 11:42. Yesus mau dipercaya sebagai rasul, utusan Tuhan. Anda muncul belakangan menuhankan Yesus dari ajaran Romawi Yunani. Saya minta mana datanya? Yesus mau dipercaya agar diimani bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya di mana? Oke. Dia bisa jadi Tuhan. Ya, oke. Berat ini. 14 ayat Yohanes 14 April 2024, bukan? Oh, Pak Bron, Yohanes 14 ya, Pak Bron. Coba dulu tayangkan, tahu berapa itu? Dia mengatakan sama Petrus itu 14:31. 14:31. Teman saya Kristani masih jemaat mingguan ini, kasihan. Yang Yohanes 14 berapa? Kita itu kan harus menjawab dengan sesuai dengan kantor polisi. 14 berapa? 14:31, 14:27 atau yang mana?
Yang itu loh, Thomas menjawab, ya Tuhanku ya Allahku gitu loh. Oh jangan. Bukan. Aku nggak ada bawa kitab. Apa pula itu? Allahu Akbar. Ayo bang, semangat bang, semangat. Oh, Yohanes 6 ayat 14 kalau nggak salah gue. Oh 14:6. 16:4. Disitulah dulu, nggak usah. Tapi banyak hal-hal lain lagi kalau ditunjukkan semuanya. Satu aja, di mana Yesus mau agar orang pada zamannya percaya kalau Dia adalah Tuhan. Itu di mana Yesus katakan percaya, supaya mereka percaya bahwa Aku adalah Tuhan pencipta bumi. Itu di mana dalilnya? Mana? Kalau Alkitab sih hampir seluruhnya memang menyatakan supaya setiap orang percaya kepada Yesus bahwa Dia diutus oleh Bapaknya. Berarti Yesus mau dipercaya sebagai, kalau yang dipercaya sebagai Tuhan ini kan mempercayai keilahian Yesus. Nah, kalau keilahian Yesus punya keilahian, mana lagi keilahiannya? Iya, keilahian Yesus memang datang setelah kitab suci itu ditulis dan mengalami banyak sekali penafsiran. Perubahan. Banyak mengalami penafsiran dan sudah ditegaskan. Konsili, gitu loh. Jadi kalau pandangan keilahian ini memang pandangan iman, maksudnya di ruang kita sendiri. Kalau Alkitab memang secara eksplisit menyatakan supaya setiap orang waktu itu percaya Yesus diutus oleh Bapaknya. Yang dimaksud Bapaknya ini Tuhannya mereka gitu loh. Tuhannya mereka mengutus Yesus. Begitu. Sebagai mengutus Yesus kan berarti utusan loh. Yesus diutus Tuhannya mereka gitu loh. Karena kan waktu itu mereka belum percaya. Sebagai utusan. Iya, mereka nggak percaya Yesus diutus Tuhan kan begitu. Setelah utusan ini pindah di meja Roma Yunani, utusan seketika menjadi Tuhan. Ditafsir menjadi itu kan penambahan ya. Pinter, keren. Enggak gini, kalau hal seperti itu kan sejarahnya sudah ada dan itu nggak bisa ditolak ya. Nah, maksudnya pengakuan secara tegas tentang keilahian Yesus memang paling kuat dari konsili. Jadi, tapi sebagai generasi pewaris sekarang ya kita menerima dong baik pandangan Alkitab dan pandangan konsili, kita harus terima semua sebagai orang Kristen gitu, Bang. Silakan Banyuma lagi bernarasi. Giliran saya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, ya paman, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Tuhan, akulah Dia." Siapa tadi yang mengatakan akulah Dia itu sama dengan Yesus itu adalah Tuhan? Kata Yesus, waspadalah kepada mereka. Gimana itu? Jadi orang-orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan dalil akulah Dia, itu harus diwaspadai. Kata siapa? Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku, bawa-bawa namaku, menjual namaku dan berkata akulah Dia. Janganlah kamu mengikuti mereka. Gimana tuh? Anda mengikuti konsili, Yesus mengatakan jangan ikuti. Anda percaya konsili, Yesus mengatakan jangan percaya. Ayo, mana yang Anda ikuti nih? Yesus atau nasihat Yesus atau konsili? Ayo. Cuma, ya. Jadi menurut Bro Admin, kalau sesuai dengan akal sehat dan logis, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Rasul. Tapi setelah masuk doktrin iman, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Gitu. Tapi Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka. Yang mengatakan akulah Dia itu jangan kau ikuti. Bukan itu. Ya. Jadi kita mengakui semua, kita ikutin semua. Pandangan Alkitab misalnya ya, penegasan Alkitab, Yesus mengklaim dengan jelas dan tegas, Dia diutus oleh Tuhannya Musa begitu, Tuhannya Yahudi, Tuhannya mereka. Kemudian karena kita pewaris, kita juga melihat ada sejarah konsili.
Di mana waktu itu kan yang diperdebatkan tentang statusnya Yesus, karena banyak klaim-klaimnya Yesus yang dinyatakan lebih daripada kemampuan manusia. Misalnya dikatakan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal, bisa memberi hidup, itu saja sudah di luar manusiawi, begitu loh maksudnya. Nah, Misalnya itu mujizat atau apa itu? Bisa memberikan hidup kekal itu mujizat atau apa itu, Bang? Ya boleh saja misalkan hal seperti itu. Terus kemudian misalnya klaim yang lain, memiliki kemuliaan di hadirat. Di hadirat kan berarti bersama-sama nih sebelum dunia ada. Nah itu klaim-klaim yang sifatnya di luar manusiawi, dalam konsili ditegaskan itu keilahiannya dia. Nah, tapi pengakuan Yesusnya sendiri gimana? Kalau dalam peristiwa Yesus itu kan memang harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan para nabi, bahwa akan ada utusan yang akan datang ini. Dia diutus oleh Tuhannya mereka atau yang Yesus panggil Bapa. Tapi kan mereka tidak percaya. Bahkan waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu kan sama dengan klaim Adonai Elohenu Adonai Ehad atau Adonai satu, sama dengan klaimnya Yesus itu. Makanya mereka mau melempari. Sekalipun kamu hanya manusia, kamu menyamakan diri dengan Tuhan, kan begitu. Terus Yesus klarifikasinya apa pada saat dituduh kayak gitu? Apa jawab Yesus? Data 34 sampai 36-nya Yesus mengatakan apa? Ya, bukankah firman Tuhan ditujukan kepada apa itu? Aku nggak hafal juga sih. Nah, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ilah, iya. Nah, salah enggak tuh? Malaikat datang, akulah Tuhan. Musa datang, akulah Allah, akulah Tuhan. Karena kenapa demikian? Mereka penyampai firman. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Tuhan. Iya. Jadi terus ini berarti Yesus mengatakan dirinya Tuhan atau penyampai firman? Iya, ya tadi kan saya sudah sampaikan nih, dalam konteks Alkitab orang Kristen harus percaya dan tegas mengatakan Yesus diutus. Mau dikatakan Yesus utusan juga harus percaya. Dan itu salah satu dasarnya. Cuman ada lagi tambahannya, bukan hanya utusan saja. Ternyata ini utusan yang spesial. Tetapi yang punya keilahian. Sekarang menurut Yesus, menurut Yesus, keahlian spesialnya Yesus ini itu sebagai bukti, sebagai saksi kalau dirinya ini apa? Ya diutus oleh papanya. Ya udah, berarti spesialnya dia, kesaksian Yesus. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, ya mukjizat itulah yang sedang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti mukjizat yang konsili anggap sebagai keilahian, justru menurut Yesus yang dianggap keilahian oleh konsili-konsili ini justru adalah saksi kalau dirinya itu adalah rasul utusan Tuhan, bukan ilahi, bukan Tuhan. Yang sekarang Anda percaya konsili atau Yesus? Dua-duanya Bang. Yang harus dipercaya mendapatkan hidup kekal Yesus atau ikut juga konsili? Dua-duanya. Jadi di mana dalilnya percaya konsili hidup kekal? Bukan. Konsili kan menegaskan tentang hal-hal. Kalau yang mukjizat kan kita bisa bedakan nih. Misalnya menyembuhkan orang, itu bukti bahwa dia orang. Itu kan mukjizat. Itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, klaim-klaim yang lain nih loh yang menyatakan keilahiannya. Misalnya nih tadi. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Di hadiratmu ini loh klaim-klaimnya Yesus. Baca Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 apa kata Yesus? Apa kata kitab Anda di situ? Firman telah menjadi manusia. Bukan. Yohanes 4. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, Yohanes 1. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Diberikan. Siapa pemilik kemuliaan? Tuhan. Bapa. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah kemuliaan yang sudah ada pada Tuhan.
Jadi kemuliaan Tuhan untuk Yesus adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tak ada masalah di situ. Apa ribetnya? Bukan Yesus sang pemilik, dia hanya diberikan kemuliaan, di mana kemuliaan yang ada pada Yesus itu adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sederhana kok itu. Iya. Seperti yang tadi di ayat ini. Jadi itu bukan sisi keilahian. Bukan. Kenapa? Karena kemuliaan yang ada pada diri Yesus pemberian dari Tuhan. Gini Bang, memang itu pemberian ya, karena kan Bapak sebagai sang sumber. Ya. Iya. Di sini dikatakan, ku miliki di hadiratmu. Ini loh ada hadiratmu, bahkan penegasannya sebelum dunia ada, begitu. Iya. Kemuliaan yang aku miliki. Kemuliaan yang aku miliki ini adalah kemuliaan yang ada pada dirimu sebelum dunia dijadikan. Apa itu kemuliaan yang ada pada diri Tuhan? Itu kalau di Islam sama dengan walakot karomna bani Adam. Betul. Benar sekali. Jadi kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Kemuliaan Tuhan itu ada bersama Tuhan, tak ada awal, tak ada akhir. Kemuliaan adalah manusia biasa seperti kita. Tapi karena Tuhan memberikan kemuliaannya kepada Yesus, maka Yesus itu disebut sebagai Nabi Rasul. Karena dia memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Musa diberikan kemuliaan. Kalau sesuai ayatnya kan, kalau sesuai ayatnya Yohanes 1:14, firman itu atau logos itu telah menjadi manusia. Lah ini kemuliaannya ini loh yang dimaksud di dalam klaimnya Yesus sebagai logosnya atau sebagai firman Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan konfirmasinya di Yohanes 17:5 tadi. Maksudnya di situ. Menurut kita ya sebagai orang Kristen ya. Sekarang begini, kemuliaan yang dimaksud di sini apa? Ketuhanan. Itu dulu Bang, kemuliaan yang dimaksud di sini apa? Ketuhanan atau apa? Atau kenabian? Atau kerasulan? Contoh nih ya, kalau kita berbicara mengenai kemuliaan, di dalam kitab saudara itu bertaburan, baik itu di dalam terjemahan maupun di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu bertaburan. Jadi bagaimana kemudian kemuliaan diberikan kepada Tuhan? Diberikan Tuhan kemudian? Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya kemuliaan ini tidak hanya milik daripada Yesus menurut klaimnya, tetapi kemuliaan itu diberikan siapapun oleh Tuhan. Contoh Kejadian 45 nomor 13, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir. Lalu kemudian dikatakan di dalam Keluaran 14 nomor 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada siapa agar diketahui kemuliaan Tuhan? Kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti Nabi Musa itu Tuhan. Keluaran 14:17, tapi sungguh aku akan mengerasi hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Bukan berarti ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui makhluknya, maka makhluk itu seketika menjadi Tuhan. Keluaran 14 nomor 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Melalui siapa? Melalui Nabi Musa. Jadi tidak ada kemudian dasar pijakan ketika kemuliaan itu datang, maka orang yang dihinggapi kemuliaan Tuhan maka dia menjadi Tuhan. Contoh Keluaran 24 nomor 16 misalnya, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dan di tengah-tengah awan itu. Nah, apakah kemudian gunung Sinai ini menjadi Tuhan karena diberikan kemuliaan?
Kan tidak. Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam mana lagi ya? Keluaran 33 misalnya nomor 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Apakah kemudian apa yang dihinggapi oleh kemuliaan Tuhan di sana menjadi Tuhan kemudian? Ini yang paling fantastik terakhir di dalam Keluaran 40 nomor 34. Nah, mumpung ada Akhi Billy di sini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apakah kemudian kemah itu menjadi Tuhan? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Begitulah Yesus. Yesus diberi kemuliaan, bukan berarti Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau Yesus diberi kemuliaan, di mana kemuliaan itu adalah kemuliaan Tuhan yang Tuhan miliki sebelum dunia dijadikan, maka menjadi Tuhan si Yesus, maka kemah pertemuan akan menjadi Tuhan juga. Jadi ini asal-asalan orang Yahudi, asal-asalan orang yang ada pada masa konsili untuk menuhankan manusia dengan alasan itu. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kemuliaan, maka kemah tadi sudah dikatakan sama seperti bilang 14:10. Kemah pertemuan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bilangan 14:21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Apakah seluruh bumi ini Tuhan? Tidak. Jadi sangat nihil pemahaman orang-orang Kristen. Jadikan kemuliaan itu menjadi dasar pijakan keilahian Yesus. Gugur. Makanya orang Yahudi menertawakan kita. Menertawakan kita. Dalam hal ini orang Kristen. Menertawakan orang Kristen. Ketika Yesus yang manusia ini dikatakan sebagai manusia terkutuk, lalu juga dituhankan karena disebut sebagai manusia mulia. Bang Juma, intinya aja lah Bang Juma. Intinya kemuliaan Tuhan itu jangankan kepada personil orang. Dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan dunia ini tidak menjadi Tuhan karena oleh kepenuhan oleh kemuliaan. Ini sangat kasihan. Makanya Yahudi menertawakan orang-orang Kristen ketika Yesus dituhankan karena hanya ada aspek kemuliaan pada dirinya. Waduh, parah ini. Bait suci, kemah pertemuan, alam semesta, Nabi Musa, Elohim memberikan kemuliaannya kepada siapapun yang dikehendaki. Bukan berarti yang diberikan kemuliaan ini menjadi Tuhan. Ingat Yohanes 1:14, Yesus hanya diberi, didome kemuliaan, itu pemberian. Demikian, silakan. Iya. Ya, apa yang tanya di sana biar kami jawab juga. Kalau nggak ditanya ya kami diam aja juga. Satu, aspek kemuliaan pada diri Yesus menjadikan konsili melantiknya menjadi Tuhan. Gugur. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu penuh kepada kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan gunung Sinai, Tuhan mendudukkan kemuliaannya di sana. Bahkan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, alam semesta ini hancur lebur. Faktanya bumi ini, alam semesta ini bukan Tuhan, tapi cerminan bias dari kemuliaan Tuhan. Jadi tak ada alasan kemudian Yesus itu memiliki aspek keilahian. Kita ditertawakan gitu loh. Kalau Anda mengakui sisi keilahian Yesus dikarenakan dia memiliki sisi kemuliaan, maka bersiap-siaplah Anda menuhankan kemah pertemuan. Silakan. Ya, apa yang ku jawab di situ? Maksudnya apa yang ku jawab? Jawablah bahwa alasan kami menuhankan Yesus, di mana Yesus justru mau agar dia dipercaya sebagai utusan saja, Anda kemudian percaya dia Tuhan. Ini Anda percaya dia Tuhan itu ilmu dari mana? Oh, baca Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 14. Di situ percaya dulu. Oke, baik. Nah, kita lihat Yohanes 3 nomor 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus Anda setarakan dengan patung tembaga. Yohanes. Salah ini, maksudnya itu Yohanes 3:13 ini salah dia. Anda persamakan Yesus dengan patung ular.
Yohanes 3. Ditertawakan kita sama orang Yahudi. Yohanes 3 Yohanes pasal 3 ayat 14. Iya. Dan sama seperti Nabi Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayo. Jadi kesetaraan kemudian ular tembaga dengan Yesus. Apakah itu yang menyebabkan sampai orang Romawi Kristen pertama membentuk patung Yesus gitu maksudnya? Emang orang Israel menuhankan itu patung ular? Enggak itu bacaannya, ya. Ya baca lah bang. Makanya nggak bisa tergiur orang Kristen itu apapun yang kalian apakan. Coba Anda yang baca. Mungkin saya salah. Silakan. Baca. Anda yang baca bro. Yohanes 3:14. Kitabku di sini. Kan menanyakan itu siapa bagi kalian Yesus. Dari situ nantilah jalannya. Nah, coba Anda yang baca Yohanes 3:14. Coba Anda yang baca. Nggak ada Alkitab saya Pak. Ya. Tapi Bang Juma baca kamu nggak percaya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Benar loh bacaannya. Tuh. Dibaca. Coba besarin Mbak Esti. Ini saya mau maghrib soalnya. Kita bantu dia kan, dia nggak punya Bible, dibantu aja. Gimana coba? Nah. Tuh. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ini meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Justru Yesus di situ mengaku anak manusia loh, bukan Tuhan. Itu Anda baca di 2 Raja-Raja 2 atau di Bilangan 21. Itu patungnya di zaman Raja Yosia dihancurkan. Karena orang-orang ada yang menyembah patung itu, jadi dikuduskan, disakralkan, jadi dihancurkan oleh Yosia. Halo Pak. Jadi kesimpulannya adalah menurut Bro Admin, hasil diskusi ini menurut Bro Admin, Yesus itu harus dipercaya sesuai permintaan Yesus, sesuai ajaran Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Enggak, tapi setelah diam dulu. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, dibuatkanlah surat, dibuatkanlah penafsiran, kemudian dikonsilikan. Hasil konsili memutuskan Yesus adalah Tuhan. Gitu ya Banyuma ya kesimpulannya ya. Pandai berlidah. Oke, gini aja lah. Gini aja, menurut kalian Yesus itu apa? Manusia utusan Tuhan. Manusia utusan Tuhan. Nah, jadi itu menurut orang Kristen ya, nabi yang paling diutus Tuhan, yang paling mulia. Nah, menurut kalian apa maksudnya kalian, pertanyaan kalian ini sekarang? Nggak usah jauh-jauh. Aku kan sebagai tanya jawab sama polisinya aku ini. Ya oke. Saya BAP ya. Saya kebetulan biasa nyidik orang. El Hura ini Tuhan kamu ada berapa? 1. Oke. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Oke, baik. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan Yesus. Oke. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Siapa Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tuhan menurut daging tua Maria. Masa lebih tua Maria daripada Tuhan? Tanya balik. Ini tanya balik. Anda yang bodoh. Iya, coba. Mana lebih tua Maria daripada Tuhan? Tuannya Tuhan. Oke. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Iya. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Tua Maria. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Lebih tua Maria daripada Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus manusia. Ya bukan Tuhan.
Tuhan ada di dalam tubuh Yesus. Ngerti enggak bahasa Indonesia enggak? Jadi ada Tuhan, ada Tuhan masuk. Oke, jadi ada Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Benar sekali yang perkataanmu. Oke. Apakah Tuhan di dalam diri manusia ini maha kuasa? Maha kuasa. Oke, baik. Coba sebutkan kemahakuasaan Yesus waktu dia bayi. Coba sebutkan. Waktu Yesus bayi, apa yang dia kuasai? Apa yang Anda ketahui? Itu saja pertanyaan saya. Apa yang Anda ketahui pada dia bayi? Tanya dulu Anda. Kan ada Tuhan masuk ke dalam diri bayi, betul? Enggak, saya tanya dulu. Aku itu. Kalau memang Anda tanya, saya setujui. Kalau memang benar. Gitu supaya cepat cermatnya dan cepat ditangkap. Ya, saya ulang ya. Diulang ya. Ini mau di BAP nih. Ya. Yesus waktu bertanya sama orang lain. Ya. Yesus itu waktu bayi sudah Tuhan atau belum? Bayi. Iya, waktu bayi. Sudah menjadi Tuhan atau belum? Bayi. Iya. Iya, bayi. Cepat. Yesus, ya, Yesus waktu bayi dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Bayi manusia. Yesus. Namanya Yesus. Ya, sudah jadi Tuhan bayi itu apa belum? Bayi manusia. Ya, belum Tuhan dia, belum Tuhan. Belum lagi ada Tuhannya di situ, masih bayi manusia. Ya, oke, baik. Di umur berapa? Di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Diketahui oleh manusia, datang Roh Kudus di atasnya. Di umur berapa? Saya nggak tahu, tanya sama Yesus. Oke, jadi waktu bayi belum Tuhan ya? Makanya kita pisahkan kemanusiaannya, kita pisahkan Tuhannya supaya lebih jelas. Ini kadang manusia ini digabung dengan apanya? Bang Andi, mungkin pas dia jadi Tuhan itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan suara Tuhan berkata, inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan. Itu baru jadi Tuhan. Itu pun belum pasti lagi, belum pasti lagi itu belum. Masih sanksi lagi manusia itu mempercayai sama dia. Lukas 2 nomor 11. Wah, itu kalau itu Lukas 2 berarti bayi Tuhan itu. Aduh, makanya yang bagus-bagusnya aja lah ditanya. Ya, sekarang lanjut isi BAP, lanjut waktu isi BAP. Jadi kalau pertanyaan saya, Nabi siapa yang paling besar di dunia ini yang menyajikan juru selamat tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku? Nabi siapa? Semua nabi melalui jalan Nabi menuju Tuhan. Semua nabi. Tidak. Musa, Abraham, siapa saja pun nabinya nggak pernah akulah jalan, nggak ada mengatakan seperti itu. Oke, baik. Nabi Muhammad, bentar saya jawab. Ya, jangan ke Nabi Muhammad dulu, Pak. Nabi Muhammad, bentar. Nabi Muhammad mengatakan seandainya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikuti aku, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Lebih Nabi Muhammad lagi. Bahkan Yesus kalau ada saat ini dia nggak ikut Nabi Muhammad, dia sesat. Nah itu kata Nabi Muhammad, tinggi Nabi Muhammad kalau begitu. Saya sholat dulu, lanjut. Baik Pak Elhura. Jadi menurut kamu cuman Yesus satu-satunya jalan ya, nggak ada nabi lain ya? Benar? Iya. Kita anggap dulu dia nabi dulu ya. Oke, baik. Hanya orang diam dulu, diam. Oke, saya diamnya memang. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa itu jalan menuju ke Bapa, siapa jalannya di zaman Nabi Musa sebelum ada Yesus? Apa? Macam mana? Ya, sebelum ada Yesus, ya, Nabi Musa dulu ada. Di zaman Nabi Musa itu jalan menuju Bapa siapa? Tidak ada jalan di situ. Oke, berarti semua nabi terdahulu itu tidak bisa ketemu Bapa gitu ya? Hanya menyampaikan firman dari Allah ke itu kawan. Beda-beda penjelasan, makanya baik. Pinter, kamu pinter. Belajar. Kamu pinter. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhan Yesus. Mati meja. Mati meja. Oke, Allah bilang Allah aja udah. Enggak, jangan Yesus.
Enggak, gini, nanti kan belum ada lahir lagi Yesus itu di dunia, duluan lahir Musa. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Apa? Hah? Dengerin. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Coba ulang sekali lagi. Apakah Tuhan kamu sama dengan apakah Tuhan kamu sama dengan Tuhannya? Delhura. Iya, siap. Ya. Ini lagi di BAP ini. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Tuhanku sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah Bapa. Siapa Tuhan kamu namanya siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus. Loh, kok jadi Allah Bapa Tuhan Yesus? Bagaimana ceritanya nih? Itulah cara kami untuk menyebutkan. Itulah cara kami. Tuhan kamu ada berapa? Bah, itulah udah aku bilang, itulah cara kami orang Kristen itu menyebutnya. Ya. Tuhan kamu ada berapa, bro? Hah? Tuhan kamu ada berapa? 1. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa ada Bapak lagi tadi dicampur-campur? Itu Allah kemuliaannya itu, ya. Loh. Tapi begini pertanyaannya, kenapa bisa begitu, bro? Ku jawab, kenapa begitu? Karena dia mengatakan begini, siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Berarti yang mengenal Bapaknya itu, yang mengenal Allah itu hanya Yesus. Itulah aja sebagai apa? Makanya kadang orang Kristen itu menjelaskan, tetap juga dia nggak paham. Tapi hanya sebagai sama-sama orang Kristen bisa paham cepat. Ya, harus sesama orang Kristen gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau bertanya sama aku beda menjelaskannya. Ya. Bapak sama Yesus itu sama atau beda? Sama. Jadi Bapak dan Yesus sama? Sama. Oke. Kalau Yesus punya kepala berarti Bapak punya kepala? Coba ulang sekali lagi. Bapak dan Yesus sama. Iya. Kalau Yesus itu kan pernah disunat tuh, betul? Karena dia manusia, iya benar. Kalau Bapak itu pernah disunat juga nggak? Belum, nggak pernah. Berarti beda dong. Beda, memang beda. Tadi bilang sama. Hah? Tadi bilang sama. Yesus kan manusia. Nah, berarti Bapak dan Yesus beda atau sama? Kan Yesus kan manusia. Simak bagus ya, bro. Minta dulu Roh Allah dulu. Apa? Iya. Minta gimana ya? Tadi dijawab tadi Bapak belum disunat tadi kata dia. Udah itu udah fix. Iya. Jangan di luar kelas kita duduk belajar. Harus di dalam kelas supaya pintar terus kita. Silakan, apa pertanyaan Anda lagi? Jadi Bapak dan Yesus beda atau sama? Sama. Oke. Yakin? Tuhan Yesus sama Bapak sama. Oke. Yesus pernah disunat nggak? Pernah. Kalau Bapak pernah disunat atau tidak? Belum pernah. Berarti beda. Enggak beda. Loh, satu disunat, satu enggak? Oh ya, beda. Beda. Jadi jadi jawabannya bisa beda, bisa sama, tergantung kondisi. Enggak, gini tanyalah. Ya, gimana? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa? Kenapa bisa beda? Kenapa bisa sama? Berarti Bapak masih kulub, betul? Enggak, biar ku jawab dulu sama saudara Hadri Klebes ini ya. Karena Yesus itu manusia, karena adat Israel itu disunat. Nah, karena ada Tuhan di dalam tubuhnya sama dengan Bapa. Udah jelas, clear? Oh, jadi ada Bapak di dalam diri Yesus. Benar sekali, bro. Pintar kali. Kok bisa cepat kali pintar ini? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Sebetulnya kemanusiaan kita itu hanya tahu kita itu sebagai waktu dia mulai mengajar. Jangan melebar, ini penyidik yang nanya. Di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Mulai mengajar dia. Disitulah Tuhan itu berkata-kata dalam dirinya. Oke. Jadi di umur 30 tahun ya baru Bapak masuk. Umur 12 tahun udah mulai mengajar di gereja. Saya tanya, di umur berapa Bapak masuk ke dalam diri Yesus? Sesuai di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, umur 12 tahun udah mulai dia
mengajar di dalam gereja. Jadi di umur 12 tahun baru Yesus jadi Tuhan, betul? Baru itu pun belum percaya semua orang ya. Jangan nanti dianggap dia udah Tuhan di situ, enggak belum. Semua orang percaya selain Ibu Bunda Maria yang tahu dia itu Tuhan. Ya. Jangan nanti semua itu. Coba diputuskan dulu ini. Di umur berapa kira-kira Yesus ini menjadi Tuhan? Di umur berapa? Umur 12 sudah mulai mengajar dia di gereja. Jadi 12. Jadi di umur 12 tahun. Jadi 12 tahun sudah menjadi Tuhan gitu ya? Kalau menurut saya. Iya, menurut kamu lah. Iya, karena menurut saya kan di situ dia umur 12 tahun udah mulai dia mengajar di Bait Allah. Umur 12 tahun udah mulai dia masuk ke dalam Bait Allah. 12 tahun. Baik. Tapi orang-orang dulu enggak. Orang-orang dulu enggak tahu. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Oh, tahu benar. Tahu benar. Jadi Bunda Maria kalau mau menyembah siapa? Iya, secara kemanusiaan. Hai anakku. Wih, dia sembah anaknya ya. Hai anakku, hai Tuhanku gitu ya. Dan tidak pernah pun dia. Iya. Dia tidak pernah mencari anaknya. Bahkan pun orang luar yang membilang, hai Yesus, ayah dan ibumu akan mencari-cari engkau di luar. Apa kata Yesus kepada mereka? Ya, siapa yang akan mendengar saya di umur 12 tahun itu, itulah bapakku dan ibuku. Ya, artinya Bunda Maria kalau mau dia tahu sekali anaknya Tuhan, jadi dia menyembah anaknya. Hai anakku yang Tuhanku, aku menyembah kau. Itu begitu salah. Ya? Salah ngomong tadi aku itu. Tidak pernah dia mengeluh seperti begitu. Tidak pernah ya. Tidak pernah begitu perkataannya. Karena jadi, sama jadi gimana ini, Bro? Bunda Maria itu menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan lah. Tuhan yang mana? Tuhan yang di atas di dalam hatinya. Terpujilah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Tidak disebut nama Yesus di situ. Berarti Yesus bukan Tuhan. Memang Yesus bukan Tuhan memang. Ya kalau dari tadi lu bilang Yesus Tuhan, kenapa sekarang lu mengaku Yesus bukan Tuhan? Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Coba dulu, kutanya dulu Anda. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau dibilang Tuhan Yesus, baru dibilang Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rohnya. Oh, ada Tuhan di dalam perutnya Yesus. Ada Tuhan di dalam hidup Yesus itu. Roh Tuhan itu berkeliaran, diam diri di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang mengajarkan manusia. Tapi yang disembah, yang Tuhannya Bunda Maria yang mana? Ya Tuhan lah. Yang di dalam diri anaknya atau di luar diri anaknya? Saya nggak tahu. Saya karena nggak pernah jumpa sama Maria ya. Oke. Baik. Apakah Bunda Maria pernah mengatakan anak saya adalah Tuhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Bunda Maria tidak menuhankan anaknya. Tidak pernah menuhankan anaknya, tapi dia menuhankan yang di atas sana. Oke, berarti Yesus, artinya Yesus bukan Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Oke, artinya Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah siapa? Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus yang Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus itulah jadi Tuhan. Oh, berarti Yesus adalah Tuhan. Kalimat perkataan harus disimak ya. Bukan Tuhannya Yesus ya. Nah, kan perkataan Anda tadi Tuhannya Yesus. Kan beda kan? Kalau dibilang Tuhan Yesus itu berarti udah sah Tuhan Yesus. Oke, baik. Yesus itu berdoa kepada siapa? Kepada kemuliaannya. Berdoa kepada dirinya sendiri. Kepada kemuliaannya. Jangan jangan dibolak-balik. Kepada kemuliaannya. Saya ulang ya. Yesus itu berdoa. Ya. Berdoa kepada siapa? Kepada kemuliaannya. Siapa itu kemuliaannya? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yesus tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Terus siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Manusia. Jadi manusia yang menciptakan langit dan bumi. Manusia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yesus itu manusia atau bukan?
Manusia. Oke. Jadi yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan Yesus. Berarti Yesus menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus ada Tuhan ya. Bingung Anda kan? Makanya. Gimana ini berarti pusing ya? Enggak tadi. Lebih orang Kristen itu membingungkan Anda. Kalau memang begitu percaya. Enggak bingung, terhibur kita. Enggak membingungkan, terhibur. Bah, terhibur. Oke, silakan mau ingin terhibur. Aku bukan pelawak, tapi aku serius berkata. Terhibur kita, siapa bilang pusing enggak lah. Ketawa dia, Bro. Pusing dia. Dia yang pusing. Wah, itu makanya kalimat aku sekolah dulu nggak pernah aku di luar kelas, bro. Berangkat dari rumah langsung ke kelas, ya, duduk di bangku kelas. Depan. Ya, ke depan pula lagi aku dulu pada saat itu. Oke, silakan. Di mana, Bro, admin ini? Di mana? Tanya sama Bang Juma. Mana Bang Juma ini? Pantesan Bang Juma tadi nerangin nggak masuk. Ternyata kau begini ilmumu, Bro. Waduh. Lanjut ya. Lanjut. Siap. Ya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus. Bukan Tuhan. Bukanlah, mana mau mati Tuhan. Kadang aja pun ngarang mati Tuhan di kali salib. Berarti Yesus disalib bukan dia Tuhan ya? Iya benar. Jadi Yesus bukan Tuhan dong? Iya, daging manusia itu, daging manusia. Di surga itu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus bagaimana? Apa? Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Bapa Allah Tuhan Yesus. Ada berapa Tuhan itu? Namanya di dunia pada saat dia mengajar itu disebut gelar Tuhan Yesus. Iya, di surga itu kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Gak usah dulu Roh Kudus itu roh yang hidup. Ya udah dua aja. Lama-lamanya tidak pernah mati. Biar dua aja. Iya. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan Bapa kah atau Yesus kah? Kedua-duanya. Berarti dua Tuhan. Satu. Saya ulang ya. Iya. Ada Bapa, ada Yesus. Di surga. Mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Tuhan Yesus. Loh, Bapa bukan Tuhan? Itu tanya Yesus. Hah? Tanya Yesus siapa Bapa? Menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Allah Bapa itu, Tuhan Yesus itu beda, bro. Kujelaskan dengan baik. Ya coba. Oke, terima kasih udah bisa didengar dan gak diberi waktu saya. Itu Tuhan Yesus itu hanya sebagai gelar bagi umat Kristen, ya. Allah Bapa itulah Allah yang pencipta langit dan bumi seluruhnya. Nah, karena dia ada batasnya, tidak bisa sampai kepada Bapaknya itu yang disebut dia itu, kalau tidak melalui dia. Nah, makanya kalau kita bertanya, tanyalah Yesus siapa Bapaknya itu. Tapi kalau menurut Yesus, Bapa itu adalah satu-satunya yang harus dituhankan dan disembah menurut Yesus. Iya benar. Berarti Tuhan yang kau sembah yang mana? Tuhan Yesus. Bapak enggak? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua? Hah? Berarti sembahanmu dua? Enggak. Tadi bilang dua-duanya. Hanya perkataan itu, bro. Ya, Aba Bapa, ya. Saya berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, atau saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang mengabulkan doamu siapa? Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Bapak itu tanya Yesus siapa bapaknya. Menurut Yesus, Bapak adalah Tuhan. Allah Bapa itu. Iya, Tuhan itu yang disembah. Allah Bapa. Jadi Tuhanmu berapa nih? Dua apa satu nih? Ya Tuhanku gelarnya
guru sebagai nabi di atas nabi dan di atas segala apa. Cukup menghibur. Nah, Cukup menghibur. Oke. Coba Anda buka Bang di Matius 11:25. Menurut Yesus yang Tuhan itu siapa? Pakai data nggak mungkin dia nggak tahu Bible dia. Orang dia nggak tahu Bible-nya. Murid setia. Sesuai dengan Yang katanya pertanyaan murid Anda setia. dulu yang kujawab. Iya. Menurut Yesus aja Bang, yang Tuhan itu siapa? Di Matius 11:25. Coba dibuka dulu satu Bang. Siapa Tuhan menurut Yesus Bang? Nggak punya Bible dia, Bang Eri. Gimana cerita? Ya lanjut. Aduh kalah gue. Di main handphone saya. Ada ya. Oh bisa silakan. Oh ada ya. Siapa yang bisa Siapa Tuhan menurut Yesus? Matius 11 nomor 25. Siapa yang bisa membuka? Tuh kan percuma kan? Enggak ada Bible dia. Oh, masih bertanya sama aku. Oh, coba ulang sekali lagi. Siapa Tuhan menurut Yesus? Kita tanya Yesusnya. Kita tanya Yesus, siapa Tuhan menurut Yesus? Di Matius 11:25. Jawabannya di situ. Jawabnya kepada murid-muridnya, akulah guru dan Tuhanmu. Di Matius 11:25 kita tanya Yesus Bang. Kita tanya Yesus. Dia baca Yohanes 13:13 malah itu. Gue bilang juga apa? Bacalah ya. Udah ya, jangan ketawa dulu. Aku ikut ketawa nanti. Ketawa di sana ikut juga, aku ketawa di sini. Itu soalnya. Oke, bacalah Yohanes 3 ayat 14 saja. Udah. Ya itu tadi Musa itu Yohanes 3:14 Musa 13:13 maksudnya ini anak ini. 3 ayat 14. Yohanes 3:13. Yohanes 3 ayat 14. Udah dibaca tadi. Itu beda itu berarti dari mana kalian ambil itu? Hah? Jadi sekarang gini, nggak usah pakai data. Oke. Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi? Bukanlah. Anak Maria hilang dong. Kalau di dunia ya memang hilang. Oh, hilang ya? Iya, makanya nggak pernah menyembah Maria kami. Jadi anak Maria yang namanya Yesus ini di mana sekarang? Ya tanya sama Maria kalau jumpa sama Maria nanti. Berarti hilang anak Maria? Ya mana lah tahu, kita tanya sama Maria. Bukannya Yesus itu anaknya Maria? Ya dulu itu. Sekarang? Udah nggak tahu di mana anaknya itu sekarang. Lah kan pernah dikubur. Iya mungkin tanyalah sama Maria kalau memang udah dikubur anaknya itu di mana. Tapi setahu saya itu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit ketiga hari, dia naik ke surga. Itu Tuhan Yesus. Oh berarti anaknya Maria naik ke surga. Bah, kalau memang percaya itu ya udah syukur, puji syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Apa? Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Enggak lah, enggak. Loh, katanya anaknya Maria naik ke surga. Tuhan saya itu naik ke surga. Siapa namanya itu yang naik ke surga? Tuhan Yesus. Ya, itu anaknya Maria atau bukan? Kalau Tuhan Yesus itu kan beda. Kalau Yesus itu anak Maria. Jadi anak Maria sekarang di mana? Tanya Maria. Kalau jumpa sama Maria nanti di akhirat, nanti tanya dia. Mana tahu kapan jumpa, di dalam mimpi pun tanya dia. Yang mati di tiang salib itu anak Maria atau bukan? Anak Maria Yesus. Yang dikubur Tuhan Yesus. Yang naik ke surga. Gini bang. Artinya gini. Yesus sama Tuhan Yesus berbeda bang. Iya, Yesus anak Maria. Ini pinter kali ini bro. Yesus anak Maria. Tuhan Yesus bukan anak Maria lagi. Karena sudah pakai gelar Tuhan bang. Gitu bang. Iya. Kok pinter abang? Dari mana pintar? Berarti di dalam kelas dia bang. Iya pak. Jadi anaknya Maria hilang. Pinternya abang ini ngapa menyimaknya bah? Baru Ya. ini aku Iya. Jadi anaknya Maria yang manusia ini hilang. Iya, hilang lah. Oh hilang, ya udah. Hilang anak Maria, udah. Iya. Anak Marianya Yesus namanya. Nggak lapor polisi? Hah? Nggak lapor polisi? Pada saat itu belum ada polisi. Kan ada tentara Romawi. Itu pada
pada saat itu memberontak, ya. Pada saat itu memberontak mereka. Memberontak mereka pada saat itu, nggak suka sama Tuhan Yesus ini. Jadi hilang ya, jadi anak Maria hilang ya? Hilang lah, karena dia kan daging. Menurut Anda hilangnya di bumi apa di langit? Hilangnya di bumi lah itu. Kalau nama Yesus anak Hilang Maria di di bumi. Tapi kalau Tuhan Yesus itu, iya sampai sekarang pun masih diingat lagi. Jadi kalau anak Maria hilang di bumi, ada kemungkinan dia masih hidup ya? Ya hiduplah, karena ada Tuhan yang mendampingin dia, makanya dia hidup. Oh, masih hidup di bumi dia, anak Maria ini. Udah naik ke surga itu bersama-sama Tuhan Yesus dia itu. Loh, katanya hilang di bumi kok naik ke surga. Iya, karena udah dikubur dia kan hilang, nggak nampak. Hilang di kuburan. Bukan hilang di kuburan. Oh iya benar hilang di kuburan. Hilang di kuburan. Iya benar. Ya. Ya udah, hilang di kuburan. Iya. Seru kan? Enggak sih, enggak seru sih. Enggak seru juga ya. Oke lah, enggak apa-apa. Nah, makanya kami imanin aja lah yang tahu kami. Tapi saudaraku juga yang mudah-mudahan semoga semoga lah diberi hikmat ya. Imani aja lah yang Anda ketahui. Jadi nggak boleh kita berdebat. Bukan seperti saudara saya tadi gula rote ya. Gula beludak. Dipaksa untuk pengertian sama orang. Kalau saya nggak apa jawaban, apa pertanyaan itu saya yang saya jawab. Jadi nggak boleh kita kecuali sama-sama Kristen baru kita kasih penjelasan. Kalau saya menilai Anda lebih jujur daripada yang tadi. Iya jujurnya lah, karena itu aku nggak, karena udah saya baca di Alkitab, ibaratnya mengambil batu seberat 20 kilo, batunya kecil-kecil sebesar kelereng, disuruh aku memulangkan ke tempatnya, tahu-tahu nggak tahu aku di mana tempatnya masing-masing. Nah, ibaratnya perkataan atau yang